sapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan Pak RT bingung kok mau diambil. Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu Pak RT, tapi ambil sendiri. Pak RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Udah itu di situ tuh. Oh. Sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku pengurus masjid juga berarti? Iya. Oh, ketua DKM atau Pak RT ketua DKM-nya juga Pak? Iya. Apa yang ngebuat? Karena kan kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat Nggak ditolak ada tersebut? itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, udah kita kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya Kira-kira. gagalnya ya begitu karena dia kan nggak mau menerima apa istilahnya nggak menerima kenyataan istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya. Itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah Faktanya terima. sapi datang diterima, tidak kabul, sapi diikat tidak pergi. Bahkan pihak sapi sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak sama media kayak Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya cuma di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta Iya Pak. Pak. Itu nggak bener itu. Yang benar gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya mas jangankan 100, 200, 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turun ya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi mau ambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu Tapi dengar. Bapak saat keadaan mediasi kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, Oh, malah ada malah kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut di ada di pas hari H Pak ya? Itu hari Selasa ya Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Tuh, itu Ini- sopirnya aja katanya sopirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa nggak lagi. tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, pihak itu Mbak yang, DP. yang maksudnya yang sempat tidak kabul kan berarti kan pihak sana dong. Oh berarti dari pihak sana sudah sempat ijab kabul untuk Iya, penurunan. Iya penurunan maksudnya sapi sudah diterima. Ini kan sudah lah tempat diikat di situ, tempat dikasih makan itu. Kabar Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT jangankan 1 juta, 2 juta, 100 juta aja nggak mau, itu ke pihak DP berarti? Dia waktu minta Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 Oh, itu ton. ucapannya buat ke pihak DP berarti? Yang enggak maksudnya sama supirnya, Oh, kan sama supirnya kan yang supirnya. ngomong nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya yang tukang sapinya aja suruh ke sini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan Mami DP baru pindah ke sini juga. Udah Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, lihatnya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya sendiri saya juga kurang tahu. Lihatnya kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah Nggak berpapasan pernah sama sekali. tahu. Nggak pernah dengar berita Ya, dari tetangga-tetangga ya. gitu Pak? Istilahnya lihat orangnya persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, melihat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengaku, istilahnya kan gitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis Mbak, istilahnya kan dia kan pengen
cari sensasi tenar gitu kan gitu. Tapi setelah kejadian ini jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tangga terutama atau warga-warga Ya. sini? Ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi Oh, ini setelah kejadian ini tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra sih ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Nggak menolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh, berarti ini izin penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak ada. Karena sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada kicap kabul. Gitu. Berarti itu yang terima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak saya. Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Oke. Dengan Pak siapa Pak? Dengan Bapak Soeharto. Soeharto. Umur berapa Pak? SU. Ya 50. Umur 50. 5. Sama kubu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya, bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu diiyakan sama Pak RT. Dan itu diiyakan dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang, Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami tuh anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi. Ngomong masalah ras lah yang sebelahnya, kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan. Habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Sebelumnya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik. Gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, mau 1.000 kayak 2.000 kita kasih sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam Mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti. Perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Akhirnya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Ada sapinya gimana jadi Mbak?
Udah dipotong-potong, udah siap dari potong, udah tinggal kita bagi-bagi dan itu biasa kita lakukan Mas gitu loh ceritanya. tinggal beres aja. Tapi biasanya emang dengan tadi nggak ketemu dalam tengahnya berarti ya? Belum. biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Gini, yang hari tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. dari Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali tuh Pak Ustadznya bilang, iya. Nah jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini. Pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya, makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya. Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door. Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah, itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada miskomunikasi. Miskomunikasi Mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu. Saya kan perempuan itu siapa Mbak? nggak tahu saya. Ibunya Pak RT katanya. Katanya masjid bukan tempat titip-titip. Hah? Tadi kedengaran masjid bukan Tadi masjid katanya bukan tempat buat titip sapi. Hah? Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih. Kata versi dia. Enggak, tadi kan dia ngomong. Ya tadi kan teriak-teriak Mami ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi. Tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tenang rasa dikit aja. Saya lagi kerja, di rumah saya nggak ada orang. Dan semua cuma perempuan itu sapi 1,5 ton. Terus, dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya. Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlu pakan dan parkiran gitu kan? Perlu pakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, apa saya nggak bisa ditolong? Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Terus saya ngasih duit juga. Apa iya saya minta tolong saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Kan nggak mungkin. Itu doang sih Mbak. Bang Riba aman nggak? Pak, awalnya kan sempat ramai nih Pak, Iya. udah dari media sosial juga, lagi sedang ada mediasi antara Iya. Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih Pak? Mungkin Pak Ya awalnya kan sapi kan datang, toh, sudah diterima dengan baik, sudah bisa kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Toh. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Tapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan Pak RT bingung, kok mau diambil? Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu Pak RT, tapi yang ambil sendiri. Pak RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Udah itu di situ tuh, Oh. sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku pengurus masjid juga berarti? Ya,
Ketua DKM atau Pak RT ketua DKM juga Pak? Iya. Apa yang ngebuat? Karena kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat Nggak ditolak ada tersebut? itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, sudah kita kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak. Yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya Kira-kira. gagalnya ya begitu karena dia kan nggak mau menerima istilahnya nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya. Itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah Faktanya terima. sapi datang diterima, ijab kabul, sapi diikat tidak pergi. Bahkan pihak sapi sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak sama media kayak Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya cuma di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta Iya Pak. Pak. Itu nggak bener itu. Yang benar gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya, mas jangankan 100, 200, atau 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turun ya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi kan mau ambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu Tapi dengar. Bapak saat keadaan mediasi kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, Oh, malah ada malah kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut di- ada Pas di hari H Pak ya? Itu hari Iya. Selasa ya Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Tuh, itu Ini- supirnya aja katanya supirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa lagi. nggak tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, pihak itu Mbak yang, DP. yang maksudnya yang sempat tidak kabul kan berarti kan pihak sana dong. Oh berarti dari pihak sana Iya. sudah sempat ijab kabul untuk Iya, penurunan. Iya penurunan maksudnya sapi sudah diterima, gitu kan. Sudah langsung sempat dikasih itu, sempat dikasih makan itu. Kabar Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT, jangankan 1 juta, 2 juta, 100 juta, jangan mau itu ke pihak DP berarti. Dia waktu minta Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya. Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 ton. Oh, itu ucapannya buat ke pihak DP berarti. Ya enggak, maksudnya sama supirnya. Oh, Kan sama supirnya kan yang supirnya. ngomong. Nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya yang tukang sapinya aja suruh kesini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan media baru pindah ke sini juga. Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, datanya gimana nih Pak? Sosok media sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya juga kurang tahu. Data kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah Nggak berpapasan pernah segala macam. tahu. Pernah dengar berita Ya, dari tetangga-tetangga ya. gitu Pak? Istilahnya lihat orangnya persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, melihat pembeli DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengaku, istilahnya pun gitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis Mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan, ya begitu. Tapi setelah kejadian ini, jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tangga terutama atau warga-warga Ya, sini nih? ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi Oh, ini setelah kejadian ini tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra sih ya.
orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Nggak menolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh, berarti ini izin penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak Karena ada. sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada kicap kabul. Gitu. Berarti itu yang terima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak saya. Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Saja. Oke. Dengan Pak siapa namanya? Dengan Pak siapa Pak? Dengan Bapak Soeharto. Soeharto. Umur Tulisannya berapa Pak? SU. Ya 50. Umur 50. 55. Sama kubu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya, bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu diiyakan sama RT. Dan itu dia yakin dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami itu anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi, ngomong masalah ras lah, yang sebelahnya kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan, habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada saat beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Sebelumnya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak kok, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik. Gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Apa yang pengen semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, mau 1.000 kayak 2.000 kita kasih sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam Mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti. Perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Hanya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Ada pesanan sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potongin, udah siap dipotong. Udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan Mas gitu loh ceritanya. Tinggal beres aja. Tapi biasanya emang dengan tadi nggak ketemu dalam tengahnya berarti ya? Belum. biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Gini, yang tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. Dari Gitu.
Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali tuh, Pak Ustadznya bilang, iya lah. Jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini. Pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya, makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa, Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya itu nggak dapat sembakonya? Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door? Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada miskomunikasi ya, Bu? Miskomunikasi, Mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu. Saya kan Perempuan itu siapa, Mama? nggak tahu saya. Kubunya Pak RT katanya. Katanya masjid bukan tempat titip-titip. Tadi kedengaran masjid bukan Tadi masjid katanya bukan tempat buat titip sapi. Hah? Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih. Kata di versi dia. Tadi kan dia ngomong. Ya tadi kan teriak-teriakan nih ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan, Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi, tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tengah rasa dikit aja. Saya lagi kerja di rumah saya nggak ada orang, dan semua cuma perempuan itu sapi 1,5 ton. Terus dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlu pakan dan parkiran gitu kan? Perlu pakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, saya nggak bisa ditolong. Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Toh saya ngasih duit juga. Apa iya saya minta tolong saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Kan nggak mungkin. Itu doang sih Mbak. Bang Riba aman enggak? Pak, awalnya kan sempat ramai nih Pak, Iya. udah dari media sosial juga, sedang ada mediasi antara Iya. Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih Pak? Mungkin Pak Ya tahu. awalnya kan sapi kan datang, toh, sudah diterima dengan baik, sudah hijab kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik, toh. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Sapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan Pak RT bingung, kok mau diambil? Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu Pak RT, tapi ambil sendiri. Pak RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya. Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Udah itu di situ tuh, Oh. sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku pengurus masjid juga berarti? Iya. Oh, ketua DKM atau Pak RT ketua DKM juga Pak? Iya. Apa yang ngebuat? Karena kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat Nggak ditolak ada tersebut? itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, sudah hijab kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya Kira-kira. gagalnya begitu karena dia kan nggak mau menerima apa istilahnya nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya.
itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah Faktanya terima. sapi datang diterima, ijab kabul, sapi dicepat tidak pergi. Bahkan pihak sapi sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP, Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya cuma di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta, Iya, Pak. Pak. Itu nggak bener itu. Yang benar gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya, mas jangankan 100, 200, atau 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turunnya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi mau ambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu Tapi dengar. Bapak saat keadaan medis kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih, kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, Oh, malah ada malah kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut di ada di pas hari H, sana. Pak, ya? Itu hari Iya. Selasa ya, Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Tuh, itu Ini- supirnya aja katanya supirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu kurang ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa lagi. nggak tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, itu pihak Mbak yang, DP. yang maksudnya yang sempat ijab kabul kan berarti kan pihak sana toh. Oh berarti dari pihak sana Ya. sudah sempat ijab kabul untuk Iya, penurunan. Iya penurunan maksudnya sapi sudah diterima. Ini kan sudah langsung sempat dikasih itu, sempat dikasih makan itu. Kabar Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT, jangankan 1 juta, 2 juta, 100 juta, jangan mau itu ke pihak DP berarti. Dia waktu minta Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya, Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 ton. Oh, itu ucapannya buat ke pihak DP berarti. Ya enggak, maksudnya sama supirnya. Oh, Kan sama supirnya kan yang supirnya. ngomong. Nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya yang tukang sapinya aja suruh kesini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan Mami DP baru pindah ke sini juga. Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, lihatnya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya sendiri saya juga kurang tahu. Lihatnya kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah Nggak berpapasan pernah, sama nggak sekali. pernah tahu. Pernah dengar berita Iya, dari tetangga-tetangga iya. gitu Pak? Istilahnya lihat orangnya persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, melihat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengakui, istilahnya kan gitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis Mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan, ya begitu. Tapi setelah kejadian ini, jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tangga terutama atau warga-warga Ya, sini? ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi Oh, ini setelah kejadian ini tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Nggak menolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh berarti ini penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak Karena ada. sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada ijab kabul. Udah. Berarti itu yang terima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak saya. Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Saja. Oke. Dengan Pak siapa namanya? Dengan Pak siapa Pak? Dengan
Soeharto, Pak Soeharto. Soeharto. Umur berapa, Pak? SU. Ya 50. Umur 50. 55. Sama kubu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya, bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh, Dan itu diiyakan sama RT. dan itu dia yakin dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang, Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh, kami ini warga, otomatis kami itu anak, Bapak itu adalah Bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi, ngomong masalah ras lah yang sebelahnya. Kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan. Habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada saat beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Masih belum ya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak, oh semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik, gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Apa yang Semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, mau 1000 kayak 2000 kita kasih sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam Mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti. Perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Hanya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Ada pesanan sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potong, udah siap dipotong, Udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan Mas gitu loh ceritanya. tinggal beres aja semua. Tapi biasanya emang dengan tadi nggak ketemu jalan tengahnya berarti ya? Belum. biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Gini, yang hari tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. Dari- Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali, tuh Pak Ustadznya bilang iya. Nah jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya saya langsung menghubungi Pak RT.
Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya? Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door? Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah, itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada Ini miskomunikasi. tadi ya, Bu? kedengaran Miskomunikasi mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu. Saya kan Perempuan itu siapa, Mama? nggak tahu saya. Tadi kedengaran Kubunya Pak RT katanya. Katanya masjid bukan tempat titip-nitip. Hah? Tadi kedengaran masjid bukan Tadi tempat masjid titip. katanya bukan tempat buat titip sapi. Hah? Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih. Kata di versi dia. Ya tadi kan teriak-teriakan nih ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi, tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tinggal rasa dikit aja. Saya lagi kerja di rumah saya nggak ada orang, dan semua cuma perempuan itu sapi 1,5 ton. Terus dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlu pakan dan parkiran gitu kan? Perlu pakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, apa saya nggak bisa ditolong? Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Terus saya ngasih duit juga. Apa iya saya minta tolong saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Nggak mungkin. Itu doang sih mbak. Bang Riba aman nggak? Pak, awalnya kan sempat ramai nih Pak, Iya. udah dari media sosial juga, lagi sedang ada mediasi antara Iya. Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih Lo mungkin kalau boleh Ya tahu? awalnya kan sapi kan datang, toh, sudah diterima dengan baik, sudah hijab kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik, toh. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Sapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan Pak RT bingung, kok mau diambil? Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu Pak RT, tapi yang ambil sendiri. Pak RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Udah itu di situ tuh, Oh. sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku pengurus masjid juga berarti? Iya. Oh, ketua DKM atau Pak RT ketua DKM-nya juga Pak? Iya. Apa yang ngebuat? Karena kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat Nggak ditolak ada tersebut? itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, udah hijab kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya Kira-kira. gagalnya ya begitu karena dia kan nggak mau menerima apa istilahnya nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya, itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah Faktanya terima. sapi datang diterima, hijab kabul, sapi diikat tidak pergi. Bahkan pihak sana sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP, Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya tuh di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta Iya Pak. Pak. Itu
nggak bener itu. Yang benar gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya mas jangankan 100, 200 atau 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti mengangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turun ya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi mau ambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu Tapi dengar. Bapak saat keadaan medis kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih, kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, Oh, malah ada malah kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut di ada pas hari H, sana. Pak ya? Itu hari Selasa ya, Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Tuh, itu Ini- supirnya aja katanya supirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa nggak lagi. tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, pihak itu Mbak yang, DP. yang maksudnya yang sempat tidak kabul kan berarti kan pihak sana dong. Oh berarti dari pihak sana Iya. sudah sempat ijab kabul untuk Iya, penurunan. Iya penurunan maksudnya sapi sudah diterima. Ini kan sudah lah tempat dikasih itu, tempat dikasih makan itu. Kabar Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT, jangankan 1 juta, 2 juta, 100 juta aja nggak mau, itu ke pihak DP berarti? Dia waktu minta Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya. Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 Oh, ton. itu ucapannya buat ke pihak DP berarti? Yang enggak, maksudnya sama supirnya. Oh, Pak sama supirnya kan yang supirnya. ngomong. Nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya yang tukang sapinya aja suruh ke sini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan Mami DP baru pindah ke sini juga. Udah Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, lihatnya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya sendiri saya juga kurang tahu. Lihatnya kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah Nggak berpapasan pernah, sama nggak sekali. pernah tahu. Pernah dengar berita Iya, dari tetangga-tetangga iya. gitu Pak? Istilahnya lihat orangnya persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, melihat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengaku, istilahnya kan gitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis Mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan, ya begitu. Tapi setelah kejadian ini, jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tangga terutama atau warga-warga Ya. sini? Ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi Oh, ini setelah kejadian ini tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra sih ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Nggak menolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh berarti ini izin penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak Karena ada. sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada kicap kabul. Gitu. Berarti itu yang nerima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak saya. Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Oke. Dengan Pak siapa Pak? Dengan Bapak Soeharto. Soeharto. Umur berapa Pak? Tulisannya SU. Ya 50. Umur 50. 55. Sama kubu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, sampai tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya,
bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu, warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu diiyakan sama Pak RT. Dan itu diiyakan dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang, Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami tuh anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi. Ngomong masalah ras lah yang sebelahnya, kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan. Habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Masih belum ya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak, oh semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik. Gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Apa yang pengen Semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, mau 1.000 kayak 2.000 kita kasih sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam Mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti. Perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Akhirnya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Sekarang sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potong, udah siap dipotong, udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan Mas gitu loh ceritanya. tinggal beres aja sebenarnya. Tapi biasanya emang dengan Tadi nggak ketemu jalan tengahnya berarti? Belum. biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Gini, yang tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. Dari- Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali tuh Pak Ustadznya bilang. Iya, nah jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini. Pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya Makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya. Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door. Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah, itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya
gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada Ini tadi miskomunikasi. kedengaran Miskomunikasi mas. Soalnya apa tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu, saya kan Perempuan itu siapa, Mama? nggak tahu saya. Tadi kedengaran katanya Kubunya Pak RT sapi katanya. katanya masjid bukan tempat titip-titip. Hah? Tadi kedengaran masjid bukan Tadi tempat masjid titip. katanya bukan tempat buat titip sapi. Hah? Katanya masjid bukan buat Iya. titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih. Kata versi dia. Tadi kan dia ngomong. Tadi kan teriak-teriak nih ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi. Tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tengah rasa dikit aja. Saya lagi kerja, di rumah saya nggak ada orang. Dan semua cuma perempuan itu sapi 1,5 ton. Terus, dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya. Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlu pakan dan parkiran gitu kan? Perlu pakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, apa saya nggak bisa ditolong? Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Terus saya ngasih duit juga. Apa iya saya minta tolong saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Kan nggak mungkin. Itu doang sih mbak. Pak, awalnya kan sempat ramai nih Pak, Iya. udah dari media sosial juga, lagi sedang ada mediasi antara Iya. Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih ngomongnya Pak Ya BTW? awalnya kan sapi kan datang, toh, sudah diterima dengan baik, sudah hijab kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Toh. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Sapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan Pak RT bingung, kok mau diambil? Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu Pak RT, tapi ambil sendiri. Pak RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Udah itu di situ tuh, Oh. sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku pengurus masjid juga berarti? Iya. Oh, ketua DKM atau Pak RT ketua DKM juga Pak? Iya. Apa yang ngebuat? Karena kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat? Nggak ditolak ada tersebut? itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, udah hijab kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya Kira-kira. gagalnya ya begitu karena dia kan nggak mau menerima apa istilahnya nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Dari pembenaran. Iya, itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah Faktanya terima. sapi datang diterima, hijab kabul, sapi diikat tidak pergi. Bahkan pihak sana sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya cuma di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta Iya Pak. Pak. Itu nggak bener itu. Yang benar gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya, mas jangankan 100, 200, atau 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turun ya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi mau diambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu Tapi dengar. Bapak
saat keadaan medis kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, Oh, malah kalau yang berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut di- ada Pas hari H, Pak, ya? Itu hari Iya. Selasa ya, Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Tuh, itu Ini- supirnya aja katanya supirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu kurang ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa nggak lagi. tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, pihak itu Mbak yang, DP. yang maksudnya yang sempat tidak kabul kan berarti kan pihak sana dong. Oh berarti dari pihak sana Iya. sudah sempat ijab kabul untuk Iya, penurunan. Iya penurunan maksudnya sapi sudah diterima, gitu kan. Sudah lah sempat dikasih itu, sempat dikasih makan itu. Kabar Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT, jangankan sejuta 2 juta 100 juta aja kamu itu ke pihak DP berarti. Dia waktu minta Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 ton. Oh, itu ucapannya buat ke pihak DP berarti. Ya enggak, maksudnya sama supirnya. Oh, Kan sama supirnya kan yang supirnya. ngomong. Hmm. Nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya yang tukang sapinya aja suruh kesini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan media baru pindah ke sini juga. Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, lihatnya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya juga kurang tahu. Lihatnya kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah Nggak berpapasan pernah sosial, tahu. nggak pernah dengar berita dari tetangga-tetangga gitu Pak. Istilahnya lihat orangnya persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, melihat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengaku, istilahnya kan begitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis Mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan, ya begitu. Tapi setelah kejadian ini, jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tangga terutama atau warga-warga Ya, sini? ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi Oh, ini setelah kejadian ini tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra sih ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Nggak menolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh berarti ini izin penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak Karena ada. sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada ijab kabul. Gitu. Berarti itu yang terima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak saya. Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Saja. Oke. Dengan Pak siapa Dengan namanya? Pak siapa Pak? Dengan Bapak Soeharto. Soeharto. Umur Tulisannya berapa Pak? SU. Ya 50. Umur 50. 55. Sama kubu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya, bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu dilihatkan sama RT. Dan itu dia yakin dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami itu anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi.
ngomong masalah ras lah yang sebelahnya. Kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan, habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada saat beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Masih belum ya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak, kok semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik. Gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, 1.000 kayak 2.000 kita kasih sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti. Perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Akhirnya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Berarti sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potongin, udah siap dipotong, udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan mas gitu loh ceritanya. tinggal beres aja sebenarnya. Tapi biasanya emang dengan tadi nggak ketemu jalan tengahnya berarti ya? Belum. biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Gini, yang tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. Dari- Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali tuh, Pak Ustadznya bilang iya. Nah jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya? Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door? Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah, itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada Miskomunikasi mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu. Saya kan perempuan itu siapa Mbak? nggak tahu saya. Ibunya Pak RT katanya. Saya maksud bukan tempat nitip-nitip. Tadi kedengaran masjid bukan Tadi masjid katanya bukan tempat buat titip sapi. Hah? Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih.
kata versi dia. Enggak, tadi kan dia ngomong. Ya tadi kan teriak-teriak Mami ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di Ya sini. di depan Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi, tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tengah rasa dikit aja. Saya lagi kerja di rumah, saya nggak ada orang, dan semua cuma perempuan, itu sapi 1,5 ton. Terus dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya perlu pakan dan parkiran gitu kan? Perlu pakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, apa saya nggak bisa ditolong? Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Toh saya ngasih duit juga. Apa iya saya minta tolong, saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Nggak mungkin. Itu doang sih mbak. Bang Riba aman nggak? Pak, awalnya kan sempat ramai nih Pak, Iya. udah dari media sosial juga, lagi sedang ada mediasi antara Iya. Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih ngomongnya kalau boleh Ya tahu? awalnya kan sapi kan datang, toh, sudah diterima dengan baik, sudah hijab kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik, toh. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Sapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan Pak RT bingung, kok mau diambil? Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu Pak RT, tapi ambil sendiri. Pak RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Udah itu di situ tuh, Oh. sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku pengurus masjid juga berarti? Iya. Oh, ketua DKM atau Pak RT ketua DKM juga Pak? Iya. Apa yang ngebuat? Karena kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat Nggak ditolak ada itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, udah hijab kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya Kira-kira. gagalnya ya begitu karena dia kan nggak mau menerima apa istilahnya nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya, itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah Faktanya diterima. sapi datang diterima, hijab kabul, sapi diikat sudah pergi. Bahkan pihak sana sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP, Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya tuh di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta Iya Pak. Pak. Itu nggak bener itu. Yang benar gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya, mas jangankan 100, 200, atau 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turunnya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi mau ambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu Tapi dengar. Bapak saat keadaan mediasi kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih, kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, Oh, malah ada malah kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut di ada di pas hari H, Pak, ya? Itu hari Selasa ya, Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Tuh, itu Ini- supirnya aja katanya supirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa, Dibawa nggak lagi. tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, itu pihak Mbak yang, DP. yang maksudnya yang sempat hijab kabul kan berarti kan pihak sana toh. Oh
Oh, berarti dari pihak sana sudah sempat ijab kabul untuk Iya, penurunan. Iya, penurunan maksudnya sapi sudah diterima. Ini kan sudah langsung tempat dikasih itu, tempat dikasih makan itu. Kabar Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT, jangankan 1 juta, 2 juta, 100 juta, jangan mau itu ke pihak DP berarti. Dia waktu minta. Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya. Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 ton. Itu ucapannya buat ke pihak DP berarti. Ya enggak, maksudnya sama supirnya. Oh, Mas sama supirnya kan yang supirnya. ngomong nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya yang tukang sapinya aja suruh kesini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan Mami DP baru pindah ke sini juga. Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, lihatnya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya juga kurang tahu. Lihatnya kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah Nggak pernah tahu. Pernah dengar berita dari tetangga-tetangga gitu. Istilahnya lihat orangnya persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, melihat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengakui, istilahnya begitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya, iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis Mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan, ya begitu. Tapi setelah kejadian ini jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tangga terutama atau warga-warga Ya, sini? ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi Oh, ini setelah kejadian ini tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Enggak menolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh, berarti ini izin penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak Karena ada. sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada ijab kabul. Gitu. Berarti itu yang terima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak saya. Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Oke. Pak siapa namanya? Dengan Pak siapa Pak? Dengan Bapak Soeharto. Soeharto. Umur Tulisannya berapa Pak? SU. Ya 50. Umur 50. 55. Sama kubu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya, bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu dilihatkan sama Pak RT. Dan itu dia yakin dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami tuh anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi, ngomong masalah ras lah yang sebelahnya. Kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan, habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada saat beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Kondisinya tadi apa?
Masih belum ya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik, gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak, tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, mau 1.000 kayak 2.000 kita kasih, sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam Mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti. Perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Akhirnya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. DP sekarang sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potong, udah siap dipotong, udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan Mas gitu loh ceritanya. tinggal beres aja semua. Tapi biasanya emang jangan, Tadi nggak ketemu jalan tengahnya berarti ya? Belum. biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Gini, yang hari tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ, si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. Dari- Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali tuh, Pak Ustadznya bilang iya. Nah jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini. Pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya. Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door. Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah, itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada miskomunikasi ya, Bu? Miskomunikasi Mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu. Saya kan perempuan itu siapa Mbak? nggak tahu saya. Tadi kedengaran Punya Pak RT katanya. Katanya maksud bukan tempat nitip-nitip. Hah? Tadi kedengaran maksud bukan Tadi tempat masjid nitip. katanya bukan tempat buat titip sapi. Hah? Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih. Kata di versi dia. Enggak, tadi kan dia ngomong. Ya tadi kan teriak-teriak nih ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi, tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tenang rasa dikit aja. Saya lagi kerja di rumah saya nggak ada orang, dan semua cuma perempuan itu sapi 1,5 ton. Terus dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlupakan dan parkiran gitu kan? Perlupakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, apa saya nggak bisa ditolong? Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Terus saya ngasih duit juga.
Apa iya saya minta tolong, saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Kan nggak mungkin. Itu doang sih, Mbak. Bang Riba aman nggak? Pak, awalnya kan sempat ramai nih Pak, Iya. udah dari media sosial juga, lagi sedang ada mediasi antara Iya. PMDP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih Pak, mungkin kalau boleh Ya tahu? awalnya kan sapi kan datang, sudah diterima dengan baik, sudah hijab kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Sapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan Pak RT bingung, kok mau diambil? Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu Pak RT, tapi ambil sendiri. Pak RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Udah itu di situ, Oh. sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku pengurus masjid juga berarti? Iya. Oh, ketua DKM atau Pak RT ketua DKM juga Pak? Iya. Apa yang ngebuat? Karena kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat Nggak ditolak ada tersebut? itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, udah hijab kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya Kira-kira. gagalnya ya begitu, karena dia kan nggak mau menerima apa istilahnya, nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya, itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah Faktanya terima. sapi datang diterima, hijab kabul, sapi diikat tidak pergi. Bahkan pihak sana sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak sama MIDP Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya tuh di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta Iya Pak. Pak. Itu nggak bener itu. Yang bener gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya, mas jangankan 100, 200, atau 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti mengangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turun ya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi mau ambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu Tapi dengar. Bapak saat keadaan mediasi kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih, kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, Oh, malah ada malah kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut di- ada Pas di hari H Pak ya? Itu hari Iya. Selasa ya Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Tuh, itu Ini- supirnya aja katanya supirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa nggak lagi. tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, pihak itu Mbak yang, DP. yang maksudnya yang sempat hijab kabul kan berarti kan pihak sana dong. Oh berarti dari pihak Iya. sana sudah sempat ijab kabul untuk Iya, penurunan. Iya penurunan, maksudnya sapi sudah diterima. Ini kan sudah lanjut tempat diikat di situ, tempat dikasih makan itu. Kabar Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT, jangankan sejuta, 2 juta, 100 juta, jangan mau itu ke pihak DP berarti. Dia waktu minta Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya, Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 ton. Oh, itu ucapannya buat ke pihak DP berarti. Ya enggak, maksudnya sama supirnya. Oh, Kan sama supirnya kan yang supirnya. ngomong. Nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya
yang tukang sapinya aja suruh kesini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan Mami DP baru pindah ke sini juga. Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, lihatnya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya juga kurang tahu. Lihatnya kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah tahu. Pernah dengar berita dari tetangga-tetangga gitu Pak? Istilahnya lihat orangnya persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, melihat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengaku, istilahnya begitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya, iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis Mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan, ya begitu. Tapi setelah kejadian ini jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tangga terutama atau warga-warga sini? Ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi Oh, ini setelah kejadian ini tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra sih ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Enggak menolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh, berarti ini penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak ada. Karena sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada kicap kabul. Berarti itu yang terima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak saya. Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Dengan Pak siapa Pak? Dengan Bapak Soeharto. Soeharto. Umur berapa Pak? Ya 50. Umur 50. 55. Kubu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya, bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu dilihatkan sama Pak RT. Dan itu diiyakan dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang, Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami tuh anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi, ngomong masalah ras lah, yang sebelahnya kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan, habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Masih belum ya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik. Gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Apa yang pengen semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu.
langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek, saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak, tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, 1.000 kayak 2.000 kita kasih, sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam Mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti. Perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Akhirnya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Mbak DP sekarang sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potongin, udah siap Udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan Mas gitu loh ceritanya. tinggal beres aja semua. Tapi biasanya emang dengan Tadi nggak ketemu jalan tengahnya berarti ya? Belum. biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Gini, yang tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ, si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. Dari- Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali, tuh Pak Ustadznya bilang iya. Nah jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya? Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door? Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah, itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada miskomunikasi. Miskomunikasi Mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu. Saya kan perempuan itu siapa Mbak? nggak tahu saya. Punya Pak RT katanya. Katanya masjid bukan tempat titip-titip. Tadi kedengaran masjid bukan Tadi masjid katanya bukan tempat buat titip sapi. Hah? Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih. Kata di versi dia. Tadi kan dia ngomong. Ya tadi kan teriak-teriak nih ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi, tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tengah rasa dikit aja. Saya lagi kerja di rumah saya nggak ada orang, dan semua cuma perempuan itu sapi 1,5 ton. Terus dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlupakan dan parkiran gitu kan? Perlupakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, apa saya nggak bisa ditolong? Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Toh saya ngasih duit juga. Apa iya saya minta tolong saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Kan nggak mungkin. Itu doang sih Mbak. Oke, Bang Riba aman enggak? Pak, awalnya kan sempat ramai nih Pak, Iya. udah dari media sosial juga, sedang ada mediasi antara Iya. Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih Pak? Mungkin kalau boleh Ya tahu. awalnya kan sapi kan datang, toh.
sudah diterima dengan baik, sudah hijab kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah, sapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan Pak RT bingung, kok mau diambil? Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu Pak RT, tapi ambil sendiri. Pak RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Udah itu di situ. Oh. Sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku pengurus masjid juga berarti? Iya. Oh, ketua DKM atau? Oh, Pak RT ketua DKM juga Pak? Iya. Apa yang ngebuat? Karena kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat Nggak ada itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, sudah hijab kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya Kira-kira. gagalnya ya begitu karena dia kan nggak mau menerima istilahnya nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya, itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah diterima. Sapi datang diterima, hijab kabul, sapi diikat tidak pergi. Bahkan pihak sana sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP, Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya cuma di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta Iya, Pak. Pak. Itu nggak bener itu. Yang benar gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya, mas jangankan 100, 200, atau 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turunnya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi mau diambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu Tapi dengar. Bapak saat keadaan mediasi kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih, kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, Oh, malah ada kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut di ada di pas hari H sana. Pak ya? Itu hari Iya. Selasa ya Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Tuh, itu Ini- supirnya aja katanya supirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa lagi. nggak tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, itu pihak Mbak DP. yang maksudnya yang sempat hijab kabul kan berarti kan pihak sana toh. Oh berarti dari pihak sana Ya. sudah sempat ijab kabul untuk Iya, penurunan. Iya penurunan maksudnya sapi sudah diterima. Ini kan sudah langsung sempat diikat di situ, sempat dikasih makan di sini. Kabar Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT, jangankan 1 juta, 2 juta, 100 juta, jangan mau itu ke pihak DP berarti. Dia waktu minta Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya, Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 ton. Oh, itu ucapannya buat ke pihak DP berarti. Ya enggak, maksudnya sama supirnya. Oh, Kan sama supirnya kan yang supirnya. ngomong. Nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya yang tukang sapinya aja suruh kesini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan Mami DP baru pindah ke sini juga. Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, lihatnya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya sendiri saya juga kurang tahu. Lihatnya kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah Nggak berpapasan pernah, sama nggak sekali. pernah tahu. Pernah dengar berita Iya, dari tetangga-tetangga iya. gitu Pak? Istilahnya lihat orangnya persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, melihat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan
merasa bersalah tapi nggak mengakui, istilahnya begitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya, iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan, ya begitu. Tapi setelah kejadian ini jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tangga terutama atau warga-warga Ya, sini? ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi Oh, ini setelah kejadian ini tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Enggak menolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh, berarti ini izin penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak Karena ada. sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada kicap kabul. Gitu. Berarti itu yang terima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak saya. Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Bapak siapa namanya? Dengan Pak siapa Pak? Dengan Bapak Soeharto. Soeharto. Umur Tulisannya berapa Pak? SU. Ya 50. Umur 50. 55. Sama kubu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya, bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu diiyakan sama RT. Dan itu dia yakin dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami itu anak. Bapak itu adalah Bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi, ngomong masalah ras lah yang sebelahnya. Kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan, habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada saat beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Masih belum ya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik. Gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, mau 1000 kayak 2000 kita kasih sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam Mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya.
Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Hanya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. DP sekarang sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potongin, udah siap dipotong, Udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan Mas gitu loh ceritanya. tinggal beres aja sih. Tapi biasanya emang dengan Berarti tadi nggak ketemu jalan tengahnya berarti ya? Belum. biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Gini, yang hari tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. Dari- Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali tuh, Pak Ustadznya bilang iya. Nah jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini. Pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya? Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door? Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada Ini tadi miskomunikasi. kedengeran Miskomunikasi Mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu. Saya kan perempuan itu siapa Mbak? nggak tahu saya. Tadi kedengeran katanya Kubunya masjid Pak bukan RT tempat katanya. sapi, Mas Nami. Katanya masjid bukan tempat nitip-nitip. Hah? Tadi kedengeran masjid bukan Tadi masjid katanya bukan tempat buat titip sapi. Hah? Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengeran kayak gitu nih. Kata di versi dia. Enggak, tadi kan dia ngomong. Ya tadi kan teriak-teriak Mami ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi, tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tinggal rasa dikit aja. Saya lagi kerja di rumah saya nggak ada orang, dan semua cuma perempuan itu sapi 1,5 ton. Terus dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlu pakan dan parkiran gitu kan? Perlu pakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, apa saya nggak bisa ditolong? Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Terus saya ngasih duit juga. Apa iya saya minta tolong saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Nggak mungkin. Itu doang sih Mbak. Bang Riba aman nggak? Pak, awalnya kan sempat ramai nih Pak, Iya. udah dari media sosial juga, lagi sedang ada mediasi antara Iya. Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih Pak? Mungkin Pak Ya tahu. awalnya kan sapi kan datang, toh, sudah diterima dengan baik, sudah bijak kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Toh. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Tapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan RT bingung, kok mau diambil? Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu RT, tapi yang ambil sendiri. RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Udah itu di situ Oh. sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku
pengurus masjid juga berarti? Iya. Oh, ketua DKM atau Pak RT ketua DKM juga Pak? Iya. Apa yang ngebuat? Karena kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat Nggak ditolak ada itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, sudah kita kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak. Yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya Kira-kira. gagalnya ya begitu karena dia kan nggak mau menerima apa istilahnya nggak menerima kenyataan istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya. Itu kan nggak benar padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah Faktanya diterima. sapi datang diterima, ijab kabul, sapi diikat tidak pergi. Bahkan pihak sapi sudah alhamdulillah sapi sudah diterima. Itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP. Pak itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya cuma di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta Iya Pak. Pak. Itu nggak bener itu. Yang benar gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya mas jangankan 100, 200, 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu kan ini kan sapi udah turunnya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi kan mau ambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh. Kalau yang itu agak jauh saya. Jadi pembicaraan itu saya nggak begitu Tapi dengar. Bapak saat keadaan mediasi kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih? Kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali. Oh, malah ada malah kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut di ada Pas hari H Pak ya? Itu hari Iya. Selasa ya Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Tuh, itu Ini- supirnya aja katanya supirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa nggak lagi. tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, itu pihak Mbak yang, DP. yang maksudnya yang sempat tidak kabul kan berarti kan pihak sana toh. Oh berarti dari pihak sana sudah sempat ijab kabul untuk Iya, penurunan. Iya penurunan maksudnya sapi sudah diterima. Ini kan sudah langsung tempat diikat di situ, tempat dikasih makan di sini. Kabar Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT jangankan 1 juta, 2 juta, 100 juta, jangan mau itu ke pihak DP berarti. Dia waktu minta Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 ton. Oh, itu ucapannya buat ke pihak DP berarti. Ya enggak, maksudnya sama supirnya. Oh, Kan sama supirnya kan yang supirnya. ngomong. Nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya yang tukang sapinya aja suruh kesini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan Mami DP baru pindah ke sini juga. Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, datanya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya sendiri saya juga kurang tahu. Datanya kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah Nggak berpasangan pernah segala macam. tahu. Pernah dengar berita Iya, dari tetangga-tetangga iya. gitu Pak? Istilahnya lihat orangnya persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, melihat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengakui, istilahnya kan gitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis Mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan, ya begitu. Tapi setelah kejadian ini, jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tangga terutama atau warga-warga Ya, sini? ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi Oh, ini setelah kejadian ini tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu
Kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra sih ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Enggak menolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh, berarti ini penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak Karena ada. sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada kicap kabul. Berarti itu yang terima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak saya. Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Dengan Pak siapa Pak? Dengan Bapak Soeharto. Soeharto. Umur berapa Pak? SU. Ya 50. Umur 50. 5. Sama kubu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya, bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu dilihatkan sama Pak RT. Dan itu dia yakin dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami tuh anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi, ngomong masalah ras lah yang sebelahnya. Kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan, habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Masih belum ya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik. Gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak, tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, mau 1000 kayak 2000 kita kasih, sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam Mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti. Perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Hanya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Berarti sekarang sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potong, udah siap dipotong, udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan Mas gitu loh ceritanya. tinggal beres aja semua. Tapi biasanya emang jangan tadi nggak ketemu dalam tengahnya berarti ya? Belum. Biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Gini, yang hari tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. Dari Gitu.
Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali tuh, Pak Ustadznya bilang iya. Nah jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini. Pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya? Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door? Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah, itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada miskomunikasi. Miskomunikasi Mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu. Saya kan Perempuan itu siapa, Mama? nggak tahu saya. Tadi kedengaran Punya Pak RT katanya. Katanya masjid bukan tempat nitip-nitip. Hah? Tadi kedengaran masjid bukan tempat nitip. Katanya bukan tempat buat titip sapi. Hah? Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih. Kata versi dia. Tadi kan dia ngomong. Ya tadi kan teriak-teriak nih ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi. Tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tenang rasa dikit aja. Saya lagi kerja, di rumah saya nggak ada orang. Dan semua cuma perempuan itu sapi 1,5 ton. Terus, dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya. Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlu pakan dan parkiran gitu kan? Perlu pakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, apa saya nggak bisa ditolong? Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Terus saya ngasih duit juga. Apa iya saya minta tolong saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Nggak mungkin. Itu doang sih Mbak. Bang Riba aman gak? Pak, awalnya kan sempat ramai nih Pak, udah dari media sosial juga, lagi sedang ada mediasi antara Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih Pak? Mungkin Pak Ya awalnya kan sapi kan datang, sudah diterima dengan baik, sudah bijak kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Tapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan Pak RT bingung kok mau diambil. Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu Pak RT, tapi ambil sendiri. Pak RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Udah itu di situ, sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku pengurus masjid juga berarti? Iya. Ketua DKM atau Pak RT ketua DKM juga Pak? Iya. Apa yang ngebuat? Karena kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat? Nggak ada itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, sudah bijak kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya gagalnya ya begitu, karena dia kan nggak mau menerima apa istilahnya, nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya.
itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah Faktanya terima. sapi datang diterima, ijab kabul, sapi dicepat tidak pergi. Bahkan pihak sana sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP, Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya tuh di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta, Iya, Pak. Pak. Itu nggak bener itu. Yang benar gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya, mas jangankan 100, 200, 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turunnya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi kan mau ambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu Tapi dengar. Bapak saat keadaan medis kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih, kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, Oh, malah ada malah kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut di- ada Pas di hari H, Pak ya? Itu hari Iya. Selasa ya, Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Tuh, itu Ini- supirnya aja katanya supirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa nggak lagi. tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, pihak itu Mbak yang, DP. yang maksudnya yang sempat ijab kabul kan berarti kan pihak sana dong. Oh berarti dari pihak sana Iya. sudah sempat ijab kabul untuk Iya, penurunan. Iya penurunan maksudnya sapi sudah diterima. Ini kan sudah lah tempat dikasih situ, tempat dikasih makan itu. Kabar Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT, jangankan 1 juta, 2 juta, 100 juta aja nggak mau, itu ke pihak DP berarti? Dia waktu minta Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya, Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 ton. Oh, itu ucapannya buat ke pihak DP berarti? Ya enggak, maksudnya sama supirnya. Oh, Kan sama supirnya kan yang supirnya. ngomong. Nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya yang tukang sapinya aja suruh kesini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan Mami DP baru pindah ke sini juga. Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, datanya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya sendiri saya juga kurang tahu. Data kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah Nggak berpapasan pernah segala macam. tahu. Pernah dengar berita Ya, dari tetangga-tetangga ya. gitu Pak? Istilahnya lihat orangnya persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, melihat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengaku, istilahnya kan gitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis Mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan. Ya begitu. Tapi setelah kejadian ini, jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tangga terutama atau warga-warga Ya, sini? ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi Oh, ini setelah kejadian ini tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra sih ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Nggak menolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh berarti ini penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak Karena ada. sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada ijab kabul. Berarti itu yang terima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak saya. Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Saja. Oke. Ya, Pak, siapa namanya? Dengan Pak siapa Pak?
dengan Bapak Soeharto. Soeharto. Umur berapa, Pak? Tulisannya SU. Ya 50. Umur 50. 5. Sama kubu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya, bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu dilihatkan sama Pak RT. Dan itu diiyakan dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang, Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami tuh anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi, ngomong masalah ras lah yang sebelahnya. Kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan, habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Masih belum ya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik. Gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Apa yang pengen semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, mau 1.000 kayak 2.000 kita kasih, sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam Mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti. Perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Akhirnya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Ada besaran sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potong, udah siap dipotong, Udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan Mas gitu loh ceritanya. tinggal beres aja semua. Tapi biasanya emang dengan tadi nggak ketemu jalan tengahnya berarti ya? Belum. biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Gini, yang tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ, si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. Dari- Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali, tuh Pak Ustadznya bilang iya. Nah jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya itu nggak dapat sembakonya.
Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door. Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah, itu kita lakukan. Tahun ketiga lu juga, tahun keempat juga. Nah, tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah, cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya. Gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada miskomunikasi. Miskomunikasi, Mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh, kok saya kan nggak tahu. Saya kan Perempuan itu siapa, Mama? nggak tahu saya. Kubunya Pak RT katanya. Katanya masjid bukan tempat nitip-nitip. Hah? Tadi kedengaran masjid bukan tempat nitip. Katanya bukan tempat buat titip sapi. Hah? Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih. Kata versi dia. Tadi kan dia ngomong. Ya tadi kan teriak-teriak nih ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi. Tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tinggal rasa dikit aja. Saya lagi kerja, di rumah saya nggak ada orang. Dan semua cuma perempuan itu sapi 1,5 ton. Terus, dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlupakan dan parkiran gitu kan? Perlupakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, saya nggak bisa ditolong. Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Terus saya ngasih duit juga. Apa iya saya minta tolong saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Kan nggak mungkin. Itu doang sih Mbak. Oke, gimana nih? Mi, Mami, makasih. Bang Riba aman gak? Pak, awalnya kan sempat ramai nih Pak, Iya. udah dari media sosial juga, sedang ada mediasi antara Iya. Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih Pak? Mungkin Pak Ya tahu. awalnya kan sapi kan datang, toh, sudah diterima dengan baik, sudah bijak kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Toh. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Tapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan Pak RT bingung, kok mau diambil? Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu Pak RT, tapi ambil sendiri. Pak RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Udah itu di situ tuh, Oh. sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku pengurus masjid juga berarti? Iya. Oh, ketua DKM atau Pak RT ketua DKM juga Pak? Iya. Apa yang ngebuat? Karena kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat Nggak ditolak ada tersebut? itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, sudah bijak kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya Kira-kira. gagalnya ya begitu karena dia kan nggak mau menerima apa istilahnya nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya, itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah Faktanya diterima. sapi datang diterima, bijak kabul, sapi diikat tidak pergi. Bahkan pihak sana sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya cuma di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta Iya Pak. Pak. Itu nggak bener itu. Yang benar gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya, jangankan 100, 200, 1 juta, 2 juta.
bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turunnya apa ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi mau ambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu Tapi dengar. Bapak saat keadaan medis kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih, kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, Oh, malah ada malah kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut di ada di Pas hari H, Pak, ya? Itu hari Iya. Selasa ya, Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Tuh, itu Ini- supirnya aja katanya supirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa nggak lagi. tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, itu pihak Mbak yang, DP. yang maksudnya yang sempat tidak kabul kan berarti kan pihak sana toh. Oh berarti dari pihak sana Ya. sudah sempat ijab kabul untuk Iya, penurunan. Iya penurunan maksudnya sapi sudah diterima. Ini kan sudah langsung tempat dikasih itu, tempat dikasih makan itu. Kabar Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT, jangankan 1 juta, 2 juta, 100 juta, jangan mau itu ke pihak DP berarti. Dia waktu minta Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya, Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 ton. Oh, itu ucapannya buat ke pihak DP berarti. Ya enggak, maksudnya sama supirnya. Oh, Kan sama supirnya kan yang supirnya. ngomong. Nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya yang tukang sapinya aja suruh kesini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan Mami DP baru pindah ke sini juga. Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, datanya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya sendiri saya juga kurang tahu. Datanya kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah Nggak berpapasan pernah segala macam. tahu. Pernah dengar berita Iya, dari tetangga-tetangga iya. gitu Pak? Istilahnya lihat orangnya persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, melihat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengaku, istilahnya kan gitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis Mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan, ya begitu. Tapi setelah kejadian ini, jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tangga terutama atau warga-warga Ya, sini nih? ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi Oh, ini setelah kejadian ini tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Nggak menolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh berarti ini izin penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak Karena ada. sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada ijab kabul. Gitu. Berarti itu yang terima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak saya. Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Bapak siapa namanya? Dengan Pak siapa Pak? Dengan Bapak Soeharto. Soeharto. Umur Tulisannya berapa Pak? SU. Ya 50. Umur 50. 55. Sama kubu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, sampai tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya, bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu dilihatkan sama RT. Dan itu dia yakin dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi.
Lah maksud saya cuma bilang, Bapak, bisa nggak Bapak tidak emosi, Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami itu anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya, Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi. Ngomong masalah ras lah yang sebelahnya, kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan. Habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Sebelumnya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik. Gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Apa yang Semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, mau 1000 kayak 2000 kita kasih sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti. Perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Hanya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Ada pesanan sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potongin, udah siap dipotong, udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan mas gitu loh ceritanya. tinggal beres aja. Tapi biasanya emang jangan tadi nggak ketemu jalan tengahnya berarti ya? Belum. Biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Gini, yang hari tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. Dari- Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali tuh Pak Ustadznya bilang. Iya, nah jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini. Pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya itu nggak dapat sembakonya? Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door? Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat.
Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada Ini tadi miskomunikasi. kedengaran komunikasi. Miskomunikasi mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh, kok saya kan nggak tahu. Saya kan Perempuan itu siapa Mama? nggak tahu saya. Tadi kedengaran Kubunya Pak RT katanya. Katanya masjid bukan tempat nitip-nitip. Hah? Tadi kedengaran masjid bukan tempat nitip. Katanya bukan tempat buat titip sapi. Hah? Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih. Kata di versi dia. Tadi kan dia ngomong. Ya tadi kan teriak-teriak nih ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi, tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tenang rasa dikit aja. Saya lagi kerja di rumah, saya nggak ada orang, dan semua cuma perempuan, itu sapi 1,5 ton. Terus dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlupakan dan parkiran gitu kan? Perlupakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, apa saya nggak bisa ditolong? Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong? Terus saya ngasih duit juga. Apa iya saya minta tolong saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Nggak mungkin. Itu doang sih mbak. Bang Riba aman nggak? Pak, awalnya kan sempat ramai nih Pak, Iya. udah dari media sosial juga, lagi sedang ada mediasi antara Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih Mami? Ya awalnya kan sapi kan datang, toh, sudah diterima dengan baik, sudah bisa kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Toh. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Sapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan Pak RT bingung, kok mau diambil? Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu Pak RT, tapi ambil sendiri. Pak RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Udah itu di situ tuh, Oh. sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku pengurus masjid juga berarti? Iya. Oh, ketua DKM atau Pak RT ketua DKM-nya juga Pak? Iya. Apa yang ngebuat? Karena kan kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat? Nggak ada itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, sudah tidak kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya Kira-kira. gagalnya ya begitu karena dia kan nggak mau menerima apa istilahnya nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya. Itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah Faktanya diterima. sapi datang diterima, tidak kabul, sapi diikat tidak pergi. Bahkan pihak sana sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya tuh di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta Iya Pak. Pak. Itu nggak bener itu. Yang benar gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya, mas jangankan 100, 200, 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turunnya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi mau ambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu Tapi dengar. Bapak saat keadaan medis kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih, kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, Oh, malah ada kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut ada pas di sana. hari H Pak ya? Itu hari Selasa ya Pak?
Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Itu Ini- sopirnya aja katanya sopirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa nggak lagi. tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, pihak itu Mbak yang, DP. yang maksudnya yang sempat tidak kabul kan berarti kan pihak sana dong. Oh berarti dari pihak Iya. sana sudah sempat ijab kabul untuk Iya, penurunan. Iya penurunan maksudnya sapi sudah diterima. Ini kan sudah lah tempat dikasih itu tempat dikasih makan itu. Kabar Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT, jangankan sejuta 2 juta 100 juta aja nggak mau, itu ke pihak DP berarti. Dia waktu minta Bukan iya maksudnya kan bukan ini masalahnya Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 Oh, ton. itu ucapannya buat ke pihak DP berarti. Ya enggak, maksudnya sama supirnya. Oh, Kan sama supirnya kan yang supirnya. ngomong. Nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya yang tukang sapinya aja suruh ke sini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan Mami DP baru pindah ke sini juga. Udah Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, lihatnya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya sendiri saya juga kurang tahu. Lihatnya kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah Nggak berpapasan pernah, sama nggak segala pernah macam. tahu. Pernah dengar berita Iya, dari tetangga-tetangga iya. gitu Pak? Istilahnya lihat orangnya persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, melihat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengaku, istilahnya kan gitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis Mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan, ya begitu. Tapi setelah kejadian ini, jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tangga terutama atau warga-warga Ya. sini? Ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi Oh, ini setelah kejadian ini tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra sih ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Nggak menolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh berarti ini izin penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak Karena ada. sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada ijab kabul. Gitu. Berarti itu yang terima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak saya. Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Saja. Berarti dengan Pak siapa Pak? Dengan Bapak Soeharto. Soeharto. Umur Tulisannya berapa Pak? SU. Ya 50. Umur 50. 55. Sama kubu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, sampai tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya, bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu dilihatkan sama Pak RT. Dan itu dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami tuh anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi, ngomong masalah ras lah yang sebelahnya. Kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama.
Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya tuh baik, niat saya tuh memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan, habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Sebelumnya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak, oh semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik. Gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini mau 1.000 kayak 2.000 kita kasih sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti. Perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Akhirnya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Ada pesanan sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potong, udah siap dipotong, udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan mas gitu loh ceritanya. tinggal beres aja semua. Tapi biasanya emang dengan dengan tadi nggak ketemu jalan tengahnya berarti ya? Belum. biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Gini, yang hari tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. dari Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali tuh Pak Ustadznya bilang. Iya, nah jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini. Pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya Makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya. Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door. Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah, itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada miskomunikasi. Miskomunikasi mas. Soalnya apa tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu. Saya kan perempuan itu siapa Mbak? nggak tahu saya. Ibunya Pak RT katanya. Katanya masjid bukan tempat titip-titip. Hah? Tadi kedengaran masjid bukan Tadi masjid katanya bukan tempat buat titip sapi. Hah? Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih. Kata versi dia. Tadi kan dia ngomong. Ya tadi kan teriak-teriak nih ya. Mas,
Aku tanya sama mas, aku warga di Lihat sini. di depan mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi, tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tenang rasa dikit aja. Saya lagi kerja di rumah saya nggak ada orang, dan semua cuma perempuan, itu sapi 1,5 ton. Terus dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlu pakan dan parkiran gitu kan? Perlu pakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, apa saya nggak bisa ditolong? Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Terus saya ngasih duit juga. Apa iya saya minta tolong saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Kan nggak mungkin. Itu doang sih mbak. Bang Riba aman nggak? Pak, awalnya kan sempat ramai nih Pak, Iya. udah dari media sosial juga, lagi sedang ada mediasi antara Iya. Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih Pak? Mungkin Pak Ya tahu. awalnya kan sapi kan datang, toh, sudah diterima dengan baik, sudah bijak kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Toh. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Tapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan Pak RT bingung, kok mau diambil? Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu Pak RT, tapi ambil sendiri. Pak RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Udah itu di situ tuh, Oh. sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku pengurus masjid juga berarti? Iya. Ketua DKM atau Pak RT ketua DKM juga Pak? Iya. Apa yang ngebuat? Karena kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat? Nggak ditolak ada tersebut? itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, udah bijak kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya Kira-kira. gagalnya ya begitu, karena dia kan nggak mau menerima apa istilahnya, nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya, itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah Faktanya terima. sapi datang diterima, bijak kabul, sapi diikat tidak pergi. Bahkan pihak sana sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya cuma di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta Iya Pak. Pak. Itu nggak bener itu. Yang benar gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya, mas jangankan 100, 200, atau 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turun ya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi mau ambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu Tapi dengar. Bapak saat keadaan medis kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih, kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, Oh, malah ada malah kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut di ada pas di hari H Pak ya? Itu hari Iya. Selasa ya Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Tuh, itu Ini- supirnya aja katanya supirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa nggak lagi. tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, pihak itu Mbak yang, DP. yang maksudnya yang tempat kita kabul kan berarti kan pihak sana dong. Oh.
Oh, berarti dari pihak sana sudah sempat ijab kabul untuk Iya, penurunan. Iya, penurunan maksudnya sapi sudah diterima. Ini kan sudah langsung tempat dikasih situ, tempat dikasih makan itu. Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT, jangankan 1 juta, 2 juta, 100 juta, jangan mau itu ke pihak DP berarti? Dia waktu minta. Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya. Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 ton. Itu ucapannya buat ke pihak DP berarti? Ya enggak, maksudnya sama supirnya. Oh, Pak supirnya kan yang ngomong. Nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton, siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya yang tukang sapinya aja suruh kesini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan Mami DP baru pindah ke sini juga. Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, datanya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya juga kurang tahu. Data kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah tahu. Pernah dengar berita dari tetangga-tetangga gitu Pak? Istilahnya lihat orangnya persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, melihat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengaku, istilahnya pun gitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya, iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis Mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan. Ya begitu. Tapi setelah kejadian ini jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tetangga terutama atau warga-warga sini? Ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi ini setelah kejadian ini tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra sih ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak? Enggak, penolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh, berarti ini izin penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak karena ada. Sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada ijab kabul. Berarti itu yang terima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak? Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Dengan Pak siapa Pak? Dengan Bapak Soeharto. Soeharto. Umur berapa Pak? Ya 50. Umur 50. Sama kubu siapapun di kami itu nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya, bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu dilihatkan sama Pak RT. Dan itu dia yakin dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami itu anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi, ngomong masalah ras lah, yang sebelahnya kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan, habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada saat beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa?
Sebelumnya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak, kok semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik, gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak, tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, 1.000 kayak 2.000 kita kasih sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam Mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti. Perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Hanya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Mbak DP sekarang sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potongin, udah siap dipotong, Udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan Mas gitu loh ceritanya. tinggal beres aja sebenarnya. Tapi biasanya emang dengan Tadi nggak ketemu jalan tengahnya berarti ya? Belum. biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Gini, yang tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ, si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. Dari- Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali. Tuh Pak Ustadznya bilang, iya. Nah jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini. Pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya, makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya. Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door. Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah, itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada Ini tadi miskomunikasi. kedengaran Miskomunikasi Mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu. Saya kan perempuan itu siapa Mbak? nggak tahu saya. Tadi kedengaran katanya Kubunya Pak RT katanya. Katanya masjid bukan tempat titip-titip. Tadi kedengaran masjid bukan Tadi masjid katanya bukan tempat buat titip sapi. Hah? Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih. Kata di versi dia. Enggak, tadi kan dia ngomong. Ya tadi kan teriak-teriak nih ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi, tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tenang rasa dikit aja. Saya lagi kerja di rumah saya nggak ada orang, dan semua cuma perempuan itu sapi 1,5 ton. Terus dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya perlu pakan dan parkiran gitu kan? Perlu pakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, apa saya nggak bisa ditolong? Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Toh saya ngasih duit juga.
Apa iya saya minta tolong, saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Kan nggak mungkin. Itu doang sih mbak. Bang Riba aman gak? Pak, awalnya kan sempat ramai nih Pak, Iya. udah dari media sosial juga, lagi sedang ada mediasi antara Iya. Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih Pak? Mungkin Pak Ya tahu. awalnya kan sapi kan datang, toh, sudah diterima dengan baik, sudah hijab kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Toh. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Sapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan partai bingung, kok mau diambil? Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu partai, tapi ambil sendiri. RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Pak? Udah itu di situ tuh, Oh. sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku pengurus masjid juga berarti? Iya. Oh, ketua DKM atau Pak RT ketua DKM juga Pak? Iya. Apa yang ngebuat? Karena kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat Nggak ditolak ada itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, udah hijab kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya Kira-kira. gagalnya begitu karena dia kan nggak mau menerima apa istilahnya nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya, itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah Faktanya diterima. sapi datang diterima, hijab kabul, sapi diikat tidak pergi. Bahkan pihak sana sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP, Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya cuma di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta Iya Pak. Pak. Itu nggak bener itu. Yang benar gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya, mas jangankan 100, 200, 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turunnya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi kan mau ambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu Tapi dengar. Bapak saat keadaan mediasi kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih, kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, Oh, malah ada malah kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut di ada pas hari H Pak ya? Itu hari Iya. Selasa ya Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Tuh, itu Ini- supirnya aja katanya supirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa nggak lagi. tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, itu pihak Mbak yang, DP. yang maksudnya yang sempat hijab kabul kan berarti kan pihak sana toh. Oh berarti dari pihak sana sudah sempat ijab kabul untuk Iya, penurunan. Iya penurunan, maksudnya sapi sudah diterima. Ini kan sudah langsung tempat diikat di situ, tempat dikasih makan itu. Kabar Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT, jangankan 1 juta, 2 juta, 100 juta, jangan mau itu ke pihak DP berarti. Dia waktu minta Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya. Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 ton. Oh, itu ucapannya buat ke pihak DP berarti. Ya enggak, maksudnya sama supirnya. Oh, Sama sama supirnya kan yang supirnya. ngomong. Nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya
yang tukang sapinya aja suruh kesini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan Mami DP baru pindah ke sini juga. Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, lihatnya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya juga kurang tahu. Lihatnya kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah tahu. Pernah dengar berita dari tetangga-tetangga gitu kan? Istilahnya lihat orangnya persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, melihat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengakui, istilahnya gitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis Mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan, ya begitu. Tapi setelah kejadian ini jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tangga terutama atau warga-warga sini? Ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi ini setelah kejadian ini tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra sih ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Enggak menolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh, berarti ini izin penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak karena ada. Sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada kicap kabul. Berarti itu yang terima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak saya. Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Dengan Pak siapa Pak? Dengan Bapak Soeharto. Umur berapa Pak? Ya 50. Umur 50. Mampu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya, bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu dilihatkan sama Pak RT. Dan itu dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang, Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami tuh anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi, ngomong masalah ras lah yang sebelahnya. Kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan, habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Masih belum ya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik. Gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW.
seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP, ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak, tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, mau 1000 kayak 2000 kita kasih, sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam Mas, karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti. Perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Hanya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. DP sekarang sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potong, udah siap dipotong, udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan Mas gitu loh ceritanya. tinggal beres aja semua. Tapi biasanya emang jangan, Tadi nggak ketemu jalan tengahnya berarti ya? Belum. biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Gini, yang hari tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ, si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. dari Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali, tuh Pak Ustadznya bilang iya. Nah jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya. Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door. Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah, itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada miskomunikasi ya, Bu? Miskomunikasi Mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu. Saya kan perempuan itu siapa Mbak? nggak tahu saya. Tadi kedengaran Punya Pak RT katanya. Katanya maksud bukan tempat nitip-nitip. Hah? Tadi kedengaran masjid bukan Tadi tempat masjid nitip. katanya bukan tempat buat titip sapi. Hah? Katanya masjid bukan buat Iya. titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih. Kata di versi dia. Tadi kan dia ngomong. Ya tadi kan teriak-teriak nih ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi, tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tenang rasa dikit aja. Saya lagi kerja di rumah saya nggak ada orang, dan semua cuma perempuan itu sapi 1,5 ton. Terus dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya perlu pakan dan parkiran gitu kan? Perlu pakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, apa saya nggak bisa ditolong? Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Terus saya ngasih duit juga. Apa iya saya minta tolong saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Nggak mungkin. Itu doang sih Mbak. Bang Riba aman nggak? Cek.
Pak, awalnya kan sempat ramai nih Pak, Iya. udah dari media sosial juga, lagi sedang ada mediasi antara Iya. Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih Pak? Mungkin Pak Ya tahu. awalnya kan sapi kan datang, sudah diterima dengan baik, sudah hijab kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Tapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan Pak RT bingung, kok mau diambil? Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu Pak RT, tapi ambil sendiri. Pak RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Udah itu di situ, Oh. sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku pengurus masjid juga berarti? Iya. Oh, ketua DKM atau Pak RT ketua DKM juga Pak? Iya. Apa yang ngebuat? Karena kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat Nggak ditolak ada tersebut? itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, sudah hijab kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya Kira-kira. gagalnya ya begitu karena dia kan nggak mau menerima apa istilahnya nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya. Itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah Faktanya terima. sapi datang diterima, hijab kabul, sapi diikat tidak pergi. Bahkan pihak sana sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya tuh di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta Iya Pak. Pak. Itu nggak bener itu. Yang benar gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya, mas jangankan 100, 200, 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turun ya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi mau ambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu Tapi dengar. Bapak saat keadaan mediasi kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih, kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, Oh, malah ada malah kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut di- ada Pas di hari H Pak ya? Itu hari Iya. Selasa ya Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Tuh, itu Ini- supirnya aja katanya supirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa nggak lagi. tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, pihak itu Mbak yang, DP. yang maksudnya yang sempat hijab kabul kan berarti kan pihak sana dong. Oh berarti dari pihak sana sudah sempat ijab kabul untuk Iya, penurunan. Iya penurunan, maksudnya sapi sudah diterima. Ini kan sudah lah sempat diikat di situ, sempat dikasih makan itu. Kabar Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT, jangankan sejuta, 2 juta, 100 juta, jangan mau itu ke pihak DP berarti. Dia waktu minta Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya, Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 ton. Oh, itu ucapannya buat ke pihak DP berarti. Ya enggak, maksudnya sama supirnya. Oh, Kan sama supirnya kan yang supirnya. ngomong. Nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya yang tukang sapinya aja suruh kesini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan Mami DP baru pindah ke sini juga. Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, datanya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya sendiri saya juga kurang tahu. Data kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah Nggak berpapasan pernah segala macam. tahu. Pernah dengar berita Iya, dari tetangga-tetangga iya. gitu Pak? Istilahnya lihat orangnya
persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, melihat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengaku, istilahnya kan gitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan, ya begitu. Tapi setelah kejadian ini jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tangga terutama atau warga-warga sini? Ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi Oh, ini setelah kejadian ini tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra sih ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Enggak menolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh, berarti ini izin penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak ada. Karena sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada kicap kabul. Berarti itu yang terima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak Iya, saya. jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Dengan Pak siapa Pak? Dengan Bapak Soeharto. Soeharto. Umur berapa Pak? Ya 50. Umur 50. 55. Sama kubu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya, bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu dilihatkan sama Pak RT. Dan itu diiyakan di Pak RT. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang, Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami tuh anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi, ngomong masalah ras lah, yang sebelahnya kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan, habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Masih belum ya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik. Gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Apa yang pengen semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak, tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, mau 1.000 kayak 2.000 kita kasih, sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam Mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya
Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Akhirnya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Ada pesanan sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potongin, udah siap dipotong, Udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan Mas gitu loh ceritanya. tinggal beres aja semua. Tapi biasanya emang dengan Tadi nggak ketemu jalan tengahnya berarti ya? Belum. biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Gini, yang hari tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. dari Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali, tuh Pak Ustadznya bilang, iya lah. Jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini. Pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya, makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya? Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door? Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah, itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada Tadi miskomunikasi. komunikasi. Miskomunikasi Mas. Soalnya apa tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu. Saya kan perempuan itu siapa Mbak? nggak tahu saya. Tadi kedengaran katanya Ibunya Pak RT katanya. Katanya masjid bukan tempat titip-nitip. Hah? Tadi kedengaran masjid bukan tempat Masjid titip. katanya bukan tempat buat titip sapi. Hah? Katanya masjid bukan buat Iya. titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih. Kata di versi dia. Enggak, tadi kan dia ngomong. Ya tadi kan teriak-teriak Mami ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi. Tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tengah rasa dikit aja. Saya lagi kerja, di rumah saya nggak ada orang. Dan semua cuma perempuan itu, sapi 1,5 ton. Terus, dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlu pakan dan parkiran gitu kan? Perlu pakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, apa saya nggak bisa ditolong? Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Toh saya ngasih duit juga. Apa iya saya minta tolong saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Kan nggak mungkin. Itu doang sih Mbak. Bang Riba aman nggak? Pak, awalnya kan sempat ramai nih Pak, Iya. udah dari media sosial juga, sedang ada mediasi antara Iya. Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih ngomongnya Pak Ya BTW? awalnya kan sapi kan datang, toh, sudah diterima dengan baik, sudah hijab kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Toh. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Tapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan Pak RT bingung, kok mau diambil? Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu Pak RT, tapi yang ambil sendiri. Pak RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Udah itu di situ tuh, Oh. sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku
pengurus masjid juga berarti? Iya. Oh, ketua DKM atau Pak RT ketua DKM juga Pak? Iya. Apa yang ngebuat? Karena kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat? Nggak ditolak ada tersebut? itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, sudah kita kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya Kira-kira. gagalnya ya begitu, karena dia kan nggak mau menerima apa istilahnya, nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya, itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah Faktanya terima. sapi datang diterima, ijab kabul, sapi diikat juga, pergi. Bahkan pihak sapi sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP, Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya cuma di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta Iya Pak. Pak. Itu nggak bener itu. Yang benar gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya, Mas jangankan 100, 200, atau 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turunnya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi mau ambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu Tapi dengar. Bapak saat keadaan mediasi kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih, kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, Oh, malah ada malah kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut di ada pas di hari H Pak ya? Itu hari Iya. Selasa ya Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Tuh, itu Ini- supirnya aja katanya supirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu kurang ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa nggak lagi. tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, pihak itu Mbak yang, DP. yang maksudnya yang sempat tidak kabul kan berarti kan pihak sana dong. Oh berarti dari pihak sana Iya. sudah sempat ijab kabul untuk Iya, penurunan. Iya penurunan, maksudnya sapi sudah diterima, gitu kan. Sudah langsung sempat diikat di situ, sempat dikasih makan di sini. Kabar Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT, jangankan 1 juta, 2 juta, 100 juta, jangan mau itu ke pihak DP berarti. Ya waktu minta. Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya. Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 ton. Oh, itu ucapannya buat ke pihak DP berarti. Ya enggak, maksudnya sama supirnya. Oh, Kan sama supirnya kan yang supirnya. ngomong. Nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya yang tukang sapinya aja suruh kesini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan Mami DP baru pindah ke sini juga. Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, lihatnya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya sendiri saya juga kurang tahu. Lihatnya kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah Nggak berpapasan pernah segala macam. tahu. Pernah dengar berita Ya, dari tetangga-tetangga gitu Pak? Istilahnya lihat orangnya persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, melihat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengaku, istilahnya kan gitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis Mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan, ya begitu. Tapi setelah kejadian ini, jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tetangga terutama atau warga-warga Ya, sini? ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi Oh, ini setelah kejadian ini tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu
Kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra sih ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Nggak menolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh, berarti ini izin penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak Karena ada. sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada kicap kabul. Gitu. Berarti itu yang terima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak saya. Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Saja. Oke. Dengan Pak siapa namanya? Dengan Pak siapa Pak? Dengan Bapak Soeharto. Soeharto. Umur Tulisannya berapa Pak? SU. Ya 50. Umur 50. 5. Sama kubu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya, bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu diiyakan sama RT. Dan itu dia yakin dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami itu anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi, ngomong masalah ras lah, yang sebelahnya kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan, habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada saat beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Sebelumnya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak kok, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik. Gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, mau 1.000 kayak 2.000 kita kasih sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam Mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti. Perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Hanya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Berarti sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potongin, udah siap dipotong, udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan Mas gitu loh ceritanya. tinggal beres aja semua. Tapi biasanya emang dengan tadi nggak ketemu dalam tengahnya berarti ya? Belum. biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Gini, yang hari tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. Dari Gitu.
Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali tuh, Pak Ustadznya bilang iya. Nah jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini. Pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya. Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door. Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada miskomunikasi ya, Bu? Miskomunikasi Mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu. Saya kan Perempuan itu siapa, Mama? nggak tahu saya. Kubunya Pak RT katanya. Katanya masjid bukan tempat titip-titip. Tadi kedengaran masjid bukan Tadi masjid katanya bukan tempat buat titip sapi. Hah? Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih. Kata di versi dia. Tadi kan dia ngomong. Ya tadi kan teriak-teriakan nih ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi, tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tengah rasa dikit aja. Saya lagi kerja di rumah saya nggak ada orang, dan semua cuma perempuan itu sapi 1,5 ton. Terus dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlu pakan dan parkiran gitu kan? Perlu pakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, apa saya nggak bisa ditolong? Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Toh saya ngasih duit juga. Apa iya saya minta tolong saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Nggak mungkin. Itu doang sih Mbak. Bang Riba aman nggak? Pak, awalnya kan sempat ramai nih Pak, Iya. udah dari media sosial juga, lagi sedang ada mediasi antara Iya. Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih Mami? Kalau boleh Ya tahu? awalnya kan sapi kan datang, toh, sudah diterima dengan baik, sudah bisa kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Toh. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Sapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan Pak RT bingung, kok mau diambil? Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu Pak RT, tapi ambil sendiri. Pak RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Udah itu di situ tuh, Oh. sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku pengurus masjid juga berarti? Iya. Oh, ketua DKM atau Pak RT ketua DKM juga Pak? Iya. Apa yang ngebuat? Karena kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat Nggak ditolak tersebut? ada itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, sudah bisa kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya Kira-kira. gagalnya begitu karena dia kan nggak mau menerima apa istilahnya nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya.
itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah Faktanya terima. sapi datang diterima, tidak kabul, sapi dicepat tidak pergi. Bahkan pihak sana sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP, Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya cuma di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta Iya Pak. Pak. Itu nggak bener itu. Yang benar gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya, mas jangankan 100, 200, 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turunnya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi kan mau ambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu Tapi dengar. Bapak saat keadaan medis kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih, kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, Oh, malah ada malah kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut di ada pas hari H, Pak, ya? Itu hari Iya. Selasa ya, Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Tuh, itu Ini- supirnya aja katanya supirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa nggak lagi. tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, itu pihak Mbak yang, DP. yang maksudnya yang sempat tidak kabul kan berarti kan pihak sana toh. Oh berarti dari pihak Ya. sana sudah sempat ijab kabul untuk Iya, penurunan. Iya penurunan maksudnya sapi sudah diterima. Ini kan sudah langsung tempat dikasih situ, tempat dikasih makan di sini. Kabar Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT, jangankan 1 juta, 2 juta, 100 juta, jangan mau itu ke pihak DP berarti. Dia waktu minta Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya, Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 ton. Oh, itu ucapannya buat ke pihak DP berarti. Ya enggak, maksudnya sama supirnya. Oh, Mas sama supirnya kan yang supirnya. ngomong. Nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya yang tukang sapinya aja suruh kesini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan Mami DP baru pindah ke sini juga. Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, lihatnya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya sendiri saya juga kurang tahu. Lihatnya kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah Nggak berpasangan pernah segala macam. tahu. Pernah dengar berita Ya, dari tetangga-tetangga ya. gitu Pak? Istilahnya lihat orangnya persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, ngeliat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengakui, istilahnya kan gitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis Mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan, ya begitu. Tapi setelah kejadian ini, jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tangga terutama atau warga-warga Ya, sini? ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi Oh, ini setelah kejadian ini tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra sih ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Nggak menolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh berarti ini izin penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak Karena ada. sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada ijab kabul. Gitu. Berarti itu yang terima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak saya. Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Ya, Pak, siapa Dengan namanya? Pak siapa Pak?
dengan Bapak Soeharto. Soeharto. Umur berapa, Pak? SU. Ya 50. Umur 50. 5. Sama kubu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, sampai tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya, bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu dilihatkan sama Pak RT. Dan itu dia yakin dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang, Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami tuh anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi, ngomong masalah ras lah yang sebelahnya. Kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya tuh baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan, habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Masih belum ya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik. Gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Apa yang pengen semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak, tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, mau 1000 kayak 2000 kita kasih, sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam Mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti. Perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Hanya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Sekarang sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potong, udah siap dipotong, udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan Mas gitu loh ceritanya. tinggal beres aja semua. Tapi biasanya emang zaman tadi nggak ketemu dalam tengahnya berarti ya? Belum. biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Gini, yang hari tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ, si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. Dari- Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali, tuh Pak Ustadznya bilang iya. Nah jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya? Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri.
Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door. Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah, itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga. Nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada Ini tadi miskomunikasi. kedengaran Miskomunikasi mas. Soalnya apa tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu. Saya kan Perempuan itu siapa, Mama? nggak tahu saya. Tadi kedengaran katanya Kubunya maksud- Pak RT katanya. Katanya maksud bukan tempat nitip-nitip. Hah? Tadi kedengaran maksud bukan tempat nitip. Katanya bukan tempat buat titip sapi. Hah? Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih. Kata di versi dia. Tadi kan dia ngomong. Ya tadi kan teriak-teriak nih ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi, tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tenang rasa dikit aja. Saya lagi kerja di rumah saya nggak ada orang, dan semua cuma perempuan itu sapi 1,5 ton. Terus dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlu pakan dan parkiran gitu kan? Perlu pakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, apa saya nggak bisa ditolong? Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Terus saya ngasih duit juga. Apa iya saya minta tolong saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Kan nggak mungkin. Itu doang sih mbak. Bang Riba aman gak? Pak awalnya kan sempat ramai nih Pak, Iya. udah dari media sosial juga, lagi sedang ada mediasi antara Iya. Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih Pak? Mungkin Pak Ya tahu. awalnya kan sapi kan datang, toh, sudah diterima dengan baik, sudah hijab kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Toh. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Sapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan Pak RT bingung, kok mau diambil? Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu Pak RT, tapi ambil sendiri. Pak RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Udah itu di situ. Oh. Sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku pengurus masjid juga berarti? Iya. Oh, ketua DKM atau Pak RT ketua DKM juga Pak? Iya. Apa yang ngebuat? Karena kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat? Nggak ditolak ada tersebut? itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, sudah hijab kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya Kira-kira. gagalnya begitu karena dia kan nggak mau menerima apa istilahnya nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya. Itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah Faktanya terima. sapi datang diterima, hijab kabul, sapi diikat tidak pergi. Bahkan pihak sana sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya tuh di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta Iya Pak. Pak. Itu nggak bener itu. Yang benar gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya, mas jangankan 100, 200, 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko
itu anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turunnya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi mau ambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu Tapi dengar. Bapak saat keadaan medis kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih, kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, Oh, malah ada malah kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut di- ada Pas di hari H Pak ya? Itu hari Iya. Selasa ya Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Tuh, itu Ini- supirnya aja katanya supirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa nggak lagi. tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, pihak itu Mbak yang, DP. yang maksudnya yang sempat tidak kabul kan berarti kan pihak sana dong. Oh berarti dari pihak Iya. sana sudah sempat ijab kabul untuk Iya, penurunan. Iya penurunan maksudnya sapi sudah diterima. Ini kan sudah langsung tempat diikat di situ, tempat dikasih makan di sini. Kabar Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT, jangankan 1 juta, 2 juta, 100 juta aja nggak mau, itu ke pihak DP berarti? Dia waktu minta Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya, Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 ton. Oh, itu ucapannya buat ke pihak DP berarti? Ya enggak, maksudnya sama supirnya. Oh, Kan sama supirnya kan yang supirnya. ngomong. Nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya yang tukang sapinya aja suruh kesini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan memedanya baru pindah ke sini juga. Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, lihatnya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya sendiri saya juga kurang tahu. Lihatnya kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah Nggak berpapasan pernah segala macam. tahu. Pernah dengar berita Ya, dari tetangga-tetangga ya. gitu Pak? Istilahnya lihat orangnya persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, melihat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengaku, istilahnya kan begitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis Mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan, dia begitu. Tapi setelah kejadian ini, jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tangga terutama atau warga-warga Ya, sini? ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi Oh, ini setelah kejadian ini tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra sih ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Nggak menolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh berarti ini izin penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak Karena ada. sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada kicap kabul. Berarti itu yang terima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak saya. Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Dengan Pak siapa Dengan namanya? Pak siapa Pak? Dengan Bapak Soeharto. Soeharto. Umur Tulisannya berapa Pak? SU. Ya 50. Umur 50. 55. Sama kubu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya, bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu, warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu dilihatkan sama Pak RT. Dan itu dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang, Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak?
Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami tuh anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi. Ngomong masalah ras lah yang sebelahnya, kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan. Habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Masih belum ya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak, oh semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik. Gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, mau 1.000 kayak 2.000 kita kasih sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam Mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti. Perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Hanya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Sekarang sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potongin, udah siap dipotong. Udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan Mas gitu loh ceritanya. Tinggal beres aja semua. Tapi biasanya emang dengan tadi nggak ketemu jalan tengahnya berarti ya? Belum. biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi gini, yang hari tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. dari Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali, tuh Pak Ustadznya bilang iya. Nah jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya? Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door? Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke
orang-orang kita, niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada Tadi miskomunikasi ya, Bu? Miskomunikasi mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu. Saya kan Perempuan itu siapa, Mama? nggak tahu saya. Kubunya Pak RT katanya. Katanya masjid bukan tempat nitip-nitip. Hah? Tadi kedengaran masjid bukan tempat nitip. Katanya bukan tempat buat titip sapi. Hah? Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih. Kata di versi dia. Tadi kan dia ngomong. Ya tadi kan teriak-teriak Mami ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi, tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan kenal rasa dikit aja. Saya lagi kerja di rumah, saya nggak ada orang, dan semua cuma perempuan, itu sapi 1,5 ton. Terus dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlupakan dan parkiran gitu kan? Perlupakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, saya nggak bisa ditolong. Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Toh saya ngasih duit juga. Apa iya saya minta tolong, saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Kan nggak mungkin. Itu doang sih mbak. Bang Riba aman gak? Pak, awalnya kan sempat ramai nih Pak, Iya. udah dari media sosial juga, sedang ada mediasi antara Iya. Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih, ngomongin kalau boleh Ya tahu? awalnya kan sapi kan datang, toh, sudah diterima dengan baik, sudah bijak kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Toh. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Sapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan Pak RT bingung, kok mau diambil? Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu Pak RT, tapi ambil sendiri. Pak RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Pak? Udah itu di situ Oh. sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku pengurus masjid juga berarti? Iya. Oh, ketua DKM atau Pak RT ketua DKM juga Pak? Iya. Apa yang ngebuat? Karena kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat Nggak ditolak ada tersebut? itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, sudah bijak kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya Kira-kira. gagalnya begitu karena dia kan nggak mau menerima apa istilahnya nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya, itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah Faktanya terima. sapi datang diterima, bijak kabul, sapi diikat tidak pergi. Bahkan pihak sana sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP, Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya cuma di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta Iya Pak. Pak. Itu nggak bener itu. Yang benar gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya, mas jangankan 100, 200, 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turunnya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi mau ambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu Tapi dengar. Bapak saat keadaan medis kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih, kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, Oh, malah ada malah kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut di ada di pas hari H Pak ya? Itu hari Iya. Selasa ya Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Tuh, itu Ini
sopirnya aja katanya sopirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa lagi. nggak tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, itu pihak Mbak yang, DP. yang maksudnya yang sempat ijab kabul kan berarti kan pihak sana toh. Oh berarti dari pihak sana Ya. sudah sempat ijab kabul untuk Iya, penurunan. Iya penurunan maksudnya sapi sudah diterima. Ini kan sudah langsung tempat dikasih itu, tempat dikasih makan itu. Kabar Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT, jangankan sejuta, 2 juta, 100 juta, jangan mau itu ke pihak DP berarti. Dia waktu minta Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 ton. Oh, itu ucapannya buat ke pihak DP berarti. Ya enggak, maksudnya sama supirnya. Oh, Kan sama supirnya kan yang supirnya. ngomong. Nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya yang tukang sapinya aja suruh kesini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan Mami DP baru pindah ke sini juga. Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, lihatnya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya juga kurang tahu. Lihatnya kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah Nggak pernah tahu. Nggak pernah dengar berita dari tetangga-tetangga Iya. gitu Pak? Istilahnya lihat orangnya persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, melihat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengakui, istilahnya kan gitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis Mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan, ya begitu. Tapi setelah kejadian ini, jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tangga terutama atau warga-warga Ya, sini? ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi Oh, ini setelah kejadian ini tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Nggak menolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh berarti ini penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak Karena ada. sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada ijab kabul. Gitu. Berarti itu yang terima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak saya. Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Pak siapa namanya? Dengan Pak siapa Pak? Dengan Bapak Soeharto. Soeharto. Umur berapa Pak? SU. Ya 50. Umur 50. 5. Sama pupu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, sampai tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya, bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu dilihatkan sama RT. Dan itu dia yakin dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami itu anak. Bapak itu adalah Bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi, ngomong masalah ras lah yang sebelahnya. Kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini.
Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan. Habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada saat beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Sebelumnya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak, oh semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik, gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini mau 1.000 kayak 2.000 kita kasih sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti. Perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Hanya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Berarti sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potongin, udah siap dipotong, udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan mas gitu loh ceritanya. tinggal beres aja. Tapi biasanya emang dengan tadi nggak ketemu jalan tengahnya berarti ya? Belum. biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Gini, yang hari tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. Dari- Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali tuh Pak Ustadznya bilang. Iya lah, jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini. Pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya? Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door? Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada miskomunikasi. Miskomunikasi mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu. Saya kan perempuan itu siapa Mbak? nggak tahu saya. Ibunya Pak RT katanya. Katanya masjid bukan tempat titip-titip. Tadi kedengaran masjid bukan Tadi masjid katanya bukan tempat buat titip sapi. Hah? Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih. Kata di versi dia. Tadi kan dia ngomong. Ya tadi kan teriak-teriak Mami ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi, tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati empati dan tenang rasa dikit aja. Saya lagi kerja di rumah saya nggak ada orang.
dan semua cuma perempuan itu sapi 1,5 ton. Terus dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlupakan dan parkiran gitu kan? Perlupakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, apa saya nggak bisa ditolong? Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Toh saya ngasih duit juga. Apa iya saya minta tolong saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Nggak mungkin. Itu doang sih mbak. Bang Riba aman nggak? Pak, awalnya kan sempat ramai nih Pak, udah dari media sosial juga, sedang ada mediasi antara Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih Mami? Ya awalnya kan sapi kan datang, sudah diterima dengan baik, sudah bisa kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Tapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan Pak RT bingung kok mau diambil. Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu Pak RT, tapi ambil sendiri. Pak RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Udah itu di situ, sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku pengurus masjid juga berarti? Iya. Ketua DKM atau Pak RT ketua DKM juga Pak? Iya. Apa yang ngebuat? Karena kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat? Nggak ada itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, sudah tidak kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak. Yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya gagalnya begitu karena dia kan nggak mau menerima istilahnya nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya. Itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah diterima. Sapi datang diterima, tidak kabul, sapi diikat tidak pergi. Bahkan pihak sana sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP, Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya tuh di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta Iya, Pak. Itu nggak bener itu. Yang bener gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya, jangankan 100, 200, 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turunnya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi mau ambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu. Tapi Bapak saat keadaan medis kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih, kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, malah kalau yang berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi tersebut ada pas hari H Pak ya? Itu hari Selasa ya Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Itu sopirnya aja katanya sopirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, itu ngomong ke siapa sih? Langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa nggak tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari pihak Mbak ini bantu. Dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari pihak Mbak DP. Yang maksudnya yang sempat tidak kabul kan berarti kan pihak sana dong. Oh berarti dari pihak sana sudah sempat ijab kabul untuk penurunan. Iya penurunan, maksudnya sapi sudah diterima. Ini kan sudah langsung tempat diikat di situ, tempat dikasih makan itu. Padahal waktu itu belum waktunya terima korban, karena
persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT, jangankan 1 juta, 2 juta, 100 juta, jangan mau itu ke pihak DP berarti? Ya waktu minta. Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya, Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 ton. Oh, itu ucapannya buat ke pihak DP berarti? Ya enggak, maksudnya sama supirnya. Oh, Mas supirnya kan yang supirnya. ngomong nanti dikasih uang rokok Pak, kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton, siapa yang mau ngangkat, kan gitu. Kalau mau ambil ya yang tukang sapinya aja suruh kesini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan Mami DP baru pindah ke sini juga. Udah tahu sendiri sebagai warga baru di sini. Datanya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya juga kurang tahu. Datanya kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah tahu. Pernah dengar berita dari tetangga-tetangga gitu. Istilahnya lihat orangnya persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, melihat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengaku, istilahnya kan gitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya, iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis Mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan, ya begitu. Tapi setelah kejadian ini jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tangga terutama atau warga-warga sini? Ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi Oh, ini setelah kejadian ini tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra sih ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Enggak menolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh, berarti ini izin penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak ada. Karena sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada kicap kabul. Berarti itu yang terima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak saya? Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Dengan Pak siapa Pak? Dengan Pak Soeharto. Soeharto. Umur berapa Pak? Ya 50. Umur 50. 55. Sama kubu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya, bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu dilihatkan sama Pak RT. Dan itu diiyakan dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang, Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami tuh anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi. Ngomong masalah ras lah yang sebelahnya, kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya tuh baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan. Habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada saat beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Masih belum ya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik. Gak ada saya politik-politikan.
Apa yang mau disampaikan? Semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak, tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, mau 1000 kayak 2000 kita kasih, sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam, Mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti. Perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Akhirnya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Sekarang sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potong, udah siap dipotong, udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan, Mas, gitu loh ceritanya. tinggal beres aja. Tapi biasanya emang dengan Tadi nggak ketemu jalan tengahnya berarti ya? Belum. biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Gini, yang hari tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ, si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. Dari- Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali, tuh Pak Ustadznya bilang iya. Nah jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya. Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door. Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah, itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada Ini tadi miskomunikasi. komunikasi. Miskomunikasi, Mas. Soalnya apa tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu. Saya kan perempuan itu siapa Mbak? nggak tahu saya. Tadi kedengaran katanya Kubunya Pak RT katanya. Katanya masjid bukan tempat titip-titip. Hah? Tadi kedengaran masjid bukan tempat titip. Katanya bukan tempat buat titip sapi. Hah? Katanya masjid bukan buat Iya. titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih. Kata di versi dia. Enggak, tadi kan dia ngomong. Tadi kan teriak-teriak Mami ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi. Tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tenang rasa dikit aja. Saya lagi kerja, di rumah saya nggak ada orang. Dan semua cuma perempuan itu sapi 1,5 ton. Terus, dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya. Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlu pakan dan parkiran gitu kan? Perlu pakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, apa saya nggak bisa ditolong? Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Terus saya ngasih duit juga. Apa iya saya minta tolong saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Kan nggak mungkin. Itu doang sih Mbak.
Kami makasih. Bang Riba aman nggak? Pak, awalnya kan sempat ramai nih Pak, Iya. udah dari media sosial juga, lagi sedang ada mediasi antara Iya. Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih Pak? Mungkin Pak Ya tahu? awalnya kan sapi kan datang, sudah diterima dengan baik, sudah hijab kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Sapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan Pak RT bingung, mau diambil. Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu Pak RT, tapi ambil sendiri. Pak RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Udah itu di situ tuh, Oh. sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku pengurus masjid juga berarti? Iya. Oh, ketua DKM atau Pak RT ketua DKM juga Pak? Iya. Apa yang ngebuat? Karena kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat Nggak ditolak ada tersebut? itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, udah hijab kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya Kira-kira. gagalnya ya begitu karena dia kan nggak mau menerima apa istilahnya nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya. Itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah Faktanya terima. sapi datang diterima, hijab kabul, sapi diikat tidak pergi. Bahkan pihak sana sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya tuh di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta Iya Pak. Pak. Itu nggak bener itu. Yang benar gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya, jangankan 100, 200, atau 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turun ya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi kan mau diambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu Tapi Bapak saat keadaan medis kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih, kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, malah ada malah kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut di ada pas di hari H Pak ya? Itu hari Iya. Selasa ya Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Tuh, itu Ini- supirnya aja katanya supirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa nggak lagi. tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, pihak itu Mbak yang, DP. yang maksudnya yang sempat hijab kabul kan berarti kan pihak sana dong. Oh berarti dari pihak Iya. sana sudah sempat ijab kabul untuk Iya, penurunan. Iya penurunan, maksudnya sapi sudah diterima. Ini kan sudah langsung sempat diikat di situ, sempat dikasih makan di sini. Kabar Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT, jangankan sejuta, 2 juta, 100 juta, jangan mau itu ke pihak DP berarti. Dia waktu minta Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya, Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 ton. Oh, itu ucapannya buat ke pihak DP berarti. Ya enggak, maksudnya sama supirnya. Oh, Kan sama supirnya kan yang supirnya. ngomong. Nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya yang tukang sapinya aja suruh kesini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan Mami DP baru pindah ke sini juga. Udah Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, lihatnya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya sendiri saya juga kurang tahu.
Ternyata kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah Nggak pernah tahu. pernah dengar berita dari tetangga-tetangga ya, gitu Pak? istilahnya lihat orangnya persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, melihat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengaku, istilahnya begitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya, iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan, ya begitu. Tapi setelah kejadian ini jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tangga terutama atau warga-warga sini? Ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi Oh, ini setelah kejadian ini tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra sih ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Enggak menolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh, berarti ini izin penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak ada. Karena sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada kicap kabul. Berarti itu yang terima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak saya. Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Dengan Pak siapa namanya? Dengan Pak siapa Pak? Dengan Bapak Soeharto. Soeharto. Umur berapa Pak? Ya 50. Umur 50. 55. Sama kubu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya, bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu dilihatkan sama Pak RT. Dan itu diiyakan dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang, Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami tuh anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi, ngomong masalah ras lah, yang sebelahnya kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan. Habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Masih belum ya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik. Gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Apa yang pengen semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang, ya udah Pak, tenang aja.
apa namanya nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, mau 1.000 kayak 2.000 kita kasih, sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam, Mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti. Perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Akhirnya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Ada pesanan sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potongin, udah siap Udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan, Mas, gitu loh ceritanya. tinggal beres aja semua. Tapi biasanya emang dengan Tadi nggak ketemu dalam tengahnya berarti ya? Belum. biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Gini, yang hari tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ, si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. dari Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali, tuh Pak Ustadznya bilang, iya. Nah, jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini. Pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya, makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa, Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya? Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door? Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada miskomunikasi ya, Bu? Miskomunikasi, Mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh, kok saya kan nggak tahu. Saya kan perempuan itu siapa Mbak? nggak tahu saya. Kubunya Pak RT katanya. Katanya masjid bukan tempat titip-nitip. Hah? Tadi kedengaran masjid bukan Tadi masjid katanya bukan tempat buat titip sapi. Hah? Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih. Kata di versi dia. Tadi kan dia ngomong. Ya tadi kan teriak-teriak Mami ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi, tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tenang rasa dikit aja. Saya lagi kerja di rumah, saya nggak ada orang, dan semua cuma perempuan, itu sapi 1,5 ton. Terus dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlupakan dan parkiran gitu kan? Perlupakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, apa saya nggak bisa ditolong? Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Terus saya ngasih duit juga. Apa iya saya minta tolong saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Kan nggak mungkin. Itu doang sih Mbak. Bang Riba aman enggak? Pak, awalnya kan sempat ramai nih Pak, Iya. udah dari media sosial juga, sedang ada mediasi antara Iya. Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih Pak? Mungkin Pak Ya awalnya kan sapi kan datang, toh, sudah diterima dengan baik, sudah bijak kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik, toh. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Sapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan Pak RT bingung.
mau diambil ya, kalau mau diambil ambil aja kan gitu Pak RT, tapi ambil sendiri. Pak RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana, Pak? Udah itu di situ tuh. Oh. Sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku pengurus masjid juga berarti? Iya. Oh, ketua DKM atau Pak RT ketua DKM -nya juga, Pak? Iya. Apa yang ngebuat? Karena kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat Nggak ditolak ada tersebut? itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, sudah tidak kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya Kira-kira. gagalnya begitu karena dia kan nggak mau nerima apa istilahnya nggak nerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya, itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah Faktanya terima. sapi datang diterima, ijab kabul, sapi diikat tidak pergi. Bahkan pihak sapi sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP, Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya cuma di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta, Iya, Pak. Pak. Itu nggak bener itu. Yang benar gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya mas jangankan 100, 200 atau 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab, itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turunnya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi mau ambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu Tapi dengar. Bapak saat keadaan medis kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih, kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, Oh, malah ada malah kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut di ada di pas hari H, Pak, ya? Itu hari Iya. Selasa ya, Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Tuh, itu Ini- supirnya aja katanya supirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa nggak lagi. tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, itu pihak Mbak yang, DP. yang maksudnya yang sempat tidak kabul kan berarti kan pihak sana toh. Oh berarti dari pihak sana Ya. sudah sempat ijab kabul untuk Iya, penurunan. Iya penurunan maksudnya sapi sudah diterima. Ini kan sudah langsung tempat diikat di situ, tempat dikasih makan di sini. Kabar Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT jangankan 1 juta, 2 juta, 100 juta, jangan mau itu ke pihak DP berarti. Dia waktu minta Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya, Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 ton. Oh, itu ucapannya buat ke pihak DP berarti. Ya enggak, maksudnya sama supirnya. Oh, Kan sama supirnya kan yang supirnya. ngomong. Nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya yang tukang sapinya aja suruh kesini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan Mami DP baru pindah ke sini juga. Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, datanya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya sendiri saya juga kurang tahu. Datanya kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah Nggak berpasangan, pernah nggak tahu. pernah dengar berita Iya, dari tetangga-tetangga iya. gitu Pak. Istilahnya lihat orangnya persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, melihat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengakui, istilahnya begitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis Mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan, ya begitu.
Tapi setelah kejadian ini, jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tangga terutama atau warga-warga sini? Ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi Oh, ini setelah kejadian ini tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Enggak penolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh, berarti ini izin penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak Karena ada. sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada kicap kabul. Gitu. Berarti itu yang terima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak saya. Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Oke. Pak siapa Dengan Pak siapa Pak? Dengan Bapak Soeharto. Soeharto. Umur berapa Pak? SU. Ya 50. Umur 50. 5. Sama kubu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya, bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu diiyakan sama RT. Dan itu dia yakin dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami itu anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi, ngomong masalah ras lah yang sebelahnya. Kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan, habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada saat beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Sebelumnya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik. Gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, mau 1.000 kayak 2.000 kita kasih sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya. Tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting. Jadi bukan dititip sehari 2 hari. Dititip cuma beberapa jam Mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti. Perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Hanya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Ada besaran sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potongin, udah siap dipotong. Udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan Mas gitu loh ceritanya. Tinggal beres aja semua. Tapi biasanya emang dengan tadi nggak ketemu dalam tengahnya berarti ya? Belum.
Biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Gini, yang hari tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. Dari- Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali. Tuh Pak Ustadznya bilang, iya. Nah jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini. Pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya, makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya? Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door? Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada miskomunikasi ya, Bu? Miskomunikasi Mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu. Saya kan perempuan itu siapa Mbak? nggak tahu saya. Kubunya Pak RT katanya. Katanya masjid bukan tempat titip-titip. Tadi kedengaran masjid bukan Tadi masjid katanya bukan tempat buat titip sapi. Hah? Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih. Kata di versi dia. Tadi kan dia ngomong. Ya tadi kan teriak-teriak Mami ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi, tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tenang rasa dikit aja. Saya lagi kerja di rumah saya nggak ada orang, dan semua cuma perempuan itu sapi 1,5 ton. Terus dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlupakan dan parkiran gitu kan? Perlupakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, apa saya nggak bisa ditolong? Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Terus saya ngasih duit juga. Apa iya saya minta tolong saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Kan nggak mungkin. Itu doang sih Mbak. Bang Riba aman nggak? Pak, awalnya kan sempat ramai nih Pak, Iya. udah dari media sosial juga, lagi sedang ada mediasi antara Iya. Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih Pak? Mungkin Pak Ya tahu. awalnya kan sapi kan datang, toh, sudah diterima dengan baik, sudah bisa kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Toh. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Tapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan Pak RT bingung, kok mau diambil? Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu Pak RT, tapi ambil sendiri. Pak RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Pak? Udah itu di situ tuh, Oh. sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku pengurus masjid juga berarti? Iya. Oh, ketua DKM atau Pak RT ketua DKM juga Pak? Iya. Apa yang ngebuat? Karena kan kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat Nggak ditolak ada tersebut? itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, sudah bisa kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak?
Ya kira-kira? begalnya begitu karena dia kan nggak mau menerima istilahnya nggak menerima kenyataan istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya. Itu kan nggak benar padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah Faktanya terima. sapi datang diterima, ijab kabul, sapi diikat tidak pergi. Bahkan pihak sana sudah alhamdulillah sapi sudah diterima. Itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP, Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya cuma di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta, Iya Pak. Pak. Itu nggak bener itu. Yang benar gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya mas jangankan 100, 200, 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turunnya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi mau ambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh. Kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu. Tapi Bapak saat keadaan medis kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih, kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, malah ada malah kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut di ada di pas hari H, Pak ya? Itu hari Selasa ya, Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Tuh, itu Ini- supirnya aja katanya supirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa nggak lagi. tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, pihak itu Mbak DP. yang maksudnya yang sempat tidak kabul kan berarti kan pihak sana toh. Oh berarti dari pihak Ya. sana sudah sempat ijab kabul untuk Iya, penurunan. Iya penurunan maksudnya sapi sudah diterima. Ini kan sudah lah tempat dikasih itu, tempat dikasih makan itu. Kabar Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT jangankan 1 juta, 2 juta, 100 juta, jangan mau itu ke pihak DP berarti. Dia waktu minta Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 Oh, itu ton. ucapannya buat ke pihak DP berarti. Yang enggak maksudnya sama supirnya, Oh, sama sama supirnya kan yang supirnya. ngomong nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya yang tukang sapinya aja suruh kesini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan Mami DP baru pindah ke sini juga. Udah Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, lihatnya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya sendiri saya juga kurang tahu. Lihatnya kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah Nggak berpapasan pernah sama tahu. Nggak pernah dengar berita Ya, dari tetangga-tetangga ya, gitu Pak? istilahnya lihat orangnya persis juga nggak pernah. Paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, melihat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengaku, istilahnya begitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis Mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan, ya begitu. Tapi setelah kejadian ini, jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tangga terutama atau warga-warga Ya, sini? ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi Oh, ini setelah kejadian ini, tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra sih ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Nggak menolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar.
Oh, berarti ini izin penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak Karena sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada kicap kabul. Gitu. Berarti itu yang terima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak saya. Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Oke. Pak siapa namanya? Dengan Pak siapa Pak? Dengan Bapak Soeharto. Soeharto. Umur Tulisannya berapa Pak? SU. Ya 50. Umur 50. 5. Sama bubu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya, bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu diiyakan sama Pak RT. Dan itu dia yakin Dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami tuh anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi, ngomong masalah ras lah yang sebelahnya. Kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya tuh baik, niat saya tuh memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan, habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Masih belum ya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak kok, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik, gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, mau 1000 kayak 2000 kita kasih sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam Mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti. Perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Akhirnya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Ada pesanan sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potong, udah siap dipotong, udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan Mas gitu loh ceritanya. tinggal beres aja semua. Tapi biasanya emang jangan tadi nggak ketemu jalan tengahnya berarti ya? Belum. Biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Gini, yang hari tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. Dari- Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali tuh Pak Ustadznya bilang. Iya, nah jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini. Pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya Makanya saya langsung menghubungi Pak RT.
Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya? Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door? Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada miskomunikasi. Miskomunikasi mas. Soalnya apa tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu. Saya kan Perempuan itu siapa, Mama? nggak tahu saya. Punya Pak RT katanya. Katanya masjid bukan tempat nitip-nitip. Hah? Tadi kedengaran masjid bukan tempat nitip. Katanya bukan tempat buat titip sapi. Hah? Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih. Kata versi dia. Tadi kan dia ngomong. Tadi kan teriak-teriak Mami ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi, tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tenang rasa dikit aja. Saya lagi kerja di rumah saya nggak ada orang, dan semua cuma perempuan itu sapi 1,5 ton. Terus dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlu pakan dan parkiran gitu kan? Perlu pakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, apa saya nggak bisa ditolong? Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Terus saya ngasih duit juga. Apa iya saya minta tolong saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Kan nggak mungkin. Itu doang sih mbak. Bang Riba aman nggak? Pak, awalnya kan sempat ramai nih Pak, udah dari media sosial juga, lagi sedang ada mediasi antara Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih Pak? Mungkin Pak Ya awalnya kan sapi kan datang, sudah diterima dengan baik, sudah hijab kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Tapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan Pak RT bingung kok mau diambil. Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu Pak RT, tapi ambil sendiri. Pak RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Udah itu di situ tuh. Oh. Sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku pengurus masjid juga berarti? Iya. Ketua DKM atau Pak RT ketua DKM juga Pak? Iya. apa yang ngebuat? Karena kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat? Nggak ada itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, sudah hijab kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya Kira-kira. gagalnya begitu karena dia kan nggak mau menerima apa istilahnya nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya. Itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah terima. Sapi datang diterima, hijab kabul, sapi diikat sudah pergi. Bahkan pihak sana sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP, Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya tuh di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta Pak. Iya Pak. Itu
nggak bener itu. Yang benar gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya, Mas jangankan 100, 200, atau 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turun ya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi kan mau ambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu Tapi dengar. Bapak saat keadaan medis kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih, kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, Oh, malah ada malah kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut di- ada Pas di hari H Pak ya? Itu hari Iya. Selasa ya Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Tuh, itu Ini- supirnya aja katanya supirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa nggak lagi. tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, pihak itu Mbak yang, DP. yang maksudnya yang sempat tidak kabul kan berarti kan pihak sana toh. Oh berarti dari pihak sana Ya. sudah sempat ijab kabul untuk Iya, penurunan. Iya penurunan maksudnya sapi sudah diterima. Ini kan sudah langsung sempat dikasih itu, sempat dikasih makan itu. Kabar Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT, jangankan 1 juta, 2 juta, 100 juta, jangan mau itu ke pihak DP berarti. Dia waktu minta Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya, Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 ton. Oh, itu ucapannya buat ke pihak DP berarti. Yang enggak, maksudnya sama supirnya. Oh, Kan sama supirnya kan yang supirnya. ngomong. Nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya yang tukang sapinya aja suruh kesini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan Mami DP baru pindah ke sini juga. Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, lihatnya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya sendiri saya juga kurang tahu. Lihatnya kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah Nggak berpapasan pernah segala macam. tahu. Pernah dengar berita Ya, dari tetangga-tetangga ya. gitu? Istilahnya lihat orangnya persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, melihat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengaku, istilahnya kan begitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis Mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan, ya begitu. Tapi setelah kejadian ini, jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tangga terutama atau warga-warga Ya, sini? ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi Oh, ini setelah kejadian ini tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra sih ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Nggak menolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh berarti ini penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak ada. Karena sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada ijab kabul. Berarti itu yang terima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak saya. Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Dengan Pak siapa Dengan namanya? Pak siapa Pak? Dengan Bapak Soeharto. Soeharto. Umur Tulisannya berapa Pak? SU. Ya 50. Umur 50. 55. Sama kubu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya,
bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu, warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu dilihatkan sama Pak RT. Dan itu diiyakan dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang, Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami tuh anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi. Ngomong masalah ras lah yang sebelahnya, kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan. Habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Masih belum ya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik. Gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, 1.000 kayak 2.000 kita kasih sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam Mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti. Perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Hanya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Ada pesanan sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potongin, udah siap dipotong, Udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan Mas gitu loh ceritanya. tinggal beres aja semua. Tapi biasanya emang dengan tadi nggak ketemu dalam tengahnya berarti. Belum. biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Gini, yang tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. Dari- Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali tuh, Pak Ustadznya bilang iya. Nah jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya? Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door? Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya
gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada Ini tadi miskomunikasi ya, Bu? Miskomunikasi mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu. Saya kan Perempuan itu siapa, Mama? nggak tahu saya. Tadi kedengaran Kubunya Pak RT katanya. Katanya masjid bukan tempat titip-nitip. Hah? Tadi kedengaran masjid bukan Tadi tempat masjid titip. katanya bukan tempat buat titip sapi. Hah? Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih. Kata di versi dia. Tadi kan dia ngomong. Ya tadi kan teriak-teriak Mami ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi. Tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tinggal rasa dikit aja. Saya lagi kerja, di rumah saya nggak ada orang. Dan semua cuma perempuan itu sapi 1,5 ton. Terus, dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlupakan dan parkiran gitu kan? Perlupakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, apa saya nggak bisa ditolong? Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Toh saya ngasih duit juga. Apa iya saya minta tolong saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Kan nggak mungkin. Itu doang sih mbak. Bang Riba aman enggak? Pak, awalnya kan sempat ramai nih Pak, Iya. udah dari media sosial juga, sedang ada mediasi antara Iya. Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih Pak? Mungkin Pak Ya tahu? awalnya kan sapi kan datang, toh, sudah diterima dengan baik, sudah hijab kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Toh. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Sapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan RT bingung, kok mau diambil? Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu RT, tapi ambil sendiri. RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya. Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Pak? Udah itu di situ tuh, Oh. sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku pengurus masjid juga berarti? Iya. Oh, ketua DKM atau Pak RT ketua DKM juga Pak? Iya. Apa yang ngebuat? Karena kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat Nggak ditolak ada tersebut? itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, sudah hijab kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya Kira-kira. gagalnya begitu karena dia kan nggak mau menerima apa istilahnya nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya, itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah Faktanya terima. sapi datang diterima, hijab kabul, sapi diikat sudah pergi. Bahkan pihak sana sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP. Pak itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya cuma di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta Iya Pak. Pak. Itu nggak bener itu. Yang benar gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya, mas jangankan 100, 200, atau 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turunnya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi mau diambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu dengar. Bapak
saat keadaan medis kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, malah ada malah kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut di ada pas hari H, Pak. Itu hari Iya. Selasa ya, Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Tuh, itu Ini- supirnya aja katanya supirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu kurang ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa nggak lagi. tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, itu pihak Mbak yang, DP. yang maksudnya yang sempat tidak kabul kan berarti kan pihak sana tahu. Oh berarti dari pihak Ya. sana sudah sempat ijab kabul untuk Iya, penurunan. Iya penurunan maksudnya sapi sudah diterima. Ini kan sudah langsung sempat dikasih itu, sempat dikasih makan itu. Kabar Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT, jangankan sejuta, 2 juta, 100 juta, jangan mau itu ke pihak DP berarti. ya waktu minta Bukan iya maksudnya kan bukan ini masalahnya Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 ton. Oh, itu ucapannya buat ke pihak DP berarti. Ya enggak, maksudnya sama supirnya. Oh, Sama sama supirnya kan yang supirnya. ngomong. Nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya yang tukang sapinya aja suruh kesini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan Mami DP baru pindah ke sini juga. Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, lihatnya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya sendiri saya juga kurang tahu. Lihatnya kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah Nggak pernah tahu. pernah dengar berita Ya, dari tetangga-tetangga ya, gitu Pak? istilahnya lihat orangnya persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, melihat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengakui, istilahnya begitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis Mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan, ya begitu. Tapi setelah kejadian ini, jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tangga terutama atau warga-warga Ya, sini nih? ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi Oh, ini setelah kejadian ini tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Nggak menolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh berarti ini penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak Karena ada. sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada ijab kabul. Gitu. Berarti itu yang terima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak saya. Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Bapak siapa namanya? Dengan Pak siapa Pak? Dengan Bapak Soeharto. Soeharto. Umur Tulisannya berapa Pak? SU. Ya 50. Umur 50. 5. Sama kubu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya, bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu dilihatkan sama Pak RT. Dan itu dia yakin dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami itu anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi.
ngomong masalah ras lah yang sebelahnya. Kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan. Habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Sebelumnya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik. Gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, mau 1000 kayak 2000 kita kasih sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti. Perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Hanya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Ada pesan sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potong, udah siap dipotong, udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan mas gitu loh ceritanya. tinggal beres aja semua. Tadi Biasanya emang jangan, tadi nggak ketemu dalam tengahnya berarti ya? Belum. biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Gini, yang hari tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. Dari- Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali tuh Pak Ustadznya bilang. Iya, nah jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini. Pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya? Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door? Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada miskomunikasi ya, Bu? Miskomunikasi mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu. Saya kan perempuan itu siapa Mbak? nggak tahu saya. Tadi kedengaran Kubunya Pak RT katanya. Katanya masjid bukan tempat titip-titip. Tadi kedengaran masjid bukan Tadi masjid katanya bukan tempat buat titip sapi. Hah? Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih.
kata versi dia. Tadi kan dia ngomong. Ya tadi kan teriak-teriak Mami ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi, tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tinggal rasa dikit aja. Saya lagi kerja di rumah, saya nggak ada orang, dan semua cuma perempuan, itu sapi 1,5 ton. Terus dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa ya? Katanya harus perlu pakan dan parkiran gitu kan? Perlu pakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, apa saya nggak bisa ditolong? Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Terus saya ngasih duit juga. Apa iya saya minta tolong saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Kan nggak mungkin. Itu doang sih Mbak. Bang Riba aman nggak? Pak, awalnya kan sempat ramai nih Pak, udah dari media sosial juga, lagi sedang ada mediasi antara Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih Pak? Mungkin Pak Ya, awalnya kan sapi kan datang, sudah diterima dengan baik, sudah hijab kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Tapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan Pak RT bingung kok mau diambil. Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu Pak RT, tapi ambil sendiri. Pak RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Udah itu di situ tuh, Oh. sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku pengurus masjid juga berarti? Iya. Oh, ketua DKM atau Pak RT ketua DKM juga Pak? Iya. apa yang ngebuat? Karena kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat Nggak ditolak ada tersebut? itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, sudah hijab kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya Kira-kira. gagalnya begitu karena dia kan nggak mau menerima apa istilahnya nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Oh, nyari pembenaran. Iya, itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah Faktanya terima. sapi datang diterima, hijab kabul, sapi diikat tidak pergi. Bahkan di sana sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya tuh di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta Iya Pak. Pak. Itu nggak bener itu. Yang benar gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya, mas jangankan 100, 200, 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turun ya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi mau ambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu Tapi dengar. Bapak saat keadaan medis kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih, kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, Oh, malah ada malah kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut di ada pas di hari H Pak ya? Itu hari Iya. Selasa ya Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Tuh, itu Ini- sopirnya aja katanya sopirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa nggak lagi. tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, pihak itu Mbak DP. yang maksudnya yang sempat tidak kabul kan berarti kan pihak sana dong. Oh,
Oh, berarti dari pihak sana sudah sempat ijab kabul untuk Iya, penurunan. Iya, penurunan maksudnya sapi sudah diterima. Ini kan sudah lah tempat dikasih itu, tempat dikasih makan itu. Kabar Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT, jangankan sejuta, 2 juta, 100 juta, jangan mau itu ke pihak DP berarti. Ya waktu minta. Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya. Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 ton. Oh, itu ucapannya buat ke pihak DP berarti. Ya enggak, maksudnya sama supirnya. Oh, Kan sama supirnya kan yang supirnya. ngomong. Nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya yang tukang sapinya aja suruh kesini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan Mami DP baru pindah ke sini juga. Udah tahu sendiri sebagai warga baru di sini. Datanya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya juga kurang tahu. Data kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah nggak pernah tahu. Pernah dengar berita dari tetangga-tetangga ya, gitu Pak? Istilahnya lihat orangnya persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, melihat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengaku, istilahnya begitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis Mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan, ya begitu. Tapi setelah kejadian ini jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tangga terutama atau warga-warga Ya, sini? ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi Oh, ini setelah kejadian ini tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra sih ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Nggak menolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh, berarti ini izin penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak Karena ada. sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada ijab kabul. Gitu. Berarti itu yang nerima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak saya. Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Oke. Dengan Pak siapa Pak? Dengan Bapak Soeharto. Soeharto. Umur berapa Pak? SU. Ya 50. Umur 50. 5. Sama kubu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, sampai tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya, bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu dilihatkan sama Pak RT. Dan itu diiyakan dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang, Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami tuh anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi, ngomong masalah ras lah, yang sebelahnya kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya tuh baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan, habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Kondisinya tadi apa?
Sebelumnya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik, gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak, tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, mau 1.000 kayak 2.000 kita kasih, sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam Mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti. Perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Hanya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Ada pesanan sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potong, udah siap dipotong, udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan Mas gitu loh ceritanya. tinggal beres aja semua. Tapi Biasanya emang dengan tadi nggak ketemu dalam tengahnya berarti. Belum. biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Gini, yang tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ, si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. Dari- Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali, tuh Pak Ustadznya bilang, iya. Nah jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya? Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door? Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah, itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada miskomunikasi. Miskomunikasi Mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu. Saya kan perempuan itu siapa Mbak? nggak tahu saya. Ibunya Pak RT katanya. Katanya masjid bukan tempat titip-titip. Tadi kedengaran masjid bukan Tadi masjid katanya bukan tempat buat titip sapi. Hah? Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih. Kata di versi dia. Enggak, tadi kan dia ngomong. Ya tadi kan teriak-teriak Mami ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi. Tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tenang rasa dikit aja. Saya lagi kerja, di rumah saya nggak ada orang. Dan semua cuma perempuan itu, sapi 1,5 ton. Terus, dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlupakan dan parkiran gitu kan? Perlupakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, apa saya nggak bisa ditolong? Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Terus saya ngasih duit juga.
Apa iya saya minta tolong, saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Kan nggak mungkin. Itu doang sih Mbak. Bang Riba aman nggak? Pak, awalnya kan sempat ramai nih Pak, Iya. udah dari media sosial juga, lagi sedang ada mediasi antara Iya. Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih Pak? Mungkin kalau boleh Ya tahu. awalnya kan sapi kan datang, sudah diterima dengan baik, sudah hijab kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Tapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan Pak RT bingung, kok mau diambil? Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu Pak RT, tapi ambil sendiri. Pak RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Pak? Udah itu di situ tuh, Oh. sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku pengurus masjid juga berarti? Iya. Oh, ketua DKM atau Pak RT ketua DKM-nya juga Pak? Iya. Apa yang ngebuat? Karena kan kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat Nggak ditolak ada tersebut? itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, sudah hijab kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya Kira-kira. gagalnya ya begitu, karena dia kan nggak mau menerima apa istilahnya, nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya, itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah Faktanya terima. sapi datang diterima, hijab kabul, sapi diikat tidak pergi. Bahkan pihak sana sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya tuh di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta Iya Pak. Pak. Itu nggak bener itu. Yang benar gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya, jangankan 100, 200, 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turun ya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi mau ambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu Tapi dengar. Bapak saat keadaan mediasi kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih, kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, Oh, malah ada malah kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut di ada pas di hari H Pak ya? Itu hari Iya. Selasa ya Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Tuh, itu Ini- supirnya aja katanya supirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa nggak lagi. tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, pihak itu Mbak DP. yang maksudnya yang sempat hijab kabul kan berarti kan pihak sana dong. Oh berarti dari pihak sana sudah sempat ijab kabul untuk Iya. penurunan. Iya penurunan, maksudnya sapi sudah diterima. Ini kan sudah lah sempat diikat di situ, sempat dikasih makan di sini. Kabar Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT, jangankan 1 juta, 2 juta, 100 juta, jangan mau itu ke pihak DP berarti. Ya waktu minta. Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya, Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 ton. Oh, itu ucapannya buat ke pihak DP berarti. Ya enggak, maksudnya sama supirnya. Oh, Kan sama supirnya kan yang supirnya. ngomong. Nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya
yang tukang sapinya aja suruh kesini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan Mami DP baru pindah ke sini juga. Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, lihatnya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya juga kurang tahu. Lihatnya kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah Nggak pernah tahu. Pernah dengar berita dari tetangga-tetangga gitu Pak? Istilahnya lihat orangnya persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, melihat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengakui, istilahnya kan gitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya, iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sokah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan, ya begitu. Tapi setelah kejadian ini jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tangga terutama atau warga-warga sini? Ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi Oh, ini setelah kejadian ini tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Enggak menolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh, berarti ini izin penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak ada. Karena sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada kicap kabul. Berarti itu yang terima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak saya. Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Dengan Pak siapa Pak? Dengan Bapak Soeharto. Soeharto. Umur berapa Pak? SU. Ya 50. Umur 50. 55. Sama kubu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya, bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu dilihatkan sama Pak RT. Dan itu dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang, Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami itu anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi, ngomong masalah ras lah yang sebelahnya. Kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan, habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada saat beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Masih belum ya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak kok, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik. Gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu.
langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korban, saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak, tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, mau 1.000 kayak 2.000 kita kasih, sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam Mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti. Perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Hanya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Mbak DP sekarang sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potongin, udah siap dipotong, Udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan Mas gitu loh ceritanya. tinggal beres aja semua. Tapi biasanya emang dengan Tadi nggak ketemu jalan tengahnya berarti ya? Belum. biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Gini, yang tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ, si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. Dari- Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali. Tuh Pak Ustadznya bilang, iya. Nah jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini. Pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya, makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya? Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door? Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah, itu kita lakukan tahun ketiga lu juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada Ini tadi miskomunikasi ya, Bu? Miskomunikasi Mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu. Saya kan perempuan itu siapa Mbak? nggak tahu saya. Kubunya Pak RT katanya. Saya masjid bukan tempat titip-nitip. Tadi kedengaran masjid bukan Tadi masjid katanya bukan tempat buat titip sapi. Hah? Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih. Kata di versi dia. Enggak, tadi kan dia ngomong. Ya tadi kan teriak-teriak nih ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi. Tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tenang rasa dikit aja. Saya lagi kerja, di rumah saya nggak ada orang. Dan semua cuma perempuan itu, sapi 1,5 ton. Terus, dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlupakan dan parkiran gitu kan? Perlupakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, pas saya nggak bisa ditolong. Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Toh saya ngasih duit juga. Apa iya saya minta tolong saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Kan nggak mungkin. Itu doang sih Mbak. Bang Riba aman enggak? Cek. Bang Riba.
Pak awalnya kan sempat ramai nih Pak, Iya. udah dari media sosial juga, lagi sedang ada mediasi antara Iya. Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih Pak? Mungkin Pak Ya tahu. awalnya kan sapi kan datang, toh, sudah diterima dengan baik, sudah hijab kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik, toh. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Sapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan KRT bingung, kok mau diambil? Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu KRT, tapi ambil sendiri. KRT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana, Pak? Udah itu di situ tuh, Oh. sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku pengurus masjid juga berarti? Iya. Oh, ketua DKM atau Pak RT ketua DKM juga Pak? Iya. Apa yang ngebuat? Karena kan kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat Nggak ditolak tersebut? ada itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, sudah hijab kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya Kira-kira. gagalnya begitu karena dia kan nggak mau menerima apa istilahnya nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya, itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah Faktanya diterima. sapi datang diterima, hijab kabul, sapi diikat sudah pergi. Bahkan pihak sana sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya cuma di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta Iya Pak. Pak. Itu nggak bener itu. Yang benar gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya, mas jangankan 100, 200, 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turunnya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi kan mau ambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu Tapi dengar. Bapak saat keadaan mediasi kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih, kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, Oh, malah ada malah kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut di ada di pas hari H Pak ya? Itu hari Iya. Selasa ya Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Tuh, itu Ini- supirnya aja katanya supirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu kurang ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa nggak lagi. tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, itu pihak Mbak yang, DP. yang maksudnya yang sempat hijab kabul kan berarti kan pihak sana toh. Oh berarti dari pihak sana sudah sempat ijab kabul untuk Iya. penurunan. Iya penurunan, maksudnya sapi sudah diterima. Ini kan sudah lah sempat diikat di situ, sempat dikasih makan di sini. Kabar Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT, jangankan 1 juta, 2 juta, 100 juta, jangan mau itu ke pihak DP berarti. Dia waktu minta Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya, Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 ton. Oh, itu ucapannya buat ke pihak DP berarti. Ya enggak, maksudnya sama supirnya. Oh, Kan sama supirnya kan yang supirnya. ngomong. Nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton, siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya yang tukang sapinya aja suruh kesini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan Mami DP baru pindah ke sini juga. Udah Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, lihatnya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya sendiri saya juga kurang tahu. Lihatnya kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah Nggak berpasangan, pernah nggak tahu. pernah dengar berita Iya, dari tetangga-tetangga iya. gitu Pak. Istilahnya lihat orangnya
persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, melihat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengakui, istilahnya begitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan, ya begitu. Tapi setelah kejadian ini jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tangga terutama atau warga-warga Ya, sini? ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi Oh, ini setelah kejadian ini tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Nggak menolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh, berarti ini penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak Karena ada. sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada kicap kabul. Gitu. Berarti itu yang terima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak saya. Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Pak siapa namanya? Dengan Pak siapa Pak? Dengan Bapak Soeharto. Soeharto. Umur Tulisannya berapa Pak? SU. Ya 50. Umur 50. 55. Sama kubu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya, bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu dilihatkan sama Pak RT. Dan itu dia yakin dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang, Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami itu anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi, ngomong masalah ras lah yang sebelahnya. Kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan, habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Masih belum ya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak kok, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik, gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, mau 1000 kayak 2000 kita kasih sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam Mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya.
Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Hanya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. DP sekarang sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potong, udah siap dipotong, Udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan Mas gitu loh ceritanya. tinggal beres aja sih. Tapi biasanya emang dengan Tadi nggak ketemu jalan tengahnya berarti ya? Belum. biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Mami. Gini, yang hari tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. Dari- Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali tuh, Pak Ustadznya bilang iya. Nah jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini. Pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya? Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door? Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah, itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada Ini tadi miskomunikasi ya, kedengeran Bu? Miskomunikasi Mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu. Saya kan Perempuan itu siapa Mami? nggak tahu saya. Tadi kedengeran katanya Kubunya Pak RT sapi katanya. gimana Mas Nami? Katanya masjid bukan tempat titip-nitip. Hah? Tadi kedengeran masjid bukan Tadi tempat masjid titip. katanya bukan tempat buat titip sapi. Hah? Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengeran kayak gitu nih. Kata di versi dia. Enggak, tadi kan dia ngomong. Ya tadi kan teriak-teriak Mami ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi, tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tenang rasa dikit aja. Saya lagi kerja di rumah saya nggak ada orang, dan semua cuma perempuan itu sapi 1,5 ton. Terus dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlu pakan dan parkiran gitu kan? Perlu pakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, apa saya nggak bisa ditolong? Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Terus saya ngasih duit juga. Apa iya saya minta tolong saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Kan nggak mungkin. Itu doang sih Mbak. Bang Riba aman nggak? Pak, awalnya kan sempat ramai nih Pak, Iya. udah dari media sosial juga, lagi sedang ada mediasi antara Iya. Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih Pak? Mungkin Pak Ya tahu. awalnya kan sapi kan datang, toh, sudah diterima dengan baik, sudah hijab kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Toh. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Sapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan Pak RT bingung, kok mau diambil? Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu Pak RT, tapi ambil sendiri. Pak RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Udah itu di situ tuh, Oh. sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku
pengurus masjid juga berarti? Iya. Oh, ketua DKM atau? Oh, Pak RT ketua DKM-nya juga, Pak? Iya. Apa yang ngebuat? Karena kan kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat Nggak ditolak ada tersebut? itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, sudah kita kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak. Mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya Kira-kira. gagalnya ya begitu, karena dia kan nggak mau menerima apa istilahnya, nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya, itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah Faktanya terima. sapi datang diterima, ijab kabul, sapi diikat tidak pergi. Bahkan pihak sapi sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP, Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya tuh di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta, Iya Pak. Pak. Itu nggak bener itu. Yang benar gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya, mas jangankan 100, 200, 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turunnya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi mau ambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu Tapi dengar. Bapak saat keadaan mediasi kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih, kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, Oh, malah ada malah kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut di- ada pas di hari H, Pak ya? Itu hari Iya. Selasa ya, Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Tuh, itu Ini- supirnya aja katanya supirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa nggak lagi. tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, pihak itu Mbak DP. yang maksudnya yang sempat tidak kabul kan berarti kan pihak sana toh. Oh berarti dari pihak sana sudah sempat ijab kabul untuk Iya, penurunan. Iya penurunan, maksudnya sapi sudah diterima. Ini kan sudah lah, sempat diikat di situ, sempat dikasih makan itu. Kabar Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT, jangankan 1 juta, 2 juta, 100 juta, jangan mau itu ke pihak DP berarti. Ya waktu minta. Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya, Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 ton. Oh, itu ucapannya buat ke pihak DP berarti. Ya enggak, maksudnya sama supirnya. Oh, Kan sama supirnya kan yang supirnya. ngomong. Nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya yang tukang sapinya aja suruh kesini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan Mami DP baru pindah ke sini juga. Udah Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, lihatnya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya sendiri saya juga kurang tahu. Lihatnya kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah Nggak berpapasan pernah sama tahu. Nggak pernah dengar berita Ya, dari tetangga-tetangga ya. gitu Pak? Istilahnya lihat orangnya persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, melihat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengaku, istilahnya kan gitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis Mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan, ya begitu. Tapi setelah kejadian ini, jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tangga terutama atau warga-warga Ya, sini? ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi Oh, ini setelah kejadian ini tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu
Kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra sih ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Nggak menolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh, berarti ini izin penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak Karena ada. sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada kicap kabul. Berarti itu yang terima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak saya. Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Saja. Dengan Pak siapa Pak? Dengan Bapak Soeharto. Soeharto. Umur Tulisannya berapa Pak? SU. Ya 50. Umur 50. 55. Sama kubu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya, bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu dilihatkan sama Pak RT. Dan itu diiyakan di Pak RT. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang, Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami tuh anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi, ngomong masalah ras lah yang sebelahnya. Kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan, habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada saat beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Masih belum ya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak kok, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik. Gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Apa yang pengen semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, mau 1000 kayak 2000 kita kasih sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam Mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti. Perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Hanya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Ada besaran sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potong, udah siap dipotong, udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan Mas gitu loh ceritanya. tinggal beres aja semua. Tapi Biasanya emang dengan tadi nggak ketemu dalam tengahnya berarti. Belum. biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Gini, yang tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. dari Gitu.
Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali tuh, Pak Ustadznya bilang iya. Nah jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini. Pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya. Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door. Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah, itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada miskomunikasi ya, Bu? Miskomunikasi Mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu. Saya kan Perempuan itu siapa, Mama? nggak tahu saya. Kubunya Pak RT katanya. Katanya masjid bukan tempat titip-nitip. Tadi masjid katanya bukan tempat buat titip sapi. Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih. Kata versi dia. Tadi kan dia ngomong. Ya tadi kan teriak-teriak Mami ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi, tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tenang rasa dikit aja. Saya lagi kerja di rumah saya nggak ada orang, dan semua cuma perempuan itu sapi 1,5 ton. Terus dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlupakan dan parkiran gitu kan? Perlupakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, apa saya nggak bisa ditolong? Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Toh saya ngasih duit juga. Apa iya saya minta tolong saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Kan nggak mungkin. Itu doang sih Mbak. Oke, yang 100 juta gimana nih? Mi, yang 100 juta. Yang 100 juta. Makasih, Mi. Kami, makasih. Bang Riba aman nggak? Cek. Bang Riba. Aman. Pak, awalnya kan sempat ramai nih Pak, Iya. udah dari media sosial juga, sedang ada mediasi antara Iya. Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih, mungkin Kak Ya Beto? awalnya kan sapi kan datang, toh, sudah diterima dengan baik, sudah hijab kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Toh. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Tapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan Pak RT bingung, kok mau diambil? Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu Pak RT, tapi ambil sendiri. Pak RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Pak? Udah itu di situ tuh, Oh. sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku pengurus masjid juga berarti? Iya. Oh, ketua DKM atau Pak RT ketua DKM juga Pak? Iya. Apa yang ngebuat? Karena kan kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat Nggak ditolak ada tersebut? itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, sudah hijab kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya Kira-kira. gagalnya ya begitu, karena dia kan nggak mau menerima istilahnya nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya.
itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah Faktanya terima. sapi datang diterima, ijab kabul, sapi tidak pergi. Bahkan pihak sapi sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP, Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya cuma di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta, Pak. Iya Pak. Itu nggak benar itu. Yang benar gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya, mas jangankan 100, 200, atau 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turun ya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi mau ambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu Tapi dengar. Bapak saat keadaan medis kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih, kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, Oh, malah kalau ada yang malah kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut di- ada Pas hari H, Pak, ya? Itu hari Iya. Selasa ya, Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Tuh, itu Ini- supirnya aja katanya supirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu kurang ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa nggak lagi. tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, pihak itu Mbak yang, DP. yang maksudnya yang sempat ijab kabul kan berarti kan pihak sana toh. Oh berarti dari pihak sana sudah sempat ijab kabul untuk Iya, penurunan. Iya penurunan maksudnya sapi sudah diterima. Ini kan sudah lanjut sempat dikasih itu, sempat dikasih makan itu. Kabar Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT, jangankan 1 juta, 2 juta, 100 juta, jangan mau itu ke pihak DP berarti. Dia waktu minta Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya. Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 ton. Oh, itu ucapannya buat ke pihak DP berarti. Ya enggak, maksudnya sama supirnya. Oh, Kan sama supirnya kan yang supirnya. ngomong. Nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya yang tukang sapinya aja suruh kesini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan Mami DP baru pindah ke sini juga. Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, lihatnya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya sendiri saya juga kurang tahu. Lihatnya kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah Nggak berpapasan, pernah tahu. pernah dengar berita Iya, dari tetangga-tetangga iya. gitu Pak? Istilahnya lihat orangnya persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, melihat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengakui, istilahnya kan gitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis Mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan, ya begitu. Tapi setelah kejadian ini, jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tetangga terutama atau warga-warga Ya, sini? ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi Oh, ini setelah kejadian ini tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Nggak menolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh berarti ini izin penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak Karena ada. sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada ijab kabul. Gitu. Berarti itu yang terima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak saya. Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Saja. Dengan Pak siapa Dengan namanya? Pak siapa Pak? Dengan
jangan ke Pak Soeharto. Soeharto. Umur berapa, Pak? SU. Ya 50. Umur 50. 5. Kubu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya, bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu diiyakan sama RT. Dan itu dia yakin dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami itu anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi, ngomong masalah ras lah yang sebelahnya. Kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan, habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada saat beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Sebelumnya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak kok, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik. Gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, mau 1.000 kayak 2.000 kita kasih sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam Mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti. Perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Hanya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Berarti sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potongin, udah siap dipotong, Udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan Mas gitu loh ceritanya. tinggal beres aja semua. Tapi biasanya emang dengan tadi nggak ketemu dalam tengahnya berarti ya? Belum. biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Gini, yang hari tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. Dari- Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali tuh, Pak Ustadznya bilang iya. Nah jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini. Pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya.
Oh, malah RT lain dapat, itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door. Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah, itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga. Nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada miskomunikasi ya, Bu? Miskomunikasi mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu. Saya kan Perempuan itu siapa Mama? nggak tahu saya. Kubunya Pak RT katanya. Katanya masjid bukan tempat nitip-nitip. Tadi masjid katanya bukan tempat buat titip sapi. Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih. Kata versi dia. Tadi kan dia ngomong. Ya tadi kan teriak-teriak Mami ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi, tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tenang rasa dikit aja. Saya lagi kerja di rumah saya nggak ada orang, dan semua cuma perempuan itu sapi 1,5 ton. Terus dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlu pakan dan parkiran gitu kan? Perlu pakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, apa saya nggak bisa ditolong? Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Toh saya ngasih duit juga. Apa iya saya minta tolong saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Kan nggak mungkin. Itu doang sih Mbak. Oke, 100 juta gimana nih? Mi, yang 100 juta. Yang 100 juta. Makasih cewek ya, Mi. Makasih Mi. Mami, makasih. Bang Riba aman nggak? Cek. Bang Riba. Pak awalnya kan sempat ramai nih Pak, Iya. udah dari media sosial juga, lagi sedang ada mediasi antara Iya. Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih Pak? Mungkin Pak Ya tahu. awalnya kan sapi kan datang, toh, sudah diterima dengan baik, sudah hijab kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Toh. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Tapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan RT bingung, kok mau diambil? Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu RT, tapi ambil sendiri. RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Udah itu di situ tuh, Oh. sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku pengurus masjid juga berarti? Iya. Oh, ketua DKM atau Pak RT ketua DKM juga Pak? Iya. Apa yang ngebuat? Karena kan kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat Nggak ditolak ada tersebut? itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, sudah hijab kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya Kira-kira. gagalnya begitu karena dia kan nggak mau menerima apa istilahnya nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya, itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah Faktanya diterima. sapi datang diterima, hijab kabul, sapi diikat tidak pergi. Bahkan pihak sana sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP, Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu sih. Saya tuh tahunya tuh di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta Iya Pak. Pak. Itu nggak bener itu. Yang bener gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya, jangankan 100, 200, atau 1 juta, 2 juta.
juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turunnya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi kan mau ambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu Tapi Bapak saat keadaan medis kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih, kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, malah ada malah kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut di- ada Pas di hari H Pak ya? Itu hari Iya. Selasa ya Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Tuh, itu Ini- supirnya aja katanya supirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa nggak lagi. tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, pihak itu Mbak DP. yang maksudnya yang sempat tidak kabul kan berarti kan pihak sana toh. Oh berarti dari pihak sana Iya. sudah sempat ijab kabul untuk Iya, penurunan. Iya penurunan maksudnya sapi sudah diterima. Ini kan sudah lah tempat dikasih situ, tempat dikasih makan itu. Kabar Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT, jangankan 1 juta, 2 juta, 100 juta, jangan mau itu ke pihak DP berarti. Dia waktu minta Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya, Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 Oh, itu ton. ucapannya buat ke pihak DP berarti. Yang enggak maksudnya sama supirnya, Oh, kan sama supirnya kan yang supirnya. ngomong nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya yang tukang sapinya aja suruh kesini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan Mami DP baru pindah ke sini juga. Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, lihatnya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya sendiri saya juga kurang tahu. Lihatnya kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah Nggak berpapasan pernah sama tahu. nggak pernah dengar berita Ya, dari tetangga-tetangga ya, gitu Pak. istilahnya lihat orangnya persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, melihat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengakui, istilahnya begitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis Mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan, ya begitu. Tapi setelah kejadian ini, jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tangga terutama atau warga-warga Ya, sini? ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi Oh, ini setelah kejadian ini, tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Nggak menolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh berarti ini izin penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak Karena ada. sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada ijab kabul. Gitu. Berarti itu yang terima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak saya. Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Pak, siapa Dengan namanya? Pak siapa Pak? Dengan Bapak Soeharto. Soeharto. Umur Tulisannya berapa Pak? SU. Ya 50. Umur 50. 55. Sama kubu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya, bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu dilihatkan sama Pak RT. Dan itu dia yakin dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi.
Lah maksud saya cuma bilang, Bapak, bisa nggak Bapak tidak emosi, Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami tuh anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya, Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi. Ngomong masalah ras lah yang sebelahnya, kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan. Habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Masih belum ya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak kok, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik, gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, mau 1000 kayak 2000 kita kasih sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti. Perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Akhirnya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Berarti sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potong, udah siap dipotong. Udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan mas gitu loh ceritanya. Tinggal beres aja sebenarnya. Tapi biasanya emang jangan tadi nggak ketemu dalam tengahnya berarti ya? Belum. biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi gini, yang hari tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. dari gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali tuh, Pak Ustadznya bilang iya. Nah jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini. Pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya. Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door. Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah, itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke
orang-orang kita, niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada miskomunikasi ya, Bu? Miskomunikasi mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu. Saya kan Perempuan itu siapa, Mama? nggak tahu saya. Kubunya Pak RT katanya. Katanya masjid bukan tempat nitip-nitip. Hah? Tadi kedengaran masjid bukan Tadi masjid katanya bukan tempat buat titip sapi. Hah? Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih. Kata inflasi dia. Tadi kan dia ngomong. Ya tadi kan teriak-teriak Mami ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi, tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tenang rasa dikit aja. Saya lagi kerja di rumah saya nggak ada orang, dan semua cuma perempuan itu sapi 1,5 ton. Terus dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlu pakan dan parkiran gitu kan? Perlu pakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, apa saya nggak bisa ditolong? Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Terus saya ngasih duit juga. Apa iya saya minta tolong saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Kan nggak mungkin. Itu doang sih Mbak. Oke, Mi, 100 juta gimana nih? Mi, yang 100 juta. Yang 100 juta. Makasih kecewa ya, Mi. Makasih, Mi. Kami makasih. Bang Riba aman gak? Cek. Bang Riba. Pak, awalnya kan sempat ramai nih Pak, Iya. udah dari media sosial juga, lagi sedang ada mediasi antara Iya. Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih Pak? Mungkin kalau boleh Ya tahu? awalnya kan sapi kan datang, toh, sudah diterima dengan baik, sudah hijab kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Toh. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Tapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan Pak RT bingung, kok mau diambil? Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu Pak RT, tapi ambil sendiri. Pak RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Pak? Udah itu di situ tuh, Oh. sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku pengurus masjid juga berarti? Iya. Oh, ketua DKM atau Pak RT ketua DKM juga Pak? Iya. Apa yang ngebuat? Karena kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat Nggak ditolak ada tersebut? itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, sudah hijab kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya Kira-kira. gagalnya ya begitu karena dia kan nggak mau menerima apa istilahnya nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya. Itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah Faktanya terima. sapi datang diterima, hijab kabul, sapi diikat tidak pergi. Bahkan pihak sana sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya tuh di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta Iya Pak. Pak. Itu nggak bener itu. Yang bener gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya, Ma jangankan 100, 200, 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton. Kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turun ya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi kan, mau diambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh. Kalau yang itu agak jauh saya. Jadi pembicaraan itu saya nggak begitu Tapi dengar. Bapak saat keadaan mediasi kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih? Kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, Oh, malah ada kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut di- ada Pas di hari H Pak ya? Itu hari Iya. Selasa ya Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar.
gitu. Itu Ini- supirnya aja katanya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu kurang ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa lagi. nggak tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, pihak itu Mbak yang, DP. yang maksudnya yang sempat ijab kabul kan berarti kan pihak sana toh. Oh berarti dari pihak sana Iya. sudah sempat ijab kabul untuk Iya, penurunan. Iya penurunan maksudnya sapi sudah diterima. Mm-mm. Ini kan sudah lah sempat dikasih itu, sempat dikasih makan itu. Kabar Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT, jangankan sejuta, 2 juta, 100 juta, jangan mau itu ke pihak DP berarti. Ya waktu minta. Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 ton. Oh, itu ucapannya buat ke pihak DP berarti. Ya enggak, maksudnya sama supirnya. Oh, Kan sama supirnya kan yang supirnya. ngomong. Nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya yang tukang sapinya aja suruh kesini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan Mami DP baru pindah ke sini juga. Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, lihatnya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya juga kurang tahu. Lihatnya kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah Nggak berpapasan pernah segala macam. tahu. Pernah dengar berita Iya, dari tetangga-tetangga iya. gitu Pak? Istilahnya lihat orangnya persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, melihat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengakui, istilahnya kan gitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sokah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis Mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan. Ya begitu. Tapi setelah kejadian ini, jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tangga terutama atau warga-warga Ya, sini? ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi Oh, ini setelah kejadian ini tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra sih ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif Wah. politik di situ Pak. Nggak menolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh berarti ini izin penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak ada. Karena sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada ijab kabul. Gitu. Berarti itu yang terima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak saya. Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Saja. Oke. Dengan Pak siapa Dengan namanya? Pak siapa Pak? Dengan Bapak Soeharto. Soeharto. Umur Tulisannya berapa Pak? SU. Ya 50. Umur 50. 55. Sama kubu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya, bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu dilihatkan sama Pak RT. Dan itu diiyakan dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami itu anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi.
ngomong masalah ras lah yang sebelahnya. Kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan. Habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Masih belum ya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak kok, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik. Gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, mau 1.000 kayak 2.000 kita kasih sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti. Perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Hanya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Berarti sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potongin, udah siap dipotong, udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan mas gitu loh ceritanya. tinggal beres aja semua. Tapi biasanya emang dengan tadi nggak ketemu jalan tengahnya berarti ya? Belum. biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Gini, yang tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. Dari- Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali tuh, Pak Ustadznya bilang iya. Nah jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya? Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door? Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah, itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada miskomunikasi ya, Bu? Miskomunikasi mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu. Saya kan perempuan itu siapa Mbak? nggak tahu saya. Kubunya Pak RT katanya. Saya maksud bukan tempat nitip-nitip. Tadi kedengaran masjid bukan Tadi masjid katanya bukan tempat buat titip sapi. Hah? Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih.
kata versi dia. Enggak, tadi kan dia ngomong. Ya tadi kan teriak-teriak Mami ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi, tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tenang rasa dikit aja. Saya lagi kerja di rumah, saya nggak ada orang, dan semua cuma perempuan, itu sapi 1,5 ton. Terus dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlupakan dan parkiran gitu kan? Perlupakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, pas saya nggak bisa ditolong. Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Toh saya ngasih duit juga. Apa iya saya minta tolong, saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Kan nggak mungkin. Itu doang sih Mbak. Oke, ini 100 juta gimana nih? Mi, yang 100 juta. Yang 100 juta. Makasih ya. Makasih, Mi. Kami makasih. Bang Riba aman nggak? Pak, awalnya kan sempat ramai nih Pak, Iya. udah dari media sosial juga, lagi sedang ada mediasi antara Iya. Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih Pak, mungkin Pak Ya Beto? awalnya kan sapi kan datang, toh, sudah diterima dengan baik, sudah hijab kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Toh. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Tapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan KRT bingung, kok mau diambil? Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu KRT, tapi ambil sendiri. KRT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Pak? Udah itu di situ, Oh. sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku pengurus masjid juga berarti? Iya. Oh, ketua DKM atau Pak RT ketua DKM juga Pak? Iya. Apa yang ngebuat? Karena kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat? Nggak ditolak ada tersebut? itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, sudah hijab kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya Kira-kira. gagalnya ya begitu, karena dia kan nggak mau menerima istilahnya nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya, itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah Faktanya terima. sapi datang diterima, hijab kabul, sapi diikat sudah pergi. Bahkan pihak sana sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP, Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya cuma di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta Iya Pak. Pak. Itu nggak bener itu. Yang bener gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya, Ma jangankan 100, 200, atau 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turun ya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi mau diambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu Tapi dengar. Bapak saat keadaan mediasi kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih, kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, Oh, malah ada malah kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut di- ada Pas di hari H Pak ya? Itu hari Iya. Selasa ya Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Tuh, itu Ini- supirnya aja katanya supirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu kurang ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa nggak lagi. tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, pihak itu Mbak yang, DP. yang maksudnya yang tempat hijab kabul kan berarti kan pihak sana toh. Oh.
Oh, berarti dari pihak sana sudah sempat ijab kabul untuk Iya. penurunan. Iya, penurunan maksudnya sapi sudah diterima. Ini kan sudah langsung tempat dikasih itu, tempat dikasih makan itu. Kabar Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT, jangankan 1 juta, 2 juta, 100 juta, jangan mau itu ke pihak DP berarti. Dia waktu minta. Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya. Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 ton. Oh, itu ucapannya buat ke pihak DP berarti. Ya enggak, maksudnya sama supirnya. Oh, Kan sama supirnya kan yang supirnya. ngomong. Nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton, siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya yang tukang sapinya aja suruh kesini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan Mami DP baru pindah ke sini juga. Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, lihatnya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya juga kurang tahu. Lihatnya kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah Nggak pernah tahu. Pernah dengar gitu dari tetangga-tetangga gitu. Istilahnya lihat orangnya persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, melihat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengakui, istilahnya pun gitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya, iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis Mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan, ya begitu. Tapi setelah kejadian ini, jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tangga terutama atau warga-warga Ya, sini? ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi Oh, ini setelah kejadian ini tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Nggak menolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh, berarti ini penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak Karena ada. sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada ijab kabul. Gitu. Berarti itu yang terima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak saya. Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Oke. Dengan Pak siapa Dengan namanya? Pak siapa Pak? Dengan Bapak Soeharto. Soeharto. Umur berapa Pak? SU. Ya 50. Umur 50. 5. Sama kubu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya, bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu dilihatkan sama RT. Dan itu dia yakin dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami itu anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi, ngomong masalah ras lah yang sebelahnya. Kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan, habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada saat beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Kondisinya tadi apa?
sebelumnya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik, gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Apa yang pengen semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak, tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, mau 1.000 kayak 2.000 kita kasih sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam Mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti. Perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Hanya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Berarti sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potong, udah siap dipotong, udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan Mas gitu loh ceritanya. tinggal beres aja. Tapi biasanya emang dengan tadi nggak ketemu jalan tengahnya berarti ya? Belum. biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Gini, yang hari tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. Dari- Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali. Tuh Pak Ustadznya bilang, iya. Nah jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini. Pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya, makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya. Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door. Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada miskomunikasi. Miskomunikasi Mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu. Saya kan perempuan itu siapa Mbak? nggak tahu saya. Ibunya Pak RT katanya. Katanya masjid bukan tempat titip-titip. Tadi kedengaran masjid bukan Tadi masjid katanya bukan tempat buat titip sapi. Hah? Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih. Kata versi dia. Enggak, tadi kan dia ngomong. Ya tadi kan teriak-teriak nih ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi, tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tengah rasa dikit aja. Saya lagi kerja di rumah saya nggak ada orang, dan semua cuma perempuan itu sapi 1,5 ton. Terus dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlupakan dan parkiran gitu kan? Perlupakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, apa saya nggak bisa ditolong? Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Toh saya ngasih duit juga.
Apa iya saya minta tolong, saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Kan nggak mungkin. Itu doang sih Mbak. Oke, Mi, 100 juta gimana Mi? Mi, yang 100 juta. Yang 100 juta. Makasih ya. Kami makasih. Bang Riba aman nggak? Pak, awalnya kan sempat ramai nih Pak, Iya. udah dari media sosial juga, lagi sedang ada mediasi antara Iya. Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih Pak? Mungkin Pak Ya tahu. awalnya kan sapi kan datang, toh, sudah diterima dengan baik, sudah hijab kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Toh. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Tapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan KRT bingung, kok mau diambil? Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu KRT, tapi ambil sendiri. KRT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Pak? Udah itu di situ tuh, Oh. sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku pengurus masjid juga berarti? Iya. Oh, ketua DKM atau Pak RT ketua DKM juga Pak? Iya. Apa yang ngebuat? Karena kan kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat Nggak ditolak tersebut? ada itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, sudah hijab kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya Kira-kira. gagalnya ya begitu karena dia kan nggak mau menerima apa istilahnya nggak menerima kenyataan istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya. Itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah Faktanya diterima. sapi datang diterima, hijab kabul, sapi diikat sudah pergi. Bahkan pihak sana sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu sih. Saya tuh tahunya cuma di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta Iya Pak. Pak. Itu nggak bener itu. Yang bener gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya, Ma jangankan 100, 200, atau 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turun ya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi mau diambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu Tapi dengar. Bapak saat keadaan mediasi kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih, kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, Oh, malah ada malah kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut di- ada Pas di hari H Pak ya? Itu hari Iya. Selasa ya Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Tuh, itu Ini- supirnya aja katanya supirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu kurang ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa nggak lagi. tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, pihak itu Mbak DP. yang maksudnya yang sempat hijab kabul kan berarti kan pihak sana toh. Oh berarti dari pihak sana sudah sempat ijab kabul untuk Iya, penurunan. Iya penurunan maksudnya sapi sudah diterima. Ini kan sudah lanjut tempat diikat di situ, tempat dikasih makan di sini. Kabar Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT, jangankan 1 juta, 2 juta, 100 juta, jangan mau itu ke pihak DP berarti. Dia waktu minta Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya, Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 Oh, itu ton. ucapannya buat ke pihak DP berarti. Yang enggak maksudnya sama supirnya, Oh, kan sama supirnya kan yang supirnya. ngomong nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya
yang tukang sapinya aja suruh kesini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan Mami DP baru pindah ke sini juga. Udah Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, lihatnya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya sendiri saya juga kurang tahu. Lihatnya kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah tahu. Pernah dengar berita dari tetangga-tetangga gitu. Istilahnya lihat orangnya persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, melihat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengakui, istilahnya begitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis Mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan, ya begitu. Tapi setelah kejadian ini jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tangga terutama atau warga-warga sini? Ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi Oh, ini setelah kejadian ini tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Enggak menolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh, berarti ini penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak Karena ada. sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada kicap kabul. Gitu. Berarti itu yang terima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak saya. Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Dengan Pak siapa Pak? Dengan Bapak Soeharto. Soeharto. Umur berapa Pak? Ya 50. Umur 50. 55. Sama pupu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya, bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu dilihatkan sama Pak RT. Dan itu dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami tuh anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi, ngomong masalah ras lah yang sebelahnya. Kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan. Habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada saat beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Masih belum ya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak kok, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik. Gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Apa yang pengen Semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu.
Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak, tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, mau 1.000 kayak 2.000 kita kasih, sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam Mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti. Perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Akhirnya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. DP sekarang sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potong, udah siap dipotong, Udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan Mas gitu loh ceritanya. tinggal beres aja sebenarnya. Tapi biasanya emang jangan, Itu tadi nggak ketemu jalan tengahnya berarti ya? Belum. biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Gini, yang hari tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ, si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. dari Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali, tuh Pak Ustadznya bilang iya. Nah jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya? Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door? Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada miskomunikasi. Miskomunikasi Mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu. Saya kan perempuan itu siapa Mbak? nggak tahu saya. Kubunya Pak RT katanya. Katanya masjid bukan tempat nitip-nitip. Tadi kedengaran masjid bukan Tadi masjid katanya bukan tempat buat titip sapi. Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih. Kata versi dia. Enggak, tadi kan dia ngomong. Ya tadi kan teriak-teriak Mami ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi, tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tenang rasa dikit aja. Saya lagi kerja di rumah saya nggak ada orang, dan semua cuma perempuan itu sapi 1,5 ton. Terus dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlu pakan dan parkiran gitu kan? Perlu pakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, apa saya nggak bisa ditolong? Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Terus saya ngasih duit juga. Apa iya saya minta tolong saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Kan nggak mungkin. Itu doang sih Mbak. Oke, Mi, 100 juta gimana nih? Mi, yang 100 juta. Yang 100 juta. Makasih cewek ya, Mi. Makasih, Mi. Kami makasih. Bang Riba aman nggak? Cek. Bang Riba.
Pak, awalnya kan sempat ramai nih Pak, Iya. udah dari media sosial juga, lagi sedang ada mediasi antara Iya. Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih Pak, mungkin Pak Ya Beto? awalnya kan sapi kan datang, toh, sudah diterima dengan baik, sudah hijab kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Toh. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Tapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan Pak RT bingung, kok mau diambil? Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu Pak RT, tapi ambil sendiri. Pak RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana, Pak? Udah itu di situ tuh, Oh. sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku pengurus masjid juga berarti? Iya. Oh, ketua DKM atau Pak RT ketua DKM-nya juga, Pak? Iya. Apa yang ngebuat? Karena kan kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat Nggak ditolak ada tersebut? itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, sudah hijab kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya Kira-kira. gagalnya ya begitu, karena dia kan nggak mau menerima apa istilahnya, nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya, itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah Faktanya terima. sapi datang diterima, hijab kabul, sapi diikat tidak pergi. Bahkan pihak sana sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP, Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya cuma di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta, Iya Pak. Pak. Itu nggak bener itu. Yang benar gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya, Ma, jangankan 100, 200, atau 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turun ya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi kan mau diambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu Tapi dengar. Bapak saat keadaan mediasi kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih, kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, Oh, malah kalau ada yang malah kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut di ada pas di hari H, Pak ya? Itu hari Selasa ya, Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Tuh, itu Ini- supirnya aja katanya supirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa nggak lagi. tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, pihak itu Mbak yang, DP. yang maksudnya yang sempat hijab kabul kan berarti kan pihak sana toh. Oh berarti dari pihak sana sudah sempat ijab kabul untuk Iya, penurunan. Iya penurunan, maksudnya sapi sudah diterima. Ini kan sudah lanjut sempat diikat di situ, sempat dikasih makan di sini. Kabar Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT, jangankan 1 juta, 2 juta, 100 juta, jangan mau itu ke pihak DP berarti. Dia waktu minta Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya, Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 ton. Oh, itu ucapannya buat ke pihak DP berarti. Yang enggak, maksudnya sama supirnya. Oh, Kan sama supirnya kan yang supirnya. ngomong. Nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya yang tukang sapinya aja suruh kesini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan Mami DP baru pindah ke sini juga. Udah Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, lihatnya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya sendiri saya juga kurang tahu. Lihatnya kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah Nggak berpapasan pernah segala macam. tahu. Pernah dengar berita Iya, dari tetangga-tetangga iya. gitu Pak? Istilahnya lihat orangnya
persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, melihat pembi DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengakui, istilahnya kan gitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya, iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sokkah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan, ya begitu. Tapi setelah kejadian ini jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tangga terutama atau warga-warga sini? Ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi Oh, ini setelah kejadian ini tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra sih ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Enggak menolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh, berarti ini penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak Karena ada. sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada kicap kabul. Gitu. Berarti itu yang terima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak saya. Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Oke. Dengan Pak siapa Pak? Dengan Bapak Soeharto. Soeharto. Umur berapa Pak? SU. Ya 50. Umur 50. 5. Sama kubu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya, bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu dilihatkan sama Pak RT. Dan itu diiyakan di RT. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang, Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami itu anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi, ngomong masalah ras lah yang sebelahnya. Kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan, habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada saat beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Masih belum ya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik. Gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, mau 1.000 kayak 2.000 kita kasih sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam Mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya
Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Akhirnya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Sekarang sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potongin, udah siap dipotong, Udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan Mas gitu loh ceritanya. tinggal beres aja semua. Tapi biasanya emang dengan Tadi nggak ketemu jalan tengahnya berarti ya? Belum. biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Gini, yang hari tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. dari Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali tuh, Pak Ustadznya bilang iya. Nah jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini. Pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya? Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door? Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada miskomunikasi ya, Bu? Miskomunikasi Mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu. Saya kan perempuan itu siapa Mbak? nggak tahu saya. Kubunya Pak RT katanya. Saya maksud bukan tempat nitip-nitip. Tadi kedengaran masjid bukan Tadi masjid katanya bukan tempat buat titip sapi. Hah? Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih. Kata di versi dia. Enggak, tadi kan dia ngomong. Ya tadi kan teriak-teriak Mami ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi, tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tengah rasa dikit aja. Saya lagi kerja di rumah saya nggak ada orang, dan semua cuma perempuan itu sapi 1,5 ton. Terus dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlu pakan dan parkiran gitu kan? Perlu pakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, saya nggak bisa ditolong. Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Toh saya ngasih duit juga. Apa iya saya minta tolong saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Kan nggak mungkin. Itu doang sih Mbak. Oke, ini 100 juta gimana nih? Mi, yang 100 juta. Yang 100 juta. Makasih ya. Makasih, Mi. Kami makasih. Bang Riba aman nggak? Pak, awalnya kan sempat ramai nih Pak, Iya. udah dari media sosial juga, sedang ada mediasi antara Iya. Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih ngomongnya Pak Ya Beto? awalnya kan sapi kan datang, toh, sudah diterima dengan baik, sudah hijab kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik, toh. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Tapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan RT bingung, kok mau diambil? Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu RT, tapi ambil sendiri. RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Udah itu di situ Oh. sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku
pengurus masjid juga berarti? Iya. Oh, ketua DKM atau Pak RT ketua DKM juga Pak? Iya. Apa yang ngebuat? Karena kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat Nggak ditolak tersebut? ada itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, sudah tidak kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya Kira-kira. gagalnya ya begitu karena dia kan nggak mau menerima apa istilahnya nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya, itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah Faktanya diterima. sapi datang diterima, tidak kabul, sapi diikat tidak pergi. Bahkan pihak sana sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP, Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya cuma di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta Iya Pak. Pak. Itu nggak bener itu. Yang benar gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya, mas jangankan 100, 200, 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turunnya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi kan mau diambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu Tapi dengar. Bapak saat keadaan mediasi kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih, kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, Oh, malah ada malah kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut di ada di pas hari H Pak ya? Itu hari Iya. Selasa ya Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Tuh, itu Ini- supirnya aja katanya supirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu kurang ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa lagi. nggak tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, itu pihak Mbak yang, DP. yang maksudnya yang sempat tidak kabul kan berarti kan pihak sana toh. Oh berarti dari pihak sana sudah sempat ijab kabul untuk Iya. penurunan. Iya penurunan maksudnya sapi sudah diterima. Ini kan sudah lanjut sempat diikat di situ, sempat dikasih makan di sini. Kabar Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT, jangankan 1 juta, 2 juta, 100 juta, jangan mau itu ke pihak DP berarti. Dia waktu minta Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya, Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 ton. Oh, itu ucapannya buat ke pihak DP berarti. Ya enggak, maksudnya sama supirnya. Oh, Kan sama supirnya kan yang supirnya. ngomong. Nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya yang tukang sapinya aja suruh kesini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan Mami DP baru pindah ke sini juga. Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, lihatnya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya sendiri saya juga kurang tahu. Lihatnya kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah Nggak berpapasan pernah sama sekali. tahu. Nggak pernah dengar berita Iya, dari tetangga-tetangga iya. gitu Pak. Istilahnya lihat orangnya persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, melihat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengakui, istilahnya begitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis Mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan, ya begitu. Tapi setelah kejadian ini, jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tangga terutama atau warga-warga Ya, sini? ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi Oh, ini setelah kejadian ini tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu
Kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Enggak menolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh, berarti ini penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak Karena ada. sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada kicap kabul. Berarti itu yang terima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak saya. Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Pak siapa namanya? Dengan Pak siapa Pak? Dengan Bapak Soeharto. Soeharto. Umur berapa Pak? SU. Ya 50. Umur 50. 5. Sama kubu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya, bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu dilihatkan sama Pak RT. Dan itu dia yakin dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang, Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami itu anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi, ngomong masalah ras lah yang sebelahnya. Kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan, habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada saat beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Masih belum ya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak kok, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik, gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, mau 1000 kayak 2000 kita kasih sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam Mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti. Perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Hanya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Ada pesanan sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potong, udah siap dipotong, udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan Mas gitu loh ceritanya. tinggal beres aja semua. Tapi biasanya emang jangan, tadi nggak ketemu jalan tengahnya berarti ya? Belum. biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Gini, yang hari tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. Dari- Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya.
Saya dapat sembako cuma sekali tuh, Pak Ustadznya bilang iya. Nah jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini. Pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya. Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door. Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada miskomunikasi. Miskomunikasi mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu. Saya kan Perempuan itu siapa, Mama? nggak tahu saya. Kubunya Pak RT katanya. Katanya masjid bukan tempat titip-titip. Hah? Tadi kedengaran masjid bukan Tadi masjid katanya bukan tempat buat titip sapi. Hah? Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih. Kata di versi dia. Tadi kan dia ngomong. Ya tadi kan teriak-teriak Mami ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi, tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tengah rasa dikit aja. Saya lagi kerja di rumah saya nggak ada orang, dan semua cuma perempuan itu sapi 1,5 ton. Terus dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlu pakan dan parkiran gitu kan? Perlu pakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, apa saya nggak bisa ditolong? Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Terus saya ngasih duit juga. Apa iya saya minta tolong saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Kan nggak mungkin. Itu doang sih mbak. Oke, Mi, 100 juta gimana nih? Mi, yang 100 juta. Yang 100 juta. Cewek ya, Mi. Makasih, Mi. Mami, makasih. Bang Riba aman nggak? Bang Riba. Pak, awalnya kan sempat ramai nih Pak, udah dari media sosial juga, lagi sedang ada mediasi antara Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih Mami? Ya awalnya kan sapi kan datang, sudah diterima dengan baik, sudah hijab kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit sapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan Pak RT bingung kok mau diambil. Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu Pak RT, tapi ambil sendiri. Pak RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Udah itu di situ tuh. Oh. Sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku pengurus masjid juga berarti? Iya. Ketua DKM atau Pak RT ketua DKM juga Pak? Iya. Apa yang ngebuat? Karena kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat? Nggak ada itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, sudah hijab kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya gagalnya begitu karena dia kan nggak mau menerima istilahnya nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya.
itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah Faktanya terima. sapi datang diterima, ijab kabul, sapi tidak pergi. Bahkan pihak sana sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP, Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya cuma di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta, Iya, Pak. Pak. Itu nggak bener itu. Yang benar gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya, mas jangankan 100, 200, 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turunnya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi mau ambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu Tapi dengar. Bapak saat keadaan medis kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih, kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, Oh, malah ada malah kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut di- ada Pas di hari H, Pak ya? Itu hari Selasa ya, Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Tuh, itu Ini- supirnya aja katanya supirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa nggak lagi. tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, pihak itu Mbak yang, DP. yang maksudnya yang sempat tidak kabul kan berarti kan pihak sana dong. Oh berarti dari pihak sana sudah sempat ijab kabul untuk Iya, penurunan. Iya penurunan maksudnya sapi sudah diterima. Ini kan sudah lah tempat dikasih itu, tempat dikasih makan itu. Kabar Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT, jangankan 1 juta, 2 juta, 100 juta, jangan mau itu ke pihak DP berarti. Dia waktu minta Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya, Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 ton. Oh, itu ucapannya buat ke pihak DP berarti. Yang enggak, maksudnya sama supirnya. Oh, Kan sama supirnya kan yang supirnya. ngomong. Nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya yang tukang sapinya aja suruh kesini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan Mami DP baru pindah ke sini juga. Udah Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, lihatnya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya sendiri saya juga kurang tahu. Lihatnya kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah Nggak berpapasan pernah segala pernah macam. tahu. Pernah dengar berita Ya, dari tetangga-tetangga ya, gitu Pak? istilahnya lihat orangnya persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, melihat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengaku, istilahnya kan gitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis Mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan, ya begitu. Tapi setelah kejadian ini, jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tangga terutama atau warga-warga Ya, sini? ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi Oh, ini setelah kejadian ini tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra sih ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Nggak menolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh berarti ini izin penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak Karena ada. sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada ijab kabul. Gitu. Berarti itu yang nerima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak saya. Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Pak, siapa namanya? Dengan Pak siapa Pak?
dengan Bapak Soeharto. Soeharto. Umur Tulisannya berapa, Pak? SU. Ya 50. Umur 50. 5. Sama kubu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya, bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh, Dan itu dilihatkan sama Pak RT. dan itu dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang, Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami tuh anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi, ngomong masalah ras lah yang sebelahnya. Kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya tuh baik, niat saya tuh memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan. Habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Sebelumnya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik. Gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Apa yang pengen Semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, mau 1000 kayak 2000 kita kasih, sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam Mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti. Perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Hanya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Berarti sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potong, udah siap dipotong, udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan Mas gitu loh ceritanya. tinggal beres aja semua. Tapi biasanya emang jangan, itu tadi nggak ketemu jalan tengahnya berarti ya? Belum. biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Gini, yang tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ, si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. Dari- Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali, tuh Pak Ustadznya bilang iya. Nah jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya? Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri.
Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door. Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah itu kita lakukan. Tahun ketiga juga, tahun keempat juga. Nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada miskomunikasi ya, Bu? Miskomunikasi Mas. Soalnya apa tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu. Saya kan Perempuan itu siapa, Mama? nggak tahu saya. Kubunya Pak RT katanya. Katanya masjid bukan tempat titip-titip. Hah? Tadi kedengaran masjid bukan Tadi masjid katanya bukan tempat buat titip sapi. Hah? Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih. Kata di versi dia. Enggak, tadi kan dia ngomong. Ya tadi kan teriak-teriak Mami ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi. Tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tenang rasa dikit aja. Saya lagi kerja, di rumah saya nggak ada orang. Dan semua cuma perempuan itu sapi 1,5 ton. Terus, dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlu pakan dan parkiran gitu kan? Perlu pakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, saya nggak bisa ditolong. Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Tuh saya ngasih duit juga. Apa iya saya minta tolong saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Kan nggak mungkin. Itu doang sih Mbak. Oke, Mi, 100 juta gimana nih? Mi, yang 100 juta. Yang 100 juta. Makasih ya. Makasih, Mi. Kami, makasih. Bang Riba aman nggak? Cek. Bang Riba. Pak, awalnya kan sempat ramai nih Pak, Iya. udah dari media sosial juga, lagi sedang ada mediasi antara Iya. Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih Pak? Mungkin Pak Ya Beto? awalnya kan sapi kan datang, toh, sudah diterima dengan baik, sudah hijab kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Toh. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Tapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan Pak RT bingung, kok mau diambil? Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu Pak RT, tapi ambil sendiri. Pak RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Udah itu di situ, Oh. sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku pengurus masjid juga berarti? Iya. Oh, ketua DKM atau Pak RT ketua DKM juga Pak? Iya. Apa yang ngebuat? Karena kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat? Nggak ditolak ada tersebut? itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, sudah hijab kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya Kira-kira. gagalnya ya begitu, karena dia kan nggak mau menerima istilahnya nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya, itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah Faktanya terima. sapi datang diterima, hijab kabul, sapi diikat sudah pergi. Bahkan pihak sana sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya cuma di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta Iya Pak. Pak. Itu nggak bener itu. Yang bener gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya
Mas jangankan 100 200 atau 1 juta 2 juta bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turunnya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi mau diambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu Tapi dengar. Bapak saat keadaan medis kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih? Kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, Oh, malah ada malah kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut di- ada Pas di hari H Pak ya? Itu hari Iya. Selasa ya Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Tuh, itu Ini- supirnya aja katanya supirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu kurang ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa nggak lagi. tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, pihak itu Mbak yang, DP. yang maksudnya yang sempat tidak kabul kan berarti kan pihak sana toh. Oh berarti dari pihak sana sudah sempat ijab kabul untuk Iya, penurunan. Iya penurunan maksudnya sapi sudah diterima. Ini kan sudah lanjut tempat dikasih itu, tempat dikasih makan itu. Kabar Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT, jangankan 1 juta 2 juta 100 juta, jangan mau itu ke pihak DP berarti. Dia waktu minta Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya. Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 ton. Oh, itu ucapannya buat ke pihak DP berarti. Ya enggak, maksudnya sama supirnya. Oh, Kan sama supirnya kan yang supirnya. ngomong. Nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya yang tukang sapinya aja suruh kesini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan Mami DP baru pindah ke sini juga. Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, lihatnya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya sendiri saya juga kurang tahu. Lihatnya kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah Nggak pernah tahu. pernah dengar berita Ya, dari tetangga-tetangga ya, gitu Pak? istilahnya lihat orangnya persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, melihat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengakui, istilahnya kan gitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya, iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis Mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan. Ya begitu. Tapi setelah kejadian ini, jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tangga terutama atau warga-warga Ya, sini? ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi Oh, ini setelah kejadian ini tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Nggak menolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh berarti ini penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak Karena ada. sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada ijab kabul. Gitu. Berarti itu yang terima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak saya. Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Oke. Dengan Pak siapa Dengan namanya? Pak siapa Pak? Dengan Bapak Soeharto. Soeharto. Umur berapa Pak? SU. Ya 50. Umur 50. 5. Sama kubu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya, bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu, warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh.
Dan itu diiyakan sama Pak RT. Dan itu dia yakin dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang, Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami itu anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi. Ngomong masalah ras lah yang sebelahnya, kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan. Habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada saat beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Sebelumnya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik. Gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Apa yang pengen semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, mau 1.000 kayak 2.000 kita kasih sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam Mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti. Perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Hanya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Berarti sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potong, udah siap dipotong, udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan Mas gitu loh ceritanya. tinggal beres aja. Tapi biasanya emang jangan tadi nggak ketemu jalan tengahnya berarti ya? belum. biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Gini, yang hari tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. Dari- Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali. Tuh Pak Ustadznya bilang, iya. Nah jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini. Pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya, makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya itu nggak dapat sembakonya? Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door? Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah, itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat.
Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada miskomunikasi. Miskomunikasi Mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu. Saya kan Perempuan itu siapa, Mama? nggak tahu saya. Kubunya Pak RT katanya. Katanya masjid bukan tempat titip-titip. Tadi masjid katanya bukan tempat buat titip sapi. Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih. Kata di versi dia. Tadi kan dia ngomong. Ya tadi kan teriak-teriak nih ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi, tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tengah rasa dikit aja. Saya lagi kerja di rumah, saya nggak ada orang, dan semua cuma perempuan, itu sapi 1,5 ton. Terus dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlupakan dan parkiran gitu kan? Perlupakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, apa saya nggak bisa ditolong? Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Terus saya ngasih duit juga. Apa iya saya minta tolong saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Kan nggak mungkin. Itu doang sih Mbak. Oke, ini 100 juta gimana nih? Mi, yang 100 juta. Yang 100 juta. Makasih cewek ya, Mi. Makasih Mi. Mami, makasih. Bang Riba aman nggak? Pak, awalnya kan sempat ramai nih Pak, Iya. udah dari media sosial juga, sedang ada mediasi antara Iya. Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih Pak? Mungkin Pak Ya awalnya kan sapi kan datang, sudah diterima dengan baik, sudah hijab kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Tapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan RT bingung, kok mau diambil? Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu RT, tapi ambil sendiri. RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Udah itu di situ, Oh. sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku pengurus masjid juga berarti? Iya. Oh, ketua DKM atau Pak RT ketua DKM juga Pak? Iya. apa yang ngebuat? Karena kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat Nggak ditolak ada tersebut? itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, sudah hijab kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya Kira-kira. gagalnya begitu karena dia kan nggak mau menerima apa istilahnya nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya, itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah Faktanya diterima. sapi datang diterima, hijab kabul, sapi diikat sudah pergi. Bahkan pihak sana sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP, Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu sih. Saya tuh tahunya cuma di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta Iya Pak. Pak. Itu nggak bener itu. Yang benar gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya, mas jangankan 100, 200, 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turunnya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi mau diambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu Tapi dengar. Bapak saat keadaan mediasi kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih, kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, Oh, malah ada malah kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut ada di di Pas hari H Pak ya? Itu hari Selasa ya Pak?
Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Tuh, itu Ini- supirnya aja katanya supirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu kurang ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa nggak lagi. tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, itu pihak Mbak yang, DP. yang maksudnya yang sempat ijab kabul kan berarti kan pihak sana tahu. Oh berarti dari pihak Ya. sana sudah sempat ijab kabul untuk Iya, penurunan. Iya penurunan maksudnya sapi sudah diterima. Ini kan sudah langsung sempat dikasih itu, sempat dikasih makan itu. Kabar Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT, jangankan sejuta, 2 juta, 100 juta, jangan mau itu ke pihak DP berarti. Dia waktu minta Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 ton. Oh, itu ucapannya buat ke pihak DP berarti. Ya enggak, maksudnya sama supirnya. Oh, Kan sama supirnya kan yang supirnya. ngomong. Nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya yang tukang sapinya aja suruh kesini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan Mami DP baru pindah ke sini juga. Udah Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, lihatnya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya sendiri saya juga kurang tahu. Lihatnya kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah Nggak berpapasan pernah, sama nggak sekali. pernah tahu. Nggak pernah dengar berita Iya, dari tetangga-tetangga iya. gitu Pak? Istilahnya lihat orangnya persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, ngeliat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengakui, istilahnya begitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis Mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan, ya begitu. Tapi setelah kejadian ini, jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tangga terutama atau warga-warga Ya, sini? ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi Oh, ini setelah kejadian ini tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra sih ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Nggak menolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh berarti ini izin penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak Karena ada. sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada ijab kabul. Gitu. Berarti itu yang terima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak saya. Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Oke. Bapak siapa namanya? Dengan Pak siapa Pak? Dengan Bapak Soeharto. Soeharto. Umur berapa Pak? Ya 50. Umur 50. 55. Sama kubu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya, bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu dilihatkan sama Pak RT. Dan itu dia yakin dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami itu anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi, ngomong masalah ras lah yang sebelahnya. Kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada.
Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan. Habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada saat beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Masih belum ya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak kok, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik. Gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini mau 1000 kayak 2000 kita kasih sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti. Perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Hanya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Berarti sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potong, udah siap dipotong, udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan mas gitu loh ceritanya. tinggal beres aja sih. Tapi biasanya emang jangan tadi nggak ketemu jalan tengahnya berarti ya? Belum. biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Gini, yang hari tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. Dari- Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali tuh Pak Ustadznya bilang. Iya lah, jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini. Pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya. Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door. Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada miskomunikasi. Miskomunikasi mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu. Saya kan perempuan itu siapa Mbak? nggak tahu saya. Kubunya Pak RT katanya. Katanya masjid bukan titip-titip. Tadi kedengaran masjid bukan Tadi masjid katanya bukan tempat buat titip sapi. Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih. Kata di versi dia. Tadi kan dia ngomong. Ya tadi kan teriak-teriak nih ya. Mas,
Aku tanya sama Mas, aku warga di Lihat sini. di depan, Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi, tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tinggal rasa dikit aja. Saya lagi kerja di rumah, saya nggak ada orang, dan semua cuma perempuan, itu sapi 1,5 ton. Terus dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlu pakan dan parkiran gitu kan? Perlu pakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, apa saya nggak bisa ditolong? Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Terus saya ngasih duit juga. Apa iya saya minta tolong saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Kan nggak mungkin. Itu doang sih Mbak. Oke, Mi, 100 juta gimana Mi? Mi, yang 100 juta. Yang 100 juta. Makasih ya. Makasih, Mi. Kami, makasih. Bang Riba aman nggak? Pak, awalnya kan sempat ramai nih Pak, Iya. udah dari media sosial juga, lagi sedang ada mediasi antara Iya. Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih Pak? Mungkin Pak Ya tahu? awalnya kan sapi kan datang, toh, sudah diterima dengan baik, sudah hijab kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Toh. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Tapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan Pak RT bingung, kok mau diambil? Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu Pak RT, tapi ambil sendiri. Pak RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Pak? Udah itu di situ tuh, Oh. sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku pengurus masjid juga berarti? Iya. Oh, ketua DKM atau Pak RT ketua DKM juga Pak? Iya. Apa yang ngebuat? Karena kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat? Nggak ditolak ada tersebut? itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, sudah hijab kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya Kira-kira. gagalnya ya begitu, karena dia kan nggak mau menerima apa istilahnya, nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya, itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah Faktanya terima. sapi datang diterima, hijab kabul, sapi diikat tidak pergi. Bahkan pihak sana sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP, Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya tuh di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta Iya Pak. Pak. Itu nggak bener itu. Yang bener gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya, Ma jangankan 100, 200, atau 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turun ya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi mau diambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu Tapi dengar. Bapak saat keadaan mediasi kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih, kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, Oh, malah ada malah kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut di ada pas di sana. hari H Pak ya? Itu hari Selasa ya Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Tuh, itu Ini- supirnya aja katanya supirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa nggak lagi. tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, pihak itu Mbak DP. yang maksudnya yang tempat hijab kabul kan berarti kan pihak sana dong. Oh.
Oh, berarti dari pihak sana sudah sempat ijab kabul untuk Iya. penurunan. Iya, penurunan maksudnya sapi sudah diterima. Ini kan sudah langsung sempat dikasih itu, sempat dikasih makan itu. Kabar Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT, jangankan sejuta, 2 juta, 100 juta, jangan mau itu ke pihak DP berarti? Dia waktu minta. Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 ton. Oh, itu ucapannya buat ke pihak DP berarti? Ya enggak, maksudnya sama supirnya. Oh, Kan sama supirnya kan yang supirnya. ngomong. Nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya yang tukang sapinya aja suruh kesini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan Mami DP baru pindah ke sini juga. Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, lihatnya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya sendiri saya juga kurang tahu. Lihatnya kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah Nggak berpapasan pernah segala macam. tahu. Pernah dengar gitu Ya, dari tetangga-tetangga gitu Pak? Istilahnya lihat orangnya persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, melihat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengaku, istilahnya kan gitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis Mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan. Ya begitu. Tapi setelah kejadian ini, jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tangga terutama atau warga-warga Ya, sini? ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi Oh, ini setelah kejadian ini tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra sih ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Nggak menolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh, berarti ini izin penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak ada. Karena sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada ijab kabul. Berarti itu yang terima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak? Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Dengan Pak siapa Pak? Dengan Bapak Soeharto. Soeharto. Umur berapa Pak? Ya 50. Umur 50. Sama kubu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya, bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu dilihatkan sama Pak RT. Dan itu diiyakan dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami itu anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi, ngomong masalah ras lah yang sebelahnya. Kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan, habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada saat beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Kondisinya tadi apa?
Sebelumnya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik, gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Apa yang pengen semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak, tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, 1.000 kayak 2.000 kita kasih, sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam Mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti. Perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Hanya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Berarti sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potongin, udah siap dipotong, udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan Mas gitu loh ceritanya. tinggal beres aja semua. Tapi biasanya emang dengan tadi nggak ketemu jalan tengahnya berarti ya? Belum. Biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Gini, yang tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ, si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. Dari- Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali, tuh Pak Ustadznya bilang iya. Nah jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya? Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door? Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada miskomunikasi. Miskomunikasi Mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu. Saya kan perempuan itu siapa Mbak? nggak tahu saya. Kubunya Pak RT katanya. Saya maksud bukan tempat titip-titip. Tadi masjid katanya bukan tempat buat titip sapi. Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih. Kata di versi dia. Enggak, tadi kan dia ngomong. Ya tadi kan teriak-teriak nih ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi, tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tengah rasa dikit aja. Saya lagi kerja di rumah saya nggak ada orang, dan semua cuma perempuan itu sapi 1,5 ton. Terus dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlu pakan dan parkiran gitu kan? Perlu pakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, apa saya nggak bisa ditolong? Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Toh saya ngasih duit juga.
Apa iya saya minta tolong, saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Kan nggak mungkin. Itu doang sih Mbak. Oke, Mi, 100 juta gimana Mi? Mi, yang 100 juta. Yang 100 juta. Makasih ya. Makasih, Mi. Kami, makasih. Bang Riba aman nggak? Pak, awalnya kan sempat ramai nih Pak, Iya. udah dari media sosial juga, lagi sedang ada mediasi antara Iya. Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih Pak? Mungkin Pak Ya Beto? awalnya kan sapi kan datang, toh, sudah diterima dengan baik, sudah hijab kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Toh. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Sapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan Pak RT bingung, kok mau diambil? Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu Pak RT, tapi ambil sendiri. Pak RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Pak? Udah itu di situ, Oh. sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku pengurus masjid juga berarti? Iya. Oh, ketua DKM atau Pak RT ketua DKM juga Pak? Iya. Apa yang ngebuat? Karena kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat Nggak ditolak ada tersebut? itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, sudah hijab kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya Kira-kira. gagalnya ya begitu karena dia kan nggak mau menerima apa istilahnya nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya, itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah Faktanya terima. sapi datang diterima, hijab kabul, sapi diikat tidak pergi. Bahkan pihak sana sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya cuma di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta Pak. Iya Pak. Itu nggak bener itu. Yang bener gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya, Ma jangankan 100, 200, atau 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turun ya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi kan mau diambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu Tapi dengar. Bapak saat keadaan mediasi kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih, kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, Oh, malah ada malah kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut di- ada Pas di hari H Pak ya? Itu hari Iya. Selasa ya Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Tuh, itu Ini- supirnya aja katanya supirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu kurang ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa nggak lagi. tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, pihak itu Mbak yang, DP. yang maksudnya yang sempat hijab kabul kan berarti kan pihak sana toh. Oh berarti dari pihak sana Iya. sudah sempat ijab kabul untuk Iya, penurunan. Iya penurunan maksudnya sapi sudah diterima. Ini kan sudah lanjut sempat diikat di situ, sempat dikasih makan itu. Kabar Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT, jangankan 1 juta, 2 juta, 100 juta, jangan mau itu ke pihak DP berarti. Dia waktu minta Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya, Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 ton. Oh, itu ucapannya buat ke pihak DP berarti. Ya enggak, maksudnya sama supirnya. Oh, Kan sama supirnya kan yang supirnya. ngomong. Nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya
yang tukang sapinya aja suruh kesini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan Mami DP baru pindah ke sini juga. Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, lihatnya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya juga kurang tahu. Lihatnya kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah tahu. Pernah dengar berita dari tetangga-tetangga gitu. Istilahnya lihat orangnya persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, melihat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengaku, istilahnya begitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya, iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis Mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan, ya begitu. Tapi setelah kejadian ini jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tetangga terutama atau warga-warga sini? Ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi ini setelah kejadian ini tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Enggak menolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh, berarti ini izin penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak karena ada. Sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada kicap kabul. Berarti itu yang terima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak? Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Dengan Pak siapa Pak? Dengan Bapak Soeharto. Umur berapa Pak? Ya 50. Umur 50. Sama kubu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya, bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu diiyakan sama Pak RT. Dan itu dia yakin dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami itu anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi, ngomong masalah ras lah yang sebelahnya. Kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan, habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada saat beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Sebelumnya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak kok, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik. Gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW.
Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak, tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, mau 1.000 kayak 2.000 kita kasih, sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam Mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti. Perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Hanya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Mbak DP sekarang sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potong, udah siap dipotong, udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan Mas gitu loh ceritanya. tinggal beres aja. Tapi biasanya emang dengan Tadi nggak ketemu jalan tengahnya berarti ya? Belum. biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Gini, yang hari tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ, si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. Dari- Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali. Tuh Pak Ustadznya bilang, iya. Nah jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini. Pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya, makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya. Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door. Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah, itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada miskomunikasi. Miskomunikasi Mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu. Saya kan perempuan itu siapa Mbak? nggak tahu saya. Ibunya Pak RT katanya. Katanya masjid bukan tempat nitip-nitip. Tadi kedengaran masjid bukan Tadi masjid katanya bukan tempat buat titip sapi. Hah? Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih. Kata di versi dia. Tadi kan dia ngomong. Ya tadi kan teriak-teriak Mami ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi, tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tinggal rasa dikit aja. Saya lagi kerja di rumah saya nggak ada orang, dan semua cuma perempuan itu sapi 1,5 ton. Terus dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlupakan dan parkiran gitu kan? Perlupakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, apa saya nggak bisa ditolong? Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Toh saya ngasih duit juga. Apa iya saya minta tolong saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Kan nggak mungkin. Itu doang sih Mbak. Oke, gimana nih? Mi, yang soal 100 juta. Yang 100 makasih ya. Cewek ya, Mi. Makasih, Mi. Mami, makasih. Bang Riba aman nggak? Cek. Maju. Cek. Riba.
Pak, awalnya kan sempat ramai nih Pak, Iya. udah dari media sosial juga, lagi sedang ada mediasi antara Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih Pak? Mungkin kalau boleh Ya tahu. awalnya kan sapi kan datang, toh, sudah diterima dengan baik, sudah hijab kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Toh. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Tapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan partai bingung, kok mau diambil? Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu partai, tapi ambil sendiri. RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Pak? Udah itu di situ Oh. sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku pengurus masjid juga berarti? Iya. Oh, ketua DKM atau Pak RT ketua DKM juga Pak? Iya. Apa yang ngebuat? Karena kan kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat Nggak ditolak tersebut? ada itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, sudah hijab kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya Kira-kira. gagalnya begitu karena dia kan nggak mau menerima apa istilahnya nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya. Itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah Faktanya diterima. sapi datang diterima, hijab kabul, sapi diikat tidak pergi. Bahkan pihak sana sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP, Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya cuma di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta Iya Pak. Pak. Itu nggak bener itu. Yang benar gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya, mas jangankan 100, 200, atau 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turun ya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi kan mau diambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu Tapi dengar. Bapak saat keadaan mediasi kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih, kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, Oh, malah kalau ada yang malah kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut di ada di pas hari H sana. Pak ya? Itu hari Selasa ya Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Tuh, itu Ini- supirnya aja katanya supirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu kurang ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa nggak lagi. tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, pihak itu Mbak DP. yang maksudnya yang sempat hijab kabul kan berarti kan pihak sana dong. Oh berarti dari pihak sana sudah sempat ijab kabul untuk Iya, penurunan. Iya penurunan, maksudnya sapi sudah diterima. Ini kan sudah lah tempat diikat di situ, tempat dikasih makan di sini. Kabar Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT, jangankan 1 juta, 2 juta, 100 juta, jangan mau itu ke pihak DP berarti. Dia waktu minta Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya, Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 Oh, itu ton. ucapannya buat ke pihak DP berarti. Yang enggak, maksudnya sama supirnya, Oh, sama sama supirnya kan yang supirnya. ngomong nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya yang tukang sapinya aja suruh kesini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan Mami DP baru pindah ke sini juga. Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, lihatnya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya sendiri saya juga kurang tahu. Lihatnya kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah Nggak berpapasan pernah sama tahu. nggak pernah dengar berita Ya, dari tetangga-tetangga ya, gitu. istilahnya lihat orangnya
persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, ngeliat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengaku, selain begitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan, ya begitu. Tapi setelah kejadian ini jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tangga terutama atau warga-warga Ya, sini? ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi Oh, ini setelah kejadian ini tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Enggak menolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh, berarti ini izin penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak Karena ada. sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada kicap kabul. Berarti itu yang terima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak saya. Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Dengan Pak siapa Pak? Dengan Bapak Soeharto. Soeharto. Umur berapa Pak? Ya 50. Umur 50. 5. Sama kubu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya, bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu diiyakan sama Pak RT. Dan itu diiyakan dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang, Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami tuh anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi, ngomong masalah ras lah yang sebelahnya. Kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya tuh baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan. Habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Masih belum ya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak kok, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik, gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Apa yang pengen Semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak, tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, mau 1000 kayak 2000 kita kasih, sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam Mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya
Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Akhirnya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Sekarang sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potong, udah siap dipotong, Udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan Mas gitu loh ceritanya. tinggal beres aja semua. Tapi biasanya emang jangan, Itu tadi nggak ketemu jalan tengahnya berarti ya? Belum. biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Mami. Gini, yang hari tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. Dari Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali tuh, Pak Ustadznya bilang iya lah. Jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini. Pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya Makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya. Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door. Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada miskomunikasi ya, Bu? Miskomunikasi Mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu. Saya kan Perempuan itu siapa Mami? nggak tahu saya. Kubunya Pak RT katanya. Katanya masjid bukan tempat nitip-nitip. Tadi kedengaran masjid bukan Tadi masjid katanya bukan tempat buat titip sapi. Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih. Kata versi dia. Enggak, tadi kan dia ngomong. Ya tadi kan teriak-teriak Mami ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi, tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tenang rasa dikit aja. Saya lagi kerja di rumah saya nggak ada orang, dan semua cuma perempuan itu sapi 1,5 ton. Terus dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlu pakan dan parkiran gitu kan? Perlu pakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, apa saya nggak bisa ditolong? Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Terus saya ngasih duit juga. Apa iya saya minta tolong saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Kan nggak mungkin. Itu doang sih Mbak. Oke, Mi, 100 juta gimana nih? Mi, yang 100 juta. Yang 100 juta. Makasih cewek ya, Mi. Makasih, Mi. Kami, makasih. Bang Riba aman nggak? Pak, awalnya kan sempat ramai nih Pak, udah dari media sosial juga, lagi sedang ada mediasi antara Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih Pak? Mungkin Pak Ya awalnya kan sapi kan datang, sudah diterima dengan baik, sudah hijab kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Tapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan RT bingung kok mau diambil. Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu RT, tapi ambil sendiri. RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Udah itu di situ. Oh. Sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku
pengurus masjid juga berarti? Iya. Oh, ketua DKM atau Pak RT ketua DKM-nya juga Pak? Iya. Apa yang ngebuat? Karena kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat Nggak ditolak ada tersebut? itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, sudah tidak kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya Kira-kira. gagalnya ya begitu, karena dia kan nggak mau menerima apa istilahnya, nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya, itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah Faktanya terima. sapi datang diterima, tidak kabul, sapi diikat tidak pergi. Bahkan pihak sana sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP, Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya cuma di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta Iya Pak. Pak. Itu nggak bener itu. Yang benar gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya, mas jangankan 100, 200, atau 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turun ya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi kan mau ambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu Tapi dengar. Bapak saat keadaan mediasi kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih, kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, Oh, malah kalau ada yang malah kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hayo Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut di ada pas di hari H Pak ya? Itu hari Iya. Selasa ya Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Tuh, itu Ini- supirnya aja katanya supirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa nggak lagi. tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, pihak itu Mbak yang, DP. yang maksudnya yang sempat tidak kabul kan berarti kan pihak sana dong. Oh berarti dari pihak sana sudah sempat ijab kabul untuk Iya, penurunan. Iya penurunan, maksudnya sapi sudah diterima. Ini kan sudah lanjut tempat diikat di situ, tempat dikasih makan di sini. Kabar Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT, jangankan 1 juta, 2 juta, 100 juta, jangan mau itu ke pihak DP berarti. Dia waktu minta Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya. Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 ton. Oh, itu ucapannya buat ke pihak DP berarti. Ya enggak, maksudnya sama supirnya. Oh, Kan sama supirnya kan yang supirnya. ngomong. Nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya yang tukang sapinya aja suruh kesini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan Mami DP baru pindah ke sini juga. Udah Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, lihatnya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya sendiri saya juga kurang tahu. Lihatnya kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah Nggak berpapasan pernah segala tahu. macam. Pernah dengar berita dari tetangga-tetangga Iya. gitu Pak? Istilahnya lihat orangnya persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, melihat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengaku, istilahnya begitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis Mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan, ya begitu. Tapi setelah kejadian ini, jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tangga terutama atau warga-warga Ya, sini? ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi Oh, ini setelah kejadian ini tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu
Kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra sih ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Nggak penolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh, berarti ini izin penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak Karena ada. sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada kicap kabul. Berarti itu yang terima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak saya. Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Dengan Pak siapa Pak? Dengan Bapak Soeharto. Soeharto. Umur berapa Pak? SU. Ya 50. Umur 50. 5. Sama kubu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya, bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu dilihatkan sama Pak RT. Dan itu diiyakan dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang, Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami itu anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi, ngomong masalah ras lah yang sebelahnya. Kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan, habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Sebelumnya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak kok, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik. Gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, mau 1.000 kayak 2.000 kita kasih, sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam Mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti. Perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Hanya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Berarti sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potongin, udah siap dipotong, Udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan Mas gitu loh ceritanya. tinggal beres aja semua. Tapi biasanya emang jangan, tadi nggak ketemu jalan tengahnya berarti ya? Belum. biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Gini, yang tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. dari Gitu.
Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali tuh, Pak Ustadznya bilang iya lah. Jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini. Pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya? Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door? Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada miskomunikasi ya, Bu? Miskomunikasi, Mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu. Saya kan Perempuan itu siapa, Mama? nggak tahu saya. Kubunya Pak RT katanya. Saya masjid bukan tempat titip-titip. Tadi masjid katanya bukan tempat buat titip sapi. Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih. Kata di versi dia. Enggak, tadi kan dia ngomong. Ya tadi kan teriak-teriak nih ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi, tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tinggal rasa dikit aja. Saya lagi kerja di rumah saya nggak ada orang, dan semua cuma perempuan itu sapi 1,5 ton. Terus dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlupakan dan parkiran gitu kan? Perlupakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, saya nggak bisa ditolong. Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Toh saya ngasih duit juga. Apa iya saya minta tolong saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Kan nggak mungkin. Itu doang sih Mbak. Oke, ini 100 juta gimana nih? Mi, yang 100 juta. Yang 100 juta. Makasih ya. Makasih, Mi. Kami makasih. Bang Riba aman enggak? Cek. Bang Riba. Pak, awalnya kan sempat ramai nih Pak, Iya. udah dari media sosial juga, lagi sedang ada mediasi antara Iya. Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih Pak? Mungkin Pak Ya awalnya kan sapi kan datang, toh, sudah diterima dengan baik, sudah hijab kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Toh. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Tapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan RT bingung, kok mau diambil? Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu RT, tapi ambil sendiri. RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Pak? Udah itu di situ tuh, Oh. sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku pengurus masjid juga berarti? Iya. Oh, ketua DKM atau Pak RT ketua DKM juga Pak? Iya. apa yang ngebuat? Karena kan kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat? Nggak ditolak ada tersebut? itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, sudah hijab kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya Kira-kira. gagalnya ya begitu karena dia kan nggak mau menerima apa istilahnya nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya.
itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah Faktanya terima. sapi datang diterima, ijab kabul, sapi dipastikan pergi. Bahkan pihak sapi sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP, Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya cuma di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta, Pak. Iya, Pak. Itu nggak bener itu. Yang benar gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya, mas jangankan 100, 200, atau 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turun ya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi mau ambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu Tapi dengar. Bapak saat keadaan medis kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih, kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, Oh, malah ada malah kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut di- ada Pas di hari H, Pak ya? Itu hari Iya. Selasa ya, Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Tuh, itu Ini- supirnya aja katanya supirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu kurang ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa nggak lagi. tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, pihak itu Mbak yang, DP. yang maksudnya yang sempat ijab kabul kan berarti kan pihak sana toh. Oh berarti dari pihak sana Iya. sudah sempat ijab kabul untuk Iya, penurunan. Iya penurunan maksudnya sapi sudah diterima. Jadi kan sudah lanjut tempat dikasih situ, tempat dikasih makan itu. Kabar Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT, jangankan 1 juta, 2 juta, 100 juta, jangan mau itu ke pihak DP berarti. Dia waktu minta Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya, Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 ton. Oh, itu ucapannya buat ke pihak DP berarti. Ya enggak, maksudnya sama supirnya. Oh, Kan sama supirnya kan yang supirnya. ngomong. Nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya yang tukang sapinya aja suruh kesini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan Mami DP baru pindah ke sini juga. Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, lihatnya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya sendiri saya juga kurang tahu. Lihatnya kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah Nggak berpapasan pernah sosial, tahu. nggak pernah dengar berita dari tetangga-tetangga gitu Pak. Istilahnya lihat orangnya persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, melihat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengaku, istilahnya begitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya, iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis Mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan. Ya begitu. Tapi setelah kejadian ini, jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tetangga terutama atau warga-warga Ya, sini? ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi Oh, ini setelah kejadian ini tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Nggak menolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh berarti ini penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak Karena ada. sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada ijab kabul. Gitu. Berarti itu yang terima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak saya. Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Dengan Pak siapa namanya? Dengan Pak siapa Pak?
dengan Bapak Soeharto. Soeharto. Umur berapa, Pak? SU. Ya 50. Umur 50. 5. Sama kubu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya, bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu diiyakan sama Pak RT. Dan itu dia yakin dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami itu anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi, ngomong masalah ras lah yang sebelahnya. Kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan, habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada saat beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Sebelumnya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik. Gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, mau 1.000 kayak 2.000 kita kasih sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam Mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti. Perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Hanya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Berarti sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potongin, udah siap dipotong, udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan Mas gitu loh ceritanya. tinggal beres aja. Tapi biasanya emang dengan tadi nggak ketemu dalam tengahnya berarti ya? Belum. biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Gini, yang hari tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. Dari- Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali. Tuh Pak Ustadznya bilang, iya. Nah jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini. Pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya, makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya itu nggak dapat sembakonya.
Oh, malah RT lain dapat, itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door. Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada miskomunikasi ya, Bu? Miskomunikasi, Mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh, kok saya kan nggak tahu. Saya kan Perempuan itu siapa, Mama? nggak tahu saya. Kubunya Pak RT katanya. Katanya masjid bukan tempat nitip-nitip. Tadi kedengaran masjid bukan Tadi masjid katanya bukan tempat buat titip sapi. Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih. Kata di versi dia. Tadi kan dia ngomong. Ya tadi kan teriak-teriak nih ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan, Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi, tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tenang rasa dikit aja. Saya lagi kerja di rumah, saya nggak ada orang, dan semua cuma perempuan, itu sapi 1,5 ton. Terus dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlu pakan dan parkiran gitu kan? Perlu pakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, apa saya nggak bisa ditolong? Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Terus saya ngasih duit juga. Apa iya saya minta tolong saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Kan nggak mungkin. Itu doang sih Mbak. Oke, ini 100 juta gimana nih? Mi, yang 100 juta. Yang 100 juta. Makasih ya. Makasih, Mi. Kami makasih. Bang Riba aman enggak? Pak, awalnya kan sempat ramai nih Pak, udah dari media sosial juga, sedang ada mediasi antara Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih Mami? Ya awalnya kan sapi kan datang, sudah diterima dengan baik, sudah hijab kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Tapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan Pak RT bingung kok mau diambil. Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu Pak RT, tapi ambil sendiri. Pak RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Udah itu di situ. Oh. Sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku pengurus masjid juga berarti? Iya. Ketua DKM atau Pak RT ketua DKM juga Pak? Iya. Apa yang ngebuat? Karena kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat? Nggak ada itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, sudah hijab kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya gagalnya begitu karena dia kan nggak mau menerima istilahnya nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Oh, nyari pembenaran. Iya. Itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah diterima. Sapi datang diterima, hijab kabul, sapi diikat tidak pergi. Bahkan pihak sana sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP, Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya tuh di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta Iya, Pak. Itu nggak bener itu. Yang bener gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya
hemat, jangankan 100, 200, atau 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turunnya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi kan mau ambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu Tapi dengar. Bapak saat keadaan medis kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih, kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, Oh, malah ada kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut di- ada Pas di hari H Pak ya? Itu hari Iya. Selasa ya Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Tuh, itu Ini- supirnya aja katanya supirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa nggak lagi. tahu kemana dibawa. Berarti tadi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, pihak itu Mbak DP. yang maksudnya yang sempat tidak kabul kan berarti kan pihak sana tahu. Oh berarti dari pihak sana sudah sempat ijab kabul untuk Iya, penurunan. Iya penurunan maksudnya sapi sudah diterima. Ini kan sudah lah tempat dikasih itu, tempat dikasih makan itu. Kabar Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT, jangankan sejuta, 2 juta, 100 juta, jangan mau itu ke pihak DP berarti. Dia waktu minta Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya, Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 ton. Oh, itu ucapannya buat ke pihak DP berarti. Ya enggak, maksudnya sama supirnya. Oh, Kan sama supirnya kan yang supirnya. ngomong. Nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya yang tukang sapinya aja suruh kesini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan Mami DP baru pindah ke sini juga. Udah Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, lihatnya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya sendiri saya juga kurang tahu. Lihatnya kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah Nggak berpapasan pernah segala tahu. macam. Nggak pernah dengar berita Ya, dari tetangga-tetangga ya. gitu Pak? Istilahnya lihat orangnya bersih juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, melihat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengaku, istilahnya begitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis Mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan, ya begitu. Tapi setelah kejadian ini, jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tangga terutama atau warga-warga Ya, sini? ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi Oh, ini setelah kejadian ini tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra sih ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Nggak menolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh berarti ini izin penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak Karena ada. sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada ijab kabul. Gitu. Berarti itu yang nerima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak saya. Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Dengan Pak siapa Pak? Dengan Bapak Soeharto. Soeharto. Umur berapa Pak? Ya 50. Umur 50. 5. Sama kubu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya, bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh.
Dan itu diiyakan sama Pak RT. Dan itu dia yakin dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang, Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami tuh anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi. Ngomong masalah ras lah yang sebelahnya, kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya tuh baik, niat saya tuh memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan. Habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Sebelumnya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik. Gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Apa yang pengen semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, mau 1.000 kayak 2.000 kita kasih sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam Mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti. Perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Hanya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Berarti sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potong, udah siap dipotong, udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan Mas gitu loh ceritanya. tinggal beres aja semua. Tapi biasanya emang jangan, tadi nggak ketemu jalan tengahnya berarti. Belum. biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Gini, yang tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. Dari- Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali, tuh Pak Ustadznya bilang iya. Nah jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya? Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door? Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah, itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat.
Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada miskomunikasi ya, Bu? Miskomunikasi Mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu. Saya kan Perempuan itu siapa, Mama? nggak tahu saya. Kubunya Pak RT katanya. Katanya masjid bukan tempat titip-titip. Hah? Tadi kedengaran masjid bukan Tadi masjid katanya bukan tempat buat titip sapi. Hah? Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih. Kata di versi dia. Tadi kan dia ngomong. Ya tadi kan teriak-teriak Mami ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi. Tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tinggal rasa dikit aja. Saya lagi kerja, di rumah saya nggak ada orang. Dan semua cuma perempuan itu sapi 1,5 ton. Terus, dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya. Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlu pakan dan parkiran gitu kan? Perlu pakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, saya nggak bisa ditolong. Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Toh saya ngasih duit juga. Apa iya saya minta tolong saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Kan nggak mungkin. Itu doang sih Mbak. Oke, Mi, 100 juta gimana nih? Mi, yang 100 juta. Yang 100 juta. Makasih ya, Mi. Makasih Mi. Kami, makasih. Bang Riba aman nggak? Cek. Bang Riba. Pak, awalnya kan sempat ramai nih Pak, Iya. udah dari media sosial juga, lagi sedang ada mediasi antara Iya. Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih Pak? Mungkin kalau boleh Ya tahu. awalnya kan sapi kan datang, toh, sudah diterima dengan baik, sudah hijab kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Toh. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Tapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan Pak RT bingung, kok mau diambil? Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu Pak RT, tapi ambil sendiri. Pak RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Udah itu di situ tuh, Oh. sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku pengurus masjid juga berarti? Iya. Oh, ketua DKM atau Pak RT ketua DKM-nya juga Pak? Iya. Apa yang ngebuat? Karena kan kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat? Nggak ditolak ada tersebut? itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, sudah hijab kabul, sapi sudah bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya Kira-kira. gagalnya ya begitu karena dia kan nggak mau menerima apa istilahnya nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya. Itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah Faktanya diterima. sapi datang diterima, hijab kabul, sapi diikat tidak pergi. Bahkan pihak sana sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya tuh di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta Iya Pak. Pak. Itu nggak bener itu. Yang benar gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya, Ma jangankan 100, 200, atau 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turun ya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi kan, mau diambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu. Tapi Bapak saat keadaan medis kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, malah ada malah kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut ada pas di sana. hari H Pak ya? Itu hari Selasa ya Pak?
Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Tuh, itu Ini- supirnya aja katanya supirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu kurang ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa nggak lagi. tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, pihak itu Mbak yang, DP. yang maksudnya yang sempat tidak kabul kan berarti kan pihak sana toh. Oh berarti dari pihak Ya. sana sudah sempat ijab kabul untuk Iya, penurunan. Iya penurunan maksudnya sapi sudah diterima. Ini kan sudah lagi sempat dikasih situ, sempat dikasih makan di sini. Kabar Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT, jangankan sejuta 2 juta 100 juta aja kamu itu ke pihak DP berarti. Ya waktu minta Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 ton. Oh, itu ucapannya buat ke pihak DP berarti. Ya enggak, maksudnya sama supirnya. Oh, Kan sama supirnya kan yang supirnya. ngomong. Nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya yang tukang sapinya aja suruh kesini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan memedanya baru pindah ke sini juga. Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, lihatnya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya sendiri saya juga kurang tahu. Lihatnya kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah Nggak berpapasan pernah istilahnya. Cuma tahu. pernah dengar berita Ya, dari tetangga-tetangga ya, gitu Pak. Istilahnya lihat orangnya persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, melihat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengaku, istilahnya kan gitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis Mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan. Ya, begitu. Tapi setelah kejadian ini, jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tangga terutama atau warga-warga Ya, sini? ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi Oh, ini setelah kejadian ini tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra sih ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Nggak menolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh berarti ini izin penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak Karena ada. sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada ijab kabul. Berarti itu yang terima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak saya. Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Dengan Pak siapa Pak? Dengan Bapak Soeharto. Soeharto. Umur berapa Pak? SU. Ya 50. Umur 50. 55. Sama kubu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya, bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu dilihatkan sama Pak RT. Dan itu diiyakan dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami itu anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi, ngomong masalah ras lah yang sebelahnya. Kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama.
Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya tuh baik, niat saya tuh memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan, habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada saat beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Masih belum ya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak, kok semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik. Gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Apa yang pengen semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, 1.000 kayak 2.000 kita kasih sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti. Perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Hanya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Mbak DP sekarang sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potongin, udah siap dipotong, udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan mas gitu loh ceritanya. tinggal beres aja semua. Tapi biasanya emang jangan, tadi nggak ketemu jalan tengahnya berarti ya? Belum. biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Gini, yang hari tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. Dari- Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali tuh, Pak Ustadznya bilang iya. Nah jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya? Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door? Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada miskomunikasi. Miskomunikasi mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu. Saya kan perempuan itu siapa Mbak? nggak tahu saya. Kubunya Pak RT katanya. Saya maksud bukan titip-titip. Tadi masjid katanya bukan tempat buat titip sapi. Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih. Kata di versi dia. Enggak, tadi kan dia ngomong. Ya tadi kan teriak-teriak nih ya. Mas,
aku tanya sama mas, aku warga di Ya, sini. di depan mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi, tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tenang rasa dikit aja. Saya lagi kerja di rumah, saya nggak ada orang, dan semua cuma perempuan, itu sapi 1,5 ton. Terus dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlu pakan dan parkiran gitu kan? Perlu pakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, saya nggak bisa ditolong. Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Tuh saya ngasih duit juga. Apa iya saya minta tolong, saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Kan nggak mungkin. Itu doang sih mbak. Oke, Mi, 100 juta di mana Mi? Mi, yang 100 juta. Yang 100 juta. Makasih ya. Makasih, Mi. Kami, makasih. Bang Riba aman gak? Pak, awalnya kan sempat ramai nih Pak, Iya. udah dari media sosial juga, lagi sedang ada mediasi antara Iya. Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih Pak? Mungkin Pak Ya awalnya kan sapi kan datang, toh, sudah diterima dengan baik, sudah hijab kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik, toh. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Tapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan RT bingung, kok mau diambil? Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu RT, tapi ambil sendiri. RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Pak? udah itu di situ tuh, Oh. udah diikat di situ. Pak RT ini selaku pengurus masjid juga berarti? Iya. Oh, ketua DKM atau Pak RT ketua DKM juga Pak? Iya. Apa yang ngebuat? Karena kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat Nggak ditolak ada itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, sudah hijab kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya Kira-kira. gagalnya begitu karena dia kan nggak mau menerima apa istilahnya nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya, itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah Faktanya diterima. sapi datang diterima, hijab kabul, sapi diikat sudah pergi. Bahkan pihak sana sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP, Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya cuma di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta Iya Pak. Pak. Itu nggak bener itu. Yang bener gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya, mas jangankan 100, 200, atau 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turun ya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi mau diambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu Tapi dengar. Bapak saat keadaan mediasi kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih, kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, Oh, malah ada malah kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut di ada pas hari H Pak ya? Itu hari Iya. Selasa ya Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Tuh, itu Ini- supirnya aja katanya supirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu kurang ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa lagi. nggak tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, itu pihak Mbak yang, DP. yang maksudnya yang sempat hijab kabul kan berarti kan pihak sana toh. Oh.
Oh, berarti dari pihak sana sudah sempat ijab kabul untuk Iya, penurunan. Iya, penurunan maksudnya sapi sudah diterima. Ini kan sudah lanjut tempat dikasih itu, tempat dikasih makan di sini. Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT, jangankan 1 juta, 2 juta, 100 juta, jangan mau itu ke pihak DP berarti? Ya waktu minta. Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya. Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 ton. Oh, itu ucapannya buat ke pihak DP berarti? Ya enggak, maksudnya sama supirnya. Oh, Mas supirnya kan yang ngomong. Nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton, siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya yang tukang sapinya aja suruh kesini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan Mami DP baru pindah ke sini juga. Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, lihatnya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya juga kurang tahu. Lihatnya kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah tahu. Pernah dengar berita dari tetangga-tetangga gitu. Istilahnya lihat orangnya persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, melihat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengaku, istilahnya gitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya, iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis Mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan. Ya begitu. Tapi setelah kejadian ini jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tangga terutama atau warga-warga sini? Ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi ini setelah kejadian ini tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak? Enggak, menolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh, berarti ini penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak karena ada. Sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada ijab kabul. Berarti itu yang terima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak? Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Dengan Pak siapa Pak? Dengan Pak Soeharto. Soeharto. Umur berapa Pak? Ya 50. Umur 50. Kubu siapapun di kami tuh nggak ada. Itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak? Tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan. Sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya. Bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu. Bilang sama bos kamu, warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu diiyakan sama Pak RT. Dan itu dia iyakan dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang, Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami itu anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi. Ngomong masalah ras lah yang sebelahnya, kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan. Habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Kondisinya tadi apa?
Masih belum ya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik, gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak, tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, mau 1000 kayak 2000 kita kasih sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam Mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti. Perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Hanya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Berarti sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potong, udah siap dipotong, udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan Mas gitu loh ceritanya. tinggal beres aja semua. Tapi biasanya emang dengan dengan tadi nggak ketemu jalan tengahnya berarti ya? Belum. biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Gini, yang hari tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ, si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. Dari- Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali tuh, Pak Ustadznya bilang iya. Nah jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini. Pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya. Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door. Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada miskomunikasi ya, Bu? Miskomunikasi Mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu. Saya kan perempuan itu siapa Mbak? nggak tahu saya. Kubunya Pak RT katanya. Katanya masjid bukan tempat nitip-nitip. Tadi masjid katanya bukan tempat buat titip sapi. Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih. Kata di versi dia. Enggak, tadi kan dia ngomong. Ya tadi kan teriak-teriak Mami ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi, tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tinggal rasa dikit aja. Saya lagi kerja di rumah saya nggak ada orang, dan semua cuma perempuan itu sapi 1,5 ton. Terus dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlu pakan dan parkiran gitu kan? Perlu pakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, apa saya nggak bisa ditolong? Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Terus saya ngasih duit juga.
Apa iya saya minta tolong, saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Kan nggak mungkin. Itu doang sih Mbak. Oke, Mi, 100 juta gimana Mi? Mi, yang 100 juta. Yang 100 juta. Makasih ya. Makasih, Mi. Kami, makasih. Bang Riba aman nggak? Pak, awalnya kan sempat ramai nih Pak, udah dari media sosial juga, lagi sedang ada mediasi antara Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih ngomongnya Pak Beto? Ya, awalnya kan sapi kan datang, sudah diterima dengan baik, sudah hijab kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Tapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan Pak RT bingung kok mau diambil. Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu Pak RT, tapi yang ambil sendiri. Pak RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Udah itu di situ tuh. Oh. Sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku pengurus masjid juga berarti? Iya. Ketua DKM atau? Oh, Pak RT ketua DKM juga Pak? Iya. Apa yang ngebuat? Karena kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat? Nggak ada itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, sudah hijab kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya gagalnya begitu karena dia kan nggak mau menerima apa istilahnya nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Oh, mencari pembenaran. Iya. Itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah terima. Sapi datang diterima, hijab kabul, sapi diikat tidak pergi. Bahkan pihak sana sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP, Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya tuh di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta Iya, Pak. Itu nggak bener itu. Yang bener gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya, mas jangankan 100, 200, 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turun ya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi mau ambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu. Tapi Bapak saat keadaan medis kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih, kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, malah ada malah kalau yang berita itu saya nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi tahu tersebut ada pas hari H Pak ya? Itu hari Selasa ya Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Itu sopirnya aja katanya sopirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, itu ngomong ke siapa sih? Langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa nggak tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari pihak ini bantu. Dari Mbak DP-nya ada, tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari pihak Mbak DP. Yang maksudnya yang sempat hijab kabul kan berarti kan pihak sana dong. Oh berarti dari pihak sana sudah sempat hijab kabul untuk penurunan. Iya penurunan, maksudnya sapi sudah diterima. Ini kan sudah lah tempat diikat di situ, tempat dikasih makan di sini. Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT jangankan 1 juta, 2 juta, 100 juta, jangan mau itu ke pihak DP berarti? Ya waktu minta. Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya. Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 ton. Itu ucapannya buat ke pihak DP berarti? Ya enggak, maksudnya sama supirnya. Supirnya kan yang ngomong nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya
yang tukang sapinya aja suruh kesini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan memang baru pindah ke sini juga. Udah Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, lihatnya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya juga kurang tahu. Lihatnya kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah tahu. Pernah dengar berita dari tetangga-tetangga gitu Pak? Istilahnya lihat orangnya persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, melihat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengaku, istilahnya begitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya, iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis Mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan. Ya, begitu. Tapi setelah kejadian ini jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tangga terutama atau warga-warga sini? Ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi ini setelah kejadian ini tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra sih ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Enggak menolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh, berarti ini izin penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak Karena ada. sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada kicap kabul. Berarti itu yang nerima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak saya. Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Dengan Pak siapa Pak? Dengan Bapak Soeharto. Soeharto. Umur berapa Pak? Ya 50. Umur 50. 5. Kubu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, sampai tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya, bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu diiyakan sama Pak RT. Dan itu diiyakan dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang, Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami tuh anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi, ngomong masalah ras lah, yang sebelahnya kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya tuh baik, niat saya tuh memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan, habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Masih belum ya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik. Gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Apa yang pengen Semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu.
Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak, tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, mau 1.000 kayak 2.000 kita kasih, sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam Mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti. Perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Hanya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Berarti sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potong, udah siap dipotong, udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan Mas gitu loh ceritanya. tinggal beres aja semua. Tapi biasanya emang dengan Itu tadi nggak ketemu dalam tengahnya berarti? Belum. biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Gini, yang tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ, si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. Dari- Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali, tuh Pak Ustadznya bilang iya. Nah jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya? Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door? Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada miskomunikasi ya, Bu? Miskomunikasi Mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu. Saya kan perempuan itu siapa Mbak? nggak tahu saya. Ibunya Pak RT katanya. Katanya masjid bukan tempat nitip-nitip. Tadi kedengaran masjid bukan Tadi masjid katanya bukan tempat buat titip sapi. Hah? Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih. Kata versi dia. Enggak, tadi kan dia ngomong. Tadi kan teriak-teriak Mami ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi. Tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tenang rasa dikit aja. Saya lagi kerja, di rumah saya nggak ada orang. Dan semua cuma perempuan itu sapi 1,5 ton. Terus, dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlu pakan dan parkiran gitu kan? Perlu pakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, saya nggak bisa ditolong. Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Terus saya ngasih duit juga. Apa iya saya minta tolong saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Kan nggak mungkin. Itu doang sih Mbak. Oke, ini 100 juta gimana nih? Mi, yang 100 juta. Yang 100 juta. Makasih ya. Makasih, Mi. Kami makasih. Bang Riba aman nggak? Cek. Bang Riba.
Pak, awalnya kan sempat ramai nih Pak, Iya. udah dari media sosial juga, lagi sedang ada mediasi antara Iya. Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih Pak, mungkin kalau boleh Ya tahu? awalnya kan sapi kan datang, toh, sudah diterima dengan baik, sudah hijab kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Toh. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Sapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan Pak RT bingung, kok mau diambil? Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu Pak RT, tapi ambil sendiri. Pak RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana, Pak? Udah itu di situ tuh, Oh. sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku pengurus masjid juga berarti? Iya. Oh, ketua DKM atau Pak RT ketua DKM juga Pak? Iya. Apa yang ngebuat? Karena kan kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat Nggak ditolak ada tersebut? itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, sudah hijab kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya Kira-kira. gagalnya ya begitu, karena dia kan nggak mau menerima apa istilahnya, nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya, itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah Faktanya terima. sapi datang diterima, hijab kabul, sapi diikat tidak pergi. Bahkan pihak sana sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP, Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya cuma di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta Iya Pak. Pak. Itu nggak bener itu. Yang benar gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya, mas jangankan 100, 200, atau 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turun ya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi kan, mau diambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu Tapi dengar. Bapak saat keadaan mediasi kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih, kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, Oh, malah ada malah kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut di- ada Pas di hari H Pak ya? Itu hari Iya. Selasa ya Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Tuh, itu Ini- supirnya aja katanya supirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu kurang ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa nggak lagi. tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, pihak itu Mbak yang, DP. yang maksudnya yang sempat hijab kabul kan berarti kan pihak sana toh. Oh berarti dari pihak sana sudah sempat ijab kabul untuk Iya, penurunan. Iya penurunan maksudnya sapi sudah diterima, gitu kan. Sudah lah sempat diikat di situ, sempat dikasih makan di sini. Kabar Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT, jangankan 1 juta, 2 juta, 100 juta, jangan mau itu ke pihak DP berarti? Dia waktu minta. Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya. Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 ton. Oh, itu ucapannya buat ke pihak DP berarti? Ya enggak, maksudnya sama supirnya. Oh, Kan sama supirnya kan yang supirnya. ngomong. Nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya yang tukang sapinya aja suruh kesini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan Mami DP baru pindah ke sini juga. Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, datanya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya sendiri saya juga kurang tahu. Datanya kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah Nggak berpapasan, pernah tahu. pernah dengar berita Ya, dari tetangga-tetangga ya, gitu Pak? istilahnya lihat orangnya
persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, melihat pembi DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengaku, udah selain begitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya, iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan, ya begitu. Tapi setelah kejadian ini, jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tangga terutama atau warga-warga Ya, sini? ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi Oh, ini setelah kejadian ini, tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Enggak menolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh, berarti ini izin penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak Karena ada. sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada kicap kabul. Gitu. Berarti itu yang terima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak? Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Berarti dengan Pak siapa Pak? Dengan Bapak Soeharto. Soeharto. Umur berapa Pak? SU. Ya 50. Umur 50. 5. Sama kubu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya, bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu diiyakan sama RT. Dan itu dia yakin dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami itu anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi, ngomong masalah ras lah yang sebelahnya. Kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan, habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada saat beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Sebelumnya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik. Gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, mau 1.000 kayak 2.000 kita kasih sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam Mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya.
Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Hanya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. DP sekarang sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potongin, udah siap dipotong, Udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan Mas gitu loh ceritanya. tinggal beres aja semua. Tapi biasanya emang dengan Tadi nggak ketemu jalan tengahnya berarti ya? Belum. biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Gini, yang hari tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. dari Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali. Tuh Pak Ustadznya bilang, iya. Nah jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini. Pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya, makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya itu nggak dapat sembakonya? Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door? Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada miskomunikasi ya, Bu? Miskomunikasi Mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu. Saya kan perempuan itu siapa Mbak? nggak tahu saya. Kubunya Pak RT katanya. Katanya masjid bukan tempat nitip-nitip. Tadi kedengaran masjid bukan Tadi masjid katanya bukan tempat buat titip sapi. Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih. Kata versi dia. Enggak, tadi kan dia ngomong. Ya tadi kan teriak-teriak Mami ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi, tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tenang rasa dikit aja. Saya lagi kerja di rumah saya nggak ada orang, dan semua cuma perempuan itu sapi 1,5 ton. Terus dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlupakan dan parkiran gitu kan? Perlupakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, apa saya nggak bisa ditolong? Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Terus saya ngasih duit juga. Apa iya saya minta tolong saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Kan nggak mungkin. Itu doang sih Mbak. Oke, ini 100 juta gimana nih? Mi, yang 100 juta. Yang 100 juta. Makasih ya. Makasih, Mi. Kami makasih. Bang Riba aman nggak? Pak, awalnya kan sempat ramai nih Pak, Iya. udah dari media sosial juga, sedang ada mediasi antara Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini, awalnya gimana sih Mami kalau boleh Ya tahu? awalnya kan sapi kan datang, toh, sudah diterima dengan baik, sudah hijab kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Toh. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Tapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan partai bingung, kok mau diambil? Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu partai, tapi yang ambil sendiri. RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Udah itu di situ tuh. Oh. Sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku
pengurus masjid juga berarti? Iya. Oh, ketua DKM atau Pak RT ketua DKM juga Pak? Iya. Apa yang ngebuat? Karena kan kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat Nggak ditolak tersebut? ada itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, sudah kita kabul, sapi sudah diikat, bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya Kira-kira. gagalnya begitu karena dia kan nggak mau menerima apa istilahnya nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya. Itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah Faktanya diterima. sapi datang diterima, ijab kabul, sapi diikat tidak pergi. Bahkan pihak sana sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP, Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu sih. Saya tuh tahunya cuma di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta Iya, Pak. Pak. Itu nggak bener itu. Yang benar gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya mas jangankan 100, 200, 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turun ya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi mau ambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu Tapi dengar. Bapak saat keadaan mediasi kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih, kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, Oh, malah kalau ada yang malah kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya Bapak hanya tahu sapi Tahu tersebut di ada pas di hari H Pak ya? Itu hari Iya. Selasa ya Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Tuh, itu Ini- supirnya aja katanya supirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu kurang ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa nggak lagi. tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, itu pihak Mbak yang, DP. yang maksudnya yang sempat tidak kabul kan berarti kan pihak sana dong. Oh berarti dari pihak Ya. sana sudah sempat ijab kabul untuk Iya, penurunan. Iya penurunan, maksudnya sapi sudah diterima. Ini kan sudah lanjut tempat diikat di situ, tempat dikasih makan itu. Kabar Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT jangankan 1 juta, 2 juta, 100 juta, jangan mau itu ke pihak DP berarti. Dia waktu minta Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya. Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 Oh, itu ton. ucapannya buat ke pihak DP berarti. Yang enggak, maksudnya sama supirnya. Oh, Kan sama supirnya kan yang supirnya. ngomong. Nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya yang tukang sapinya aja suruh kesini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan Mami DP baru pindah ke sini juga. Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, lihatnya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya sendiri saya juga kurang tahu. Lihatnya kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah Nggak berpapasan pernah sama tahu. nggak pernah dengar berita Ya, dari tetangga-tetangga ya, gitu. istilahnya lihat orangnya persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, melihat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengaku, istilahnya gitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis Mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan, ya begitu. Tapi setelah kejadian ini, jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tangga terutama atau warga-warga Ya, sini? ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi Oh, ini setelah kejadian ini, tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu
Kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra sih ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Enggak penolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh, berarti ini izin penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak Karena ada. sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada kicap kabul. Berarti itu yang terima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak saya. Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Dengan Pak siapa Pak? Dengan Bapak Soeharto. Soeharto. Umur berapa Pak? Ya 50. Umur 50. 5. Sama bubu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya, bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu diiyakan sama Pak RT. Dan itu diiyakan dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang, Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami tuh anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi, ngomong masalah ras lah yang sebelahnya. Kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya tuh baik, niat saya tuh memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan. Habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Masih belum ya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik, gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Apa yang pengen semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, mau 1000 kayak 2000 kita kasih sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam Mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti. Perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Akhirnya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Mbak DP sekarang sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potong, udah siap dipotong, udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan Mas gitu loh ceritanya. tinggal beres aja sebenarnya. Tapi biasanya emang jangan itu tadi nggak ketemu dalam tengahnya berarti ya? Belum. Biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Gini, yang hari tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali. Dari- Gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya.
Saya dapat sembako cuma sekali tuh, Pak Ustadznya bilang iya. Nah jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini. Pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu dekat sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya? Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door? Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga, nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada miskomunikasi. Miskomunikasi Mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu. Saya kan Perempuan itu siapa, Mama? nggak tahu saya. Kubunya Pak RT katanya. Saya maksud bukan tempat nitip-nitip. Tadi kedengaran masjid bukan Tadi masjid katanya bukan tempat buat titip sapi. Katanya masjid bukan buat titipan sapi. Tadi kedengaran kayak gitu nih. Kata versi dia. Tadi kan dia ngomong. Ya tadi kan teriak-teriak Mami ya. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan Mami. Ya, aku tanya sama mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi, tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tenang rasa dikit aja. Saya lagi kerja di rumah saya nggak ada orang, dan semua cuma perempuan itu sapi 1,5 ton. Terus dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa katanya harus perlu pakan dan parkiran gitu kan? Perlu pakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, apa saya nggak bisa ditolong? Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Terus saya ngasih duit juga. Apa iya saya minta tolong saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Kan nggak mungkin. Itu doang sih Mbak. Oke, ini 100 juta gimana nih? Mi, yang 100 juta. Yang 100 juta. Makasih ya, Mi. Makasih, Mi. Kami, makasih. Bang Riba aman nggak? Bang Riba. Pak, awalnya kan sempat ramai nih Pak, udah dari media sosial juga, lagi sedang ada mediasi antara Mami DP dan juga Pak RT. Terus sempat ada keributan ini awalnya gimana sih Pak? Mungkin kalau Ya awalnya kan sapi kan datang, sudah diterima dengan baik, sudah hijab kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Tapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan RT bingung kok mau diambil. Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu RT, tapi yang ambil sendiri. RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Udah itu di situ tuh, Oh. sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku pengurus masjid juga berarti? Iya. Ketua DKM atau Pak RT ketua DKM-nya juga Pak? Iya. apa yang ngebuat? Karena kan kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat? Nggak ditolak ada tersebut? itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, sudah hijab kabul, sapi sudah bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak, yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya Kira-kira. gagalnya ya begitu karena dia kan nggak mau menerima apa istilahnya nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya.
itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah Faktanya terima. sapi datang diterima, ijab kabul, sapi dibuka tidak pergi. Bahkan pihak sana sudah alhamdulillah sapi sudah diterima, itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak ke Mami DP, Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya cuma di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta, Iya, Pak. Pak. Itu nggak bener itu. Yang benar gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya, mas jangankan 100, 200, atau 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Itu saya. Itu prosesnya maksudnya kenapa tiba-tiba supir itu, kan ini kan sapi udah turun ya Pak ya? Kenapa tiba-tiba supir balik kemudian minta lagi itu kenapa gitu? Nah kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas datang sapi kan mau ambil itu. Nah Pak RT kan, tapi saya agak jauh, kalau yang itu agak jauh saya, jadi pembicaraan itu saya nggak begitu Tapi dengar. Bapak saat keadaan medis kemarin sempat dengar ada berita-berita sini nggak sih, kayak mungkin hasilnya tuh ternyata nggak ada hati sama sekali, Oh, malah ada malah kalau yang keributan. berita itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Hayo Pak hanya tahu sapi Tahu tersebut di ada pas di hari H, Pak ya? Itu hari Selasa ya, Pak? Kalau misalnya minta uang 100 juta itu nggak benar. Tuh, itu Ini- supirnya aja katanya supirnya nggak kurang pendengaran gitu. Ya, Itu ngomong ke siapa pendengaran sih? langsung diterima ya kan, nggak lihat di lapangannya dulu benar apa enggak kan gitu. Kalau memang benar baru marah. Akhirnya Pak. sapinya juga nggak jadi kurban ya Pak? Apa diambil lagi? Dibawa Dibawa nggak lagi. tahu kemana dibawa. Berarti tapi Pak pada saat prosesi penurunan sapi itu dari Pihak Mbak ini bantu. dari Mbak DP-nya ada tapi yang menyaksikan. Ada. Oh berarti ada dari Ya, pihak itu Mbak yang, DP. yang maksudnya yang sempat ijab kabul kan berarti kan pihak sana dong. Oh berarti dari pihak sana sudah sempat ijab kabul untuk Iya, penurunan. Iya penurunan, maksudnya sapi sudah diterima. Ini kan sudah lanjut tempat diikat di situ, tempat dikasih makan di sini. Kabar Padahal waktu itu belum waktunya terima korban karena persiapan belum. Pak, yang ucapan Pak RT, jangankan 1 juta, 2 juta, 100 juta, jangan mau itu ke pihak DP berarti. Dia waktu minta Bukan, iya maksudnya kan bukan ini masalahnya. Pak RT nggak mau risiko suruh ngangkat sapi 1 ton. Oh, itu ucapannya buat ke pihak DP berarti. Ya enggak, maksudnya sama supirnya. Oh, Kan sama supirnya kan yang supirnya. ngomong. Nanti dikasih uang rokok Pak kan gitu. Bukan masalah uangnya Pak, ini risikonya besar. Sapi 1 ton siapa yang mau ngangkat kan gitu. Kalau mau ambil ya yang tukang sapinya aja suruh kesini gitu. Pak, tapi menurut Bapak ini kan DP kan Mami DP baru pindah ke sini juga. Bapak sendiri sebagai warga baru di sini, lihatnya gimana nih Pak? Sosok Mami DP sendiri setelah kejadian ini gitu. Ya itu saya sendiri saya juga kurang tahu. Lihatnya kayak ramah kah atau gimana? Itu pun juga saya nggak tahu. Nggak pernah Nggak berpapasan pernah segala macam. tahu. Pernah dengar berita Ya, dari tetangga-tetangga ya. gitu Pak? Istilahnya lihat orangnya persis juga nggak pernah, paling-paling kan lihat di media saja. Tapi pandangan Bapak setelah kejadian ini, melihat Mami DP seperti apa sosoknya? Ya nggak tahu juga, dia sendiri kan merasa bersalah tapi nggak mengaku, istilahnya begitu kan. Dari pandangan Bapak berarti kalau kayak gitu gimana? Ya iya mesti nggak tahu gimana ya. Sebagai orang yang sok kah atau gimana? Ya begitu ya, namanya artis Mbak, istilahnya kan dia kan pengen cari sensasi tenar gitu kan. Ya begitu. Tapi setelah kejadian ini, jadi banyak yang ngomongin dia nggak sih Pak, tetangga-tangga terutama atau warga-warga Ya, sini? ya setahu saya masalahnya Pak RT nggak pernah ada masalah apa-apa sih. Sedangkan sama Dewi Persik pun nggak pernah ada apa-apa. Tapi Oh, ini setelah kejadian ini tetangga semua warga pada ngomongin dia nggak gitu? Ya itu kadang-kadang saya bingung juga nilainya, kadang-kadang pro kontra sih ya. Orang yang nggak tahu di lapangan bilangnya begini, padahal betulnya nggak begitu. Pak, ini bener Pak katanya penolakan itu karena Mami DP ini sahabat Ganjar, kemudian karena ada motif politik di situ Pak. Nggak menolak, nggak ada yang nolak, nggak ada. Sudah diterima, gimana mau ditolak? Sudah diterima dengan baik ya kan, bahkan sapinya sudah dikasih makan walaupun hanya sebentar. Oh berarti ini penegasan berarti tidak ada penolakan ya Pak? Nggak Karena ada. sudah ada. Kalau penolakan berarti kan nggak ada ijab kabul. Berarti itu yang terima langsung juga Pak RT. Iya. Pak RT ini sekaligus ketua DKM ya Pak saya. Iya, jadi langsung Pak RT sendiri yang terima. Oke. Saja. Dengan Pak siapa Pak? Dengan
Soeharto, Pak Soeharto. Soeharto. Umur berapa, Pak? SU. Ya 50. Umur 50. 55. Sama kubu siapapun di kami tuh nggak ada itu loh Mbak. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak, tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan, sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya, bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu, warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu dilihatkan sama Pak RT. Dan itu diiyakan dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang, Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami itu anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi, ngomong masalah ras lah yang sebelahnya. Kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya tuh baik, niat saya tuh memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan, habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Masih belum ya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik. Gak ada saya politik-politikan. Apa yang mau disampaikan? Semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mbak DP ini ceritanya bagaimana? Kenapa ini sapinya kok bisa diangkut? Seperti itu. Justru bukan diangkut untuk dikasih korek. Saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak tenang aja. Nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, mau 1.000 kayak 2.000 kita kasih, sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam Mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya. Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti. Perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Hanya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Mbak DP sekarang sapinya gimana jadi Mbak? Udah dipotong-potongin, udah siap dipotong, Udah tinggal kita bagi-bagi, dan itu biasa kita lakukan Mas gitu loh ceritanya. tinggal beres aja. Tapi biasanya emang jangan tadi nggak ketemu jalan tengahnya berarti ya? Belum. biasanya suka dibagikan dengan Pak RT yang sama Mbak, tapi Gini, yang hari tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya